Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat iman Islam, kita semuanya di dalam kehidupan ini memiliki satu konsep keyakinan yang berlandaskan kepada hukum yang relevan dengan keberadaan kita sebagai manusia, dan juga hukum-hukum yang datang kepada kita itu tidak bertabrakan dengan kesempurnaan akal manusia dan juga ilmu pengetahuan. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang mulia, yang menghantarkan kita memahami tentang Islam, juga paham terkait dengan fungsi dan tugas kita diutus oleh Allah, diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini saya mencoba mengangkat tema ini. Siapakah yang menghalalkan babi yang sudah diharamkan oleh Allah? Kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, pengharaman babi itu jelas, haramnya babi itu jelas, dan juga bukan cuma di dalam Al-Quran, juga di dalam kitabnya orang Yahudi, babi itu juga haram hukumnya. Sama ketika Adam di Jannah diperintahkan oleh Allah untuk tidak makan buah khuldi, akan tetapi iblis datang menggodanya, memerintahkannya, mengajarkannya untuk makan buah tersebut, padahal itu sudah dilarang. Jadi iblis ini sifatnya suka menantang pencipta langit dan bumi dengan membantah perintah-perintahnya. Al-Quran jelas menjelaskan kepada kita, bismillahirrahmanirrahim, innama harrama alaikumul maita waddama walahmal khinzir. Jadi pengharaman babi itu jelas dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah juga ada ya, ayat 173. Lalu Allah mengatakan wa ma uhilla bihi li ghairillah. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah. Begitu juga hewan yang disembeli selain dengan nama Allah. Pamanibturah ghaira bagin. Ini kata Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa, bukan dalam keadaan lapang, siapa yang dalam keadaan terpaksa, wala adin fala ithma alaih, terpaksa bukan karena menginginkannya, bukan karena memang hobi, bukan karena memang suka, bukan karena memang tujuannya mau makan, fala ithma alaih, dan tidak berlebihan, hanya sekedar karena terpaksa, tidak menginginkan dan tidak berlebihan. Apa kata Allah? Innallaha ghafurur rahim. Di situ diterangkan bahwasanya sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tidak ada dosa baginya. Fala itsma alai, tidak ada dosa atas dirinya, atas dia yang makan ini. Mereka yang makan karena terpaksa, bukan karena menginginkan dan tidak melampaui batas, kata Allah, fala itsma alai, maka tidak ada dosa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan tersebut karena terpaksa, tidak menginginkan, dan beliau juga makan hanya karena sebatas untuk menyambung hidup, untuk mencari makanan yang halal. Nah, ini menarik untuk kita bahas, sahabat-sahabat sekalian.
terkait dengan babi ini. Kita ingin tahu apa sebabnya dan siapa orangnya yang menghalalkan babi ini. Ya, silakan, mungkin ada saudara Kristen yang ingin menjelaskan. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih teman-teman yang memberikan gift sebagai bentuk dukungan. Insya Allah akan menjadi amal jariah, menjadi saksi bahwa sahabat-sahabat mendukung ya dakwah yang sedang kita jalankan, syiar yang sedang kita jalankan, di mana syiar ini berbeda dengan syiar para ustadz, para ulama, karena kita bersentuhan langsung dengan saudara-saudara kita yang kufur terhadap kebenaran Islam. Saudara Victor, sudah duduk belum? Sabar ya teman-teman. Halo, selamat pagi saudara Victor. Silakan buka kameranya. Dari sekte mana bang? Hai. Kenapa pergi? Ya Allah ya Karim. Kenapa dia turun? Selamat pagi, Boneng. Ya, pagi. Ini ada tema, silakan buka kamera, jangan marah-marah terus. Mau sampai kapan menipu diri Anda? Buka kameranya, yuk kita diskusi, silakan. Yuk diskusi, Boneng. Ya. Boneng udah mandi, Boneng. Siapa yang menghalalkan babi setelah babi itu berulang kali di dalam kitabnya Yahudi melarang dan mengharamkan? Silakan. Buka kameranya. Yo, betul, Boneng. Boneng hebat. Boneng hebat. Buka keren. Kamera, buka kamera. Iya, keren Boneng. Keren Boneng. Loh, kenapa ante? Kenapa? Ini kan kita membahas sesuatu yang baik. Siapa yang mengharamkan? Ya. Betul, Boneng, betul. Ah? Betul, Boneng. Betul. Betul. Kau hebat, Boneng. Ya Allah. Saya suka dengar ceritamu. Ya udah, benci aja terus sampainya kau jatuh cinta. Awalnya benci, lama-lama cinta. Halo, semangat pagi menjelang siang. Pagi. Ya, dari sekte mana bang? Kita bukan sekte. Jadi Katolik atau Protestan? Katolik. Katolik. Ya. Oke, abang boleh menjelaskan ke kami, kalau orang Islam dan Yahudi kan jelas mengharamkan babi. Nah, di Kristen ini yang menghalalkannya siapa bang? Menghalalkan ya Yesus Kristus. Ah, Yesus Anda fitnah mengatakan menghalalkan babi? Ya. Di mana Yesus menghalalkan babi itu bang? Karena yang haram itu kan bukan apa yang kita makan, tapi apa yang keluar dari mulut. Iya, itu tidak ada hubungannya dengan babi. Yang saya minta dalil penghalalan babi dari Yesus itu di mana tertulis, bukan ambigu. Silakan. Buka kamera dulu bang, biar teman-teman semua kenal dengan abang ini. Maksudnya seperti yang abang jelaskan tadi, Allah melarang memakan babi, tetapi di sisi lain mohon buka kamera dulu abangku, silakan. Saya sudah kirim permintaan buka kameranya. Boleh? Tak sanggup. Ini kesempatan ya, kesempatan saudara-saudara kita Kristen untuk menjelaskan ke kita babi itu haram. Ini dalilnya. Ini halo bang. Ini dalilnya. Iya, dari Protestan, Katolik.
Saya Katolik bang. Iya, silakan buka kamera. Sama-sama. Bagaimana ini bang kameranya? Saya sudah kirim, tinggal diterima, Bang. Sabar bang, sabar. Oke. Tunggu. Oke. Ay, tayo. Silakan. Nah, masih muda, ganteng lagi. Woi, Awang. enggak. Iya, gimana adik ini? Pernah nggak membaca dalam Bible Yesus menghalalkan babi? Nggak pernah bang. Terus siapa yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan? Kenapa dihalalkan? Yang menghalalkan siapa? Nggak, emang makan babi itu emang haram bang. Haram. Babi, anjing, kucing, haram ini sebenarnya. Bagus, kita sepakat kalau begitu. Terus kenapa saudara-saudara kita kebanyakan makan babi itu kenapa melanggar? Ya. Saya tidak makan babi bang. Saya Alvin. Advent. Saya tidak tahu dok. Iya. Lalu pandangan saudara terhadap orang-orang Kristen yang makan babi gimana? Bagaimana bang? Pandangan ade ini terhadap saudara kita yang makan babi itu gimana? Kalau saya sih terserah mana-mana. Enggak, ini kita berbicara mengenai agama, keyakinan. Karena babi ini kan satu makanan yang berulang di dalam kitabnya Yahudi untuk diharamkan gitu. Nah, menurut saudara saya ini, adik saya, orang-orang Kristen yang makan babi itu melanggar firman Tuhan enggak? Iya bang, melanggar. Soalnya itu kan haram bang. Iya Ya. haram. Karena Yesus juga gak pernah menyuruh makan babi, gak pernah. Betul. Nah, yang bahaya ini ancaman Tuhan di dalam kitab Yesaya 66 nomor 15 dan juga nomor 16. Bagaimana Tuhan mengancam akan datang membakar semua pemakan babi. Tuhan datang akan membakar semua pemakan babi. Bang, saya mau nanya dulu bang. Saya Siap. mau tanya dulu. Kalau dalam Islam itu haji itu sunnah atau wajib bang? Haji. Haji Iya. itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Terus? Untuk bersiarah. Gitu. Ada perintah bersiarah karena di Islam itu kan ada beberapa rukun yang harus dilakukan sesuai dengan perintah. Jadi haji itu perintah untuk dilakukan bagi yang mampu, baik mampu harta, mampu dari segi fisik, kesehatan dan seterusnya. Kenapa mau naik Oke haji? bang. Mau naik haji? Ya. Mau naik haji? Saya mau belajar dulu bang soal agama Islam bang. Saya Iya, sedikit. Masya Allah, boleh. Islam itu Soalnya memang, iya. kenapa? Enggak. Ada teman dekatnya Islam mungkin. Ada teman dekatnya muslimah, ceweknya mungkin Islam. Iya. Ini adik di mana? Di Jakarta atau di mana? Ya? Di Jakarta atau di mana ini? Enggak. Padang.
Oh di Padang. Iya iya iya. Oke, boleh ndak kita naikkan orang Kristen yang makan babi? Boleh ya? Boleh bang, siap siap. Oke, adik nunggu di bawah boleh ya? Oke, makasih. Salam kenal. Nah ini adik kecil aja paham kalau babi itu haram. Masa kalian yang sudah tua ini masih makan babi? Adik ini aja tidak makan babi. Masya Allah, makasih ya. Halo, semangat siang menjelang pagi. Ya, selamat siang menjelang pagi. Dari mana Bang. Saudara Abraham? Katolik, Protestan? Saya dari rumah aja, Bang. Hah? Maksudnya agamanya? Oh, agama. Ya, Iya. bisa Bang tanya dari mana? Saya pikir saya Oh, iya, sorry. dari rumah. Iya iya. Agama saya. Agamanya dari ya. Oh, agama Kristen, Bang. Oh iya, oke. Bisa buka kamera biar kita saling kenal kayak adik yang Cuma tadi. saya lagi badan telanjang, Bang. Wih, mati mijak. Pakai baju dulu. Enggak, saya ada lagi gosok obat di ini. Ada gosok obat. Jadi enggak boleh pakai baju. Wah. Saya Wow 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 wow. wow. Iya Ada. iya. pasang obat. Oke oke oke. Jadi gimana pandangan abang ini terkait dengan larangan di dalam Bible makan babi itu? Pandangan anda yang menghalalkan siapa? Kalau saya sih, pandangan saya ya, Ya. ini juga di dalam kalau kitab ya perjanjian baru ya, kata para rasul-rasul ya, Ya. dikatakan oleh para rasul ya, Rasul Paulus ya, bahwa Oke. tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut, itu tidak ada yang haram melainkan yang keluar dari mulut yang menajiskan, kan itu. Makanya kita Oh. nggak ada berpikir mau babi kah mau apakah, itu terserah aja. Kalau saya merujuk kepada perjanjian lama ya, iya itu kan bukan kepada kita ya, itu mungkin hukum-hukum terdahulu ya, Oh, oke. untuk orang-orang Israel mungkin ya. Iya iya. Begitu. Jadi Orang-orang Israel. jadi menurut abang tidak ada yang masuk ke mulut itu yang haram, Iya, melainkan yang keluar dari mulut yang menajiskan. termasuk kencing Itu onta, saya yang kenapa? termasuk kencing onta, boleh. Iya, kalau boleh, kalau mau minum kencing onta ya terserah. Oh iya. Kan nanti Oke, dia oke. keluar lagi melalui jamban. Kan begitu. Iya iya iya. Oke. Abang maaf ini teman-teman kita di bawah minta abang ini buka kamera, kalau tidak katanya minta diturunin. Gimana? Ya nggak apa-apa kalau abang mau turunin, nggak apa-apa. Tadi kan saya sudah buka kamera, abang udah lihat tuh kan ada digosok. Iya iya. Itu saya Cuma- lagi telanjang, Betul. Bang. Oke Sudah oke. saya buka. Nanti kalau Sesuai. sudah ini abangku udah sehat bisa naik lagi ke sini abangku ya. Iya, iya, iya. Oke, makasih bang. Terima Iya, kasih. Bang Suma. Iya, iya, iya. Salam sehat, Bang Suma. Iya, abangku cepat sehat ya. Ya. Oke, teman-teman sekalian, satu orang yang membolehkan minum kencing onta. Semangat siang, semangat siang. Iya, selamat siang, Bang. Iya, dari agama mana, Abang? Katolik? Insya Allah saya Muslim, Bang. Ah, iya. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan mungkin? Ada yang mau Ini gini, disampaikan? Bang. Ini kan saya... Gimana, Bang? Ada yang mau disampaikan? Halo? Oh, ada Bang Arif di bawah. Alhamdulillah. Ya,
Semangat siang, Pak Papua. Selamat siang, Bang Suma. Iya, siang abang. Katolik Protestan bang? Protestan. Protestan. Kita buka kamera bang, biar kita saling kenal. Ah, ganteng kali abang ini bang. Ganteng bang, ganteng. Iya. Abang sudah dengarkan tadi kalau di Islam babi itu haram, Yahudi babi itu haram, Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Lalu orang Protestan atau Katolik halalkan babi, itu ajaran dari mana bang? Iya. Jadi Bang Suma, ini babi itu tidak diharamkan kalau kami Kristen. Karena ada tadi abang saya bilang di dalam kisah para rasul itu, segala binatang yang ada itu kau makan, semua itu halal. Nah, kau tarik dalam perjanjian lama, mana yang disebut itu babi itu halal? Tidak ada kata babi di kitab Taurat. Tapi yang dipersembahkan sebagai kurban persembahan itu yang dipakai. Jelas di dalam Karena babi pun Ulangan 14:8, Imamat 11, nomor 7, nomor 8, itu jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Tidak ada kata Ulangan pasal 11 itu tidak ada kata babi. Ada abangku. Makhluk. Babi, Tidak ada. babi. Ada disebut babi. Lembu. Tidak ada Babi. babi, lembu. Babi Lembu abang. yang ada. Babi. Imamat itu Tuhan memberikan ritual kepada mereka. Imamat 14 nomor 8, babi haram. Coba Anda buka. Sekarang Anda buka di mana? Boleh, bentar ya, saya buka dulu. Ya, ini artinya abang udah pernah baca berarti. Di mana? Di mana? Tunggu. Bentar ya bang ya. Nah, saya buka kamera, saya putar kameranya dulu supaya kita baca bareng-bareng. Ini bang, Ulangan. Nih. Juga babi karena memang berkuku belah. Berkuku, ya. Anda lihat ada berkuku. Iya berkuku tapi babi kan nih, babi. Iya, tapi itu tidak dipersembahkan. Kurban persembahan. Anda mengerti? Ini tidak boleh dimakan bang, haram. Ini tidak boleh dimakan. Nih haram. Iya, tapi itu bukan dimakan. Haram nih, haram. Haram itu dikurbankan. Haram itu bang dibilangnya. Janganlah kamu makan tuh. Juga babi hutang. Jangan Ya. kamu makan tuh, jangan kamu makan. Ya, karena berkuku belah. Oke. Anda mengerti Jadi- yang disebut kuku belah? Sekarang bukan itu pertanyaan saya. Apakah ada larangan makan babi di dalam imamat? Di dalam Ulangan? nah, Anda dengar dulu kisah Nabi-Nabi Nuh itu ada hukum pertama, pluralisme 7 hukum itu ada. Enggak, Yang maksudku dilarang itu apakah ulangan di kitabnya Musa, kitab ulangan ada babi diharamkan? tidak ada kata babi diharamkan, semua makhluk itu. Jadi yang kita baca tadi itu apa bang? Itu dipersembahkan, yang tidak Dimakan, dipersembahkan. Abang. Anda mengerti? Tadi di Bukan situ. dimakan. Tadi kita baca kok jangan dimakan, itu haram bagimu. Itu haram. Selama mereka di kaki naik Gunung Sian, itu dia membuat satu ritual. Ritus kepada cara persembahan, cara ibadah, tata ibadah kepada mereka itu kurban. Kalau makan binatang itu dia yang ciptakan semua. Bang mengerti?
Jadi termasuk boleh minum Dia kencing ciptakan semua onta? makhluk di bumi. Termasuk kencing onta boleh? Kencing unta itu barang sudah itu jelas fatal karena dia sudah minum, sudah oksigennya sudah ada. Yang Tapi keluar itu oksidasi. Tapi tadi katanya Itu sudah halal segala itu. Haram sesuatu itu. halal. Di mana dalilnya? Yang halalnya di mana? Kecuali Abraham yang mendapat penglihatan kepada Ya, Allah. di mana dalilnya kencing onta haram? Dia jelas haram karena yang untanya minum itu yang asli. Dalilnya di mana? Tetapi yang ia kencing itu tidak ada, kami tidak punya dalil yang kata minum kencing unta. Kami Kristen tidak punya kata kencing unta. Tapi segala Dalam Bible sesuatu halal katanya. Yang masuk ke dalam mulut itu kami. Tidak semuanya. ada. Segala sesuatu yang masuk ke mulut itu halal. Ya halal karena dia yang ciptakan. Berarti termasuk kencing Jamban onta. itu yang haram. Berarti termasuk Nah, kencing itu onta. yang kan? kamu yang ya dalam kitab kamu yang narasi yang kamu yang tersangka kamu punya. Jadi babi ada larangannya haram, Anda katakan tidak haram. Tidak ada dalilnya kencing onta haram, Anda katakan haram. Anda mau bikin kitab Abang dengar sendiri dulu. kayaknya. Coba. Abang dengar dulu. Iya. Saya berbicara atas versi saya, au nanti berbicara atas versimu. Saya berbicara berdasarkan Bible. Iyo, jangan kau mualaf dulu, jadi tenang. Jadi dalam kitab kalian apa saya tidak tahu kencing unta itu halal ke haram, saya tidak tahu, tapi saya berbicara atas kami yang kau sekarang topik yang kau ada tancap di atas kau punya layar kaca ini. Iya. Siapa yang Di menghalalkan dalam babi? hukum yang tidak ada siapapun dalam kau cari dalam kitab mana Taurat sampai kitab para nabi tidak ada kata babi yang halal. Cuma Tadi itu- kurban persembahan karena yang ada itu kuku belah. Tadi itu babi ya bangku. Babi tadi dikatakan jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Berarti Itu kurban abang persembahan. ini abang melanggar firman Tuhan ya. Bukan melanggar, tetapi di dalam kitab kami itu yang tadi kisah para rasul, semua makhluk kau makan karena dia yang Iya, ciptakan. itu siapa itu yang ngomong begitu? Tadi firman Tuhannya jangan makan babi. Terus kisah para pewarta boleh makan babi. Yang mana yang mau diikuti? Firman Tuhan atau karangan manusia? Jadi imamat itu dia berbicara atas kurban. Kalau ulangan dia berbicara atas apa yang sudah pernah mereka lakukan di kaki dia naik Gunung Sinai. Mereka evaluasi kembali. Iya. Dan Anda Ada harus nggak? memahami, Anda harus mengerti dan pahami itu dulu. Iya, di dalam perjanjian lama Anda harus babi haram. pahami dulu. Ada nggak Yesus menghalalkan babi? Yesus menghalalkan. Yesus tidak menghalalkan karena dia tahu bahwa itu ciptaan. Oke, makasih ya bang. Yesus tidak menghalalkan babi. Oke, sip. Ada lagi? Bukan menghalalkan, mengharamkan. Dia tidak mengharamkan karena dia tahu bahwa itu ciptaan. Di mana Yesus tidak mengharamkan babi? Yesus tidak mengharamkan babi. Yesus tidak Dalilnya- pernah berbicara atas babi, dia berbicara atas kehendak manusia. Karakternya Allah, itu dia berbicara. Kalau Iya, oke. kalau untuk babi ya, itu kalau untuk babi aku punya narasi. Iya. Oke, berarti tidak ada Yesus menghalalkan babi. Berarti masih berlaku Bukan imamat. menghalalkan, hei dengar dulu, pasang output telinga dulu. Bukan menghalalkan, mengharamkan karena dia tahu bahwa semua itu bebas tinggalkan, semua itu Oke. diciptakan. Oke, Pada aman baris berarti. kejadian itu semua itu yang ada di bumi itu dia yang ciptakan. Kau Oke. makan saja. Baru Oke. kamu yang mempunyai tauhid ke apakah yang itu, baru kamu yang membuat hukum tersendiri. Iya, oke. Berarti Yesus tidak menghalalkan babi, tetapi tetap berpegang kepada perjanjian. Bukan menghalalkan, mengharamkan.
Oh, jadi Yesus mengharamkan. Bukan bukan mengharamkan, betul menghalalkan babi, artinya Iya, dia mengizinkan karena dia tahu bahwa itu segala ciptaan. Di mana Yesus menghalalkan? Di mana Yesus menghalalkan? Enggak ada. Yesus tidak pernah mengharamkan, dia menghalalkan. Di mana Yesus menghalalkan? Anda mengerti? Di mana Yesus menghalalkan? Menghalalkan. Bisa para rasul itu engkau makan segala macam makhluk yang ada, baik Itu semua bukan itu ucapan bukan Yesus. para najis, semua halal. Itu bukan ucapan Yesus itu. Loh. Itu ucapan Lukas. Baru yang berikan kepada siapa? Iya, yang Lukas berikan itu- kepada siapa? Lukas siapa? Lukas itu karena dia asisten Paulus, Hah? maka Yang- babi dihalalkan karena ajarannya Iya, mau yang berikan diajarkan kepada Paulus orang itu Roma siapa? dengan Yang berikan- Yunani gitu. Oke, Yang Bang, ya. berikan kepada Paulus itu siapa? Itu kan dari langit turun. Oh iya, iya. Ya, halo. Abang Cuma- sebelum turun abang boleh senyum sedikit aja. Senyum Bang, biar teman-teman semua senang di bawah. Senyum. Hormat. Iya, senyum dulu. Kakak Amin, amin. ganteng. Ada. Iya. Hormat. Oke, makasih. Hormat. Dah, shalom. Dadah. Makasih. Makasih saudaraku. Dah. Ternyata saudara-saudara bisa senyum juga abang kita. Tadi kupikir dia mau ngunyah kita, ternyata dia lagi makan kulit babi yang mentah. Sambil berbicara abang kita tadi. Tidak ada penghalalan dari Yesus tentang babi yang tidak ambigu. Hanya asumsi doang. Kita belum menemukan. Ya, silakan saudaraku, penikmat babi naik ke atas. Semangat siang. Wih, selamat siang. Halo. Semangat siang. Halo. Halo Bang. Orangnya tidak bernapas. Lagi silakan yang naik, yang mau melakukan pembelaan iman. Babi halal. Semangat siang. Ya, Iya. Katolik Protestan Bang. yang pasti bukan Muslim. Iya, Protestan atau Katolik. Oh, bagi kami tidak ada pemisahan itu. Hanya Aduh, nggak usah saja terlalu yang banyak nggak usah cara Paulus Nah, itu dipakai, Bang, nggak kamu usah. tidak mengerti, tidak mengerti. Nggak usah Ya, pakai berarti cara Paulus, politik abang. kolonial kamu tidak mengerti. Iya, buka kamera dulu. Buka kamera abangku. Silakan buka kamera. Nggak usah pakai cara Paulus, nyamar-nyamar, mengidentikan Paulus? diri dengan segala apapun. Nah, gitu dong. Wah, keren. Apa Ya, ini ada tema siapa yang menghalalkan babi. Silakan. saya tanya saja dulu. Baik, bahaya kakak. Bahaya Iya, saya- kakak, pemakan babi tidak mau bertanggung jawab. Ini tema menarik abang. Siapa yang menghalalkan babi bagi pengikut Paulus? Itu. Sekarang saya tanya, Oh mama Anda mengerti tidak itu Kristianus itu artinya apa? Kok Anda bisa bicarakan Kristianos pengikut Kristus. Sekarang Paulus yang menurut saya siapa? Paulus yang menurut saya- siapa? Saya tanya Paulus menurut siapa? Paulus pengikut Kristus yang datang kepadanya, yang bukan manusia, bukan anak Nah, Maria. itu asumsi. Kamu tahu dari mana? Siapa- Paulus mengatakan di dalam Apa Galatia dasarnya? 1. Dengar. Kalau bertanya dengar. Ya, Setelah coba tunjukkan bertanya, asumsimu. setelah bertanya dengar, jangan cuma modal mulut besar lebar kayak mulut babi. Dengarkan ya. Iya. Paulus berkata, dengar, Anda bertanya.
pakai kuping setelah Lagi bertanya. puasa emosi. Saya Bosan. tidak emosi, enggak. Mulutmu itu yang kayak mulut babi, ku bilang. Masa emosi? Enggak emosi. Mulutmu Masa kayak mulut puasa babi. memaki-maki. Bukan memaki. Aduh, Bukan. Dengarkan. Dengar. Dikatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, Paulus mengaku dia menerima ajarannya bukan dari manusia, tapi dari Kristus Yesus. Berarti Yesus palsu, karena Yesus asli manusia. Oke, udah ya. Anda ini Sekarang sabar dulu, sabar. Masuk ke tema. Ya, ini masuk Siapa ke tema. yang menghalalkan babi? Silakan. begini saudara. Ya. Saudara Raka, begini, dengan baik ya. Sekarang kamu bilang Yesus itu manusia, betul. Dan Siapa yang menghalalkan babi? Dengar dulu, saya jawab dulu. Jangan kayak babi. Seruduk kerjanya seruduk, babi itu kerjanya seruduk. Karena Anda terlalu banyak makan babi, karakternya kayak babi, karakter. Pertanyaannya bukan di situ, pemakan babi. Pertanyaannya siapa yang menghalalkan babi? Mutar. Dengan cara Anda mutar-mutar itu sudah membuktikan Anda tahu babi itu haram. Tegas dong, tegas. Jangan mutar-mutar, karena kalau mutar-mutar ketahuan bahwa babi itu haram. Halo, selamat siang. Iya, siang Suma. Iya, selamat siang Ibu. Dari Katolik Protestan ini. Dari Protestan. Suaranya kecil, Bu. Dari Protestan. Oke, terima kasih atas kejujurannya. Ibu bisa buka kameranya? Kamera saya rusak. Enggak, itu bisa di sini. Jangan pakai cara Paulus, Ibu. Bagus kok. Kamera saya rusak. Ini ada di sini bisa. Kita lihat dari sini rusak atau tidak rusak. Hanya tampak gambarnya, kamera saya rusak. Ini di sini bagus. Di sini bagus, Bu. Baik, kita lanjut saja Suma. Di sini bagus kok pakai cara Paulus. Jangan Saya gitu dong. pakai cara Suma yang putar balik, yang suka putar balik tentang firman Buka Tuhan. kamera, Ngomong Ibu. menghafal tapi kenyataan Buka dibuka kamera, ya, jangan emosi, Suma, jangan emosi. Suma. Engkau pakai nafsu. Jangan emosi. Engkau- Buka kamera. Buka kamera kalau mau diskusi, kita uraikan kebenaran. Buka kamera. Jangan menyembunyikan kebenaran. Buka kamera, kita bahas tema ini. Siapa yang menghalalkan babi? Masa sudah berapa orang Kristen yang naik, nggak ada yang bisa jawab? Apakah kalian ini memang betul-betul pelanggar firman Tuhan katanya? Ayo, Ibu buka kamera. Kita hitung sampai 5. Kalau tidak buka kamera, kita turunkan. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak buka kamera, silakan di bawah. Oke. Jangan takut teman-teman, jangan takut. Ini materi yang sangat-sangat mudah. Tinggal Anda bilang yang menghalalkan babi ini, dalilnya ini. Ya sudah, kita tinggal menguraikan. Selamat siang. Selamat siang Bang Juma. Siang Babi juga. dikatakan haram kalau dia beli nggak bayar. Kalau Ini dari bayar sekte baru mana? halal. Buka kamera dulu, Ibu. Buka kamera dulu, baru Ibu jelaskan datanya di mana. Nah itu dalilnya penjelasannya di mana. gitu aja. Dia haram kalau nggak bayar. Aduh. Dia baru halal. Ini Baru halal kalau dia cara beli. Anda menjawab ini membuktikan bahwa memang kalian makan babi karena melanggar Nggak usah perintah. lah. Kau kan ilmunya cuma ini kira-kira kan Juma. Ya mana dalilnya Yesus yang menghalalkan babi? Siapa yang menghalalkan babi itu temanya, tinggal Anda jawab.
Mau ditertibkan jualan Ngapain babi bahas kok agama ngamuk. orang? Kenapa nggak bahas agamamu sendiri? Iya, agama saya Itu mengatakan babi kamu aja haram. agamamu aja nggak betul. Agama Ngebahasin saya orang. mengatakan babi itu haram. Itu Agama karanganmu aja. Yahudi juga Karanganmu mengatakan aja, itu. karanganmu aja, karanganmu Saya aja. hitung 5. karanganmu aja. Kalau ibu tidak mau buka Karanganmu kamera. aja. Kamu kan ilmu 1, kira-kira, ilmu kira-kira, 2, kamu ilmu kira-kira. 3, 4, Karanganmu kasihan deh, karanganmu. linglung. Kamu nanti tertarik kalau aku on cam. Di bawah, jangan Kamu lihat emosi. aku kalau aku on cam. Di bawah, wahai pemakan babi, jangan di sini emosi, jangan buang sampah di sini. Tidak ada yang melarang Anda makan babi, kawin sama babi juga nggak ada yang larang. Kita hanya bertanya, pada saat Yahudi mengharamkan babi, Islam mengharamkan babi, siapa Kristen ini yang menghalalkan babi? Maka muncul pertanyaan, siapa yang menghalalkan? Begitu. Silakan. Selamat siang Bang Juma. Siang juga abangku Sagala. Wah, keren namanya, bagus. Silakan Bang, bisa menjelaskan ke kita siapa yang menghalalkan babi yang dicontoh oleh orang Kristen? Tapi kalau bagiku sih ya, kalau bagiku semua daging aku makan kecuali taiknya. Iya, siapa yang menghalalkan babi ini, Bang? Yang semua pokoknya semua bagiku ku makan kecuali taiknya. Iya, saya tidak tanya. Saya Namanya tahu daging kalau Kristen makan. itu pemakan segala. Saya ngerti. Saya ngerti babi semua dimakan sama Kristen. Dia seperti omnivora, pemakan segala Kristen itu. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas, siapa yang menghalalkan babi? Dari di antara semua nabi yang menghalalkan babi siapa? Itu kalau masalah kayak gitu nggak butuh aku. Yang Ya, penting bukan Anda. kecuali taiknya. Iya. Berarti Taiknya nggak berarti aku makan. abang. Iya, berarti abang nggak tahu siapa yang menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Yesus. Ada nggak tahu? Cuman Bisa modal tahu, karena panjang. siapa yang menghalalkan babi, sedangkan Yesus mengharamkan. Siapa yang menghalalkan? Kalau bagiku itu aja, semua yang berbentuk daging ya, daging apalah hewan lah ya, yang bisa dimakan aku makan, kecuali Termasuk itu aja daging udah. manusia. Enggak lah, kan daging hewannya. Loh. Tapi boleh, namanya daging. Memang ada larangannya makan manusia di Bible. Daging hewan, binatang. Oh, daging hewan. Iya. Jadi abang nggak tahu siapa yang menghalalkan babi ini? Kalau masalah ke situ nggak sampai, yang penting daging aku makan, daging hewan aku makan. Iya, oke. Oke, abangku, kita tunggu yang bisa menjawab abangnya. Siapa yang Oke, menghalalkan oke, sesuatu oke, yang oke, sudah oke, diharamkan oke. ini? Iya. Makasih, Bang. Nah, teman-teman, lihatlah. Ternyata mereka keluar demo. Ternyata dia nggak tahu babi itu haram. Gila nggak? Allahu Akbar. Ya, halo, semangat siang. Semangat siang, abang. Semangat siang. Assalamualaikum. Waalaikum. Katolik Protestan. Saya tadinya Katolik, sekarang saya sudah Islam, Bang Zuma. Alhamdulillah, masya Allah. Subhanallah. Saya kepencet naik itu. Maaf ya. Iya. Salam kenal ya, Uti. Salam kenal, tapi saya gabung di itu kok, di satu arah. Kadang-kadang ada Bang Zuma juga. Oh, Masuk ke satu arah. iya, masya Allah. Salam kenal saya dari Bang Suma. Iya. Maaf Mohon ya. izin. Saya Siap. turun ya. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samurai. Semangat siang Bang Samurai.
Abang Samurai semangat siang. Kita menunggu para penggawa-penggawa yang kemarin demo terkait penertiban ini. Mana tahu ada yang berminat menjelaskan di sini. Saya korlap demo Wali Kota Medan terkait babi haram halal. Nah, mungkin bisa naik ke sini menjelaskan ke kita gitu, supaya kita juga tahu, oh ternyata babi itu sudah halal sejak Indonesia merdeka. Gitu ya kan teman-teman. Karena belum ada yang mampu memberikan jawaban. Ada yang naik, pokoknya semua saya makan seperti omnivora gitu. Ya kan, semua saya makan. Ya, ada lagi yang tadi jelas-jelas tidak ada katanya di imamat, di ulangan tidak ada babi ditulis, ditunjukkan berubah dia langsung. Allahu Akbar walillahilham. Silakan saudaraku Kristen atau Protestan naik, jelaskan ke kita, kalian pesta babi itu yang menghalalkan siapa? Semangat siang. Ya, selamat siang. Ya, Katolik Protestan bang. Protestan. Ya, silakan buka kameranya abangku yang ganteng. Silakan. Kita sudah kirim undangan buka kamera, silakan. Open cam. Abang. Nomornya, oke. Wih, ganteng kali abang ini, bah. Wah, keren. Iya, abang cakep. Di mana abang ini? Di Manado? Di Papua. Di Papua. Wah. Papua, pulau yang sehat, pulau yang sejahtera, pulau orang-orang yang berakal dan berakhlak baik, berbudi pekerti luhur. Oke abang, ini kami mau tahu, kalau di agama kami kan jelas babi haram, dan juga di Yahudi juga babi haram. Nah, di Kristen yang menghalalkan babi untuk Kristen siapa bang? Ya, kalau menurut saya di Kristen tidak ada yang menghalalkan itu. Jadi kenapa dimakan abang? Ya, itu nafsunya masing-masing orang. Oh iya. Nah, di dalam kitabnya Yahudi kan ada juga tuh di kitabnya saudara Kristen. Berarti melanggar dong perintah Tuhan yang makan Ya, babi. benar. Itulah manusia, kan manusia punya keterbatasan. Iya. Bukan manusia yang sempurna. Mantap sekali abangku ini. Berarti masih pegang teguh firman Tuhan, jangan makan babi ya bang ya? Ya, benar. Oh, luar Nah, itu biasa. cerita hewan itu kan untuk membersihkan kotoran yang ada di kapal Nuh. Wih, mantap sekali. Tuhan jijik melihat orang yang makannya. Keren sekali ilmunya abang. Betul. Jadi kalau kita cerita sekarang nih, dulu itu seperti apa ya, vacuum cleaner kan, pembersih lantai babi waktu itu ya, membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di kapal Nuh. Diciptakan babi untuk fungsinya membersihkan semua kotoran sampah. Berarti boleh dikatakan makan babi sama dengan makan kotoran. Begitu juga Yesus membuang roh jahat masuk ke dalam tubuh babi. Ya, benar. Berarti makan babi sama halnya makan roh jahat. Ya, jadi itu kembali ke masing-masing orang. Masing-masing orang. Hebat abangku ini. Melanggar, membuat mereka Iya. Namun satu hal yang saya khawatirkan bang, di dalam kitab Yesaya 66 nomor 15-16, di situ ancamannya tegas. Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi dan pemakan tikus.
Nah ini bahaya ini ya. Syukur Ya, abang betul. tidak makan babi. Jadi siapa yang melanggar ya sudah mengakibatkan Iya. Oke, mantap sekali abang, mantap. Baik abang, boleh saya naikkan yang lain? Boleh, Yang makan babi? Iya. Abang makasih bang ya, salam kenal ya. Dari kita Makassar. Oke abang, abang yang baik. Masya Allah, luar biasa. Abang kita tidak makan babi karena dia tahu itu melanggar hukum Tuhan. Nah itu baru cerdas. Cerdas beliau, pintar. Tidak percuma saudara kita ini gondrong ininya, brewoknya. Oh keren sekali bang. Halo, semangat siang. Semangat siang bang. Dari Katolik Protestan. Saya Protestan bang. Oke, silakan buka kamera abangku. Halo, buka kamera Oke, Bang. Nah, keren sekali. Wih, mantap. Dari mana abang? Manado? Bukan, saya dari Kalimantan. Kalimantan, pulau yang membuat Indonesia semakin menarik dan indah dipandang oleh orang-orang asing, Masya Allah. Ya, gimana dengan tema saya abang? Secara data, ulangan 14 dan juga imamat 11 haram babi. Nah, yang menghalalkan siapa abangku sampai orang Kristen makan? Silakan. Pertama gini ya, jadi konteks di perjanjian lama yang abang bilang itu memang orang Yahudi mengatakan itu haram. Semoga babi hutan, binatang berkuku belah itu haram, ya kan? Hanya waktu dalam perjanjian baru di kitab Matius itu Yesus sudah berkata gini, camkan ini bukan yang masuk yang menajiskan orang, tapi apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang. Jadi dalam artian ini bukan tidak berbicara langsung tentang babi. Jadi babi itu bukan mengharamkan sesuatu, tapi yang keluar dari mulut kita lah yang mengharamkan. Contohnya seperti abang tadi. Contohnya seperti abang tadi bilang bahwa kamu tuh babi, kamu babi. Bukannya abangnya jadi haram jadinya. Oh, itu haram jadinya. Iya. Jadi jadinya haram lah. Jadi tidak masalah. Apa yang masuk itu tidak mengharamkan, tidak menghalalkan. Dan firman Tuhan pun katakan gini bahwa segala yang diciptakan itu adalah baik. Sekarang kalau itu semua baik, kenapa Anda harus mengharamkan? Tanya Tuhannya, karena Tuhannya yang mengharamkan abang. Loh, kapan Tuhan yang mengharamkan? Imamat 11 nomor 7 nomor 8 kan gitu. Nah, ketika Anda membawa Matius, itu bagi orang Yahudi. Ketika Anda membawa Matius 15 yang tadi, bukan yang masuk ke mulut itu haram. Pertanyaan saya, apakah di situ membahas babi atau membahas cuci tangan atau tidak cuci tangan sebelum makan? Jujur itu abang. Bukan membahas tentang itu tuh membahas tentang apa yang keluar dari mulut, itu perkataan abang. Iya, itu membahas cuci tangan atau cuci tangan atau tidak cuci tangan. Jangan dipelesetkan dong. Itu bukan membahas cuci tangan. Coba abang baca dari nomor 1 Matius 15 tadi. Itu jangan dipelesetkan, jangan dipelesetkan. Iya, silakan. Jangan menggunakan Kenapa lari ke segala babi? sesuatunya pakai logika abang. Coba. Kalau Di abang situ pakai logika abang. Matius 15. Matius 15 itu dengar Anda yang dengar saya. Anda yang dengar saya karena Anda sudah mulai ngarang dengan saya, Bang. Matius 15 itu tidak membahas babi makanan abang. Itu orang Yahudi, murid-murid Yesus bukan pemakan babi. Kalau andaikan murid Yesus itu adalah Kristen, mungkin itu sedang bahas haram atau tidaknya babi. Tapi karena orang Yahudi di situ, maka di situ tidak ada babi. Anda baca Matius 15 nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu soal jawab tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan sebelum makan. Ada nggak di situ membahas babi? Silakan. Dibuka mulutnya, Bang. Ada nggak di situ di Matius 15 itu ada nggak bahas babi?
dengar dulu ya. Anda mau berbicara terus atau mendengarkan? Kalau Anda mau mendengarkan, kalau kita mau debat, Bang, tolong gantian. Jangan kita masih ngomong itu dipotong. pintar. Ya sama. Itu dia. Jangan ketika saya ngomong Anda ngomong. Terus stop dulu. Saya mau ngomong nih. Kenapa Anda marah-marah? Katanya puasa. Pertanyaan saya dengarkan. Kok Dengar. Matius 15 itu membahas babi atau tidak? Silakan. Dengar dulu, makanya saya menjawab nih. Dengar, jangan di-mute lagi ya. Kalau Anda mau mute lagi, mending berhenti gitu. Nah, dengar ya. Silakan. Di situ memang bukan konteks tentang babi, tapi dengarkan. Kalau terus kenapa Anda larikan ke babi? Dengar dulu. Tuh kan dipotong lagi kan. Kenapa mau Anda debat larikan atau ke tidak? babi? Kenapa Anda larikan ke babi? Susah nih. Susah kalau begini nih, karena kan ya Anda tinggal mau jawab, jangan kayak perempuan. Kenapa Anda larikan ke babi kalau Anda sudah tahu itu tidak bahas babi? Jawab. Dengar dulu. Bagaimana saya mau menjelaskan? Anda potong terus. Katanya mau debat, tapi potong terus orang ngomong. Ya, namanya debat. Apa maksudnya? Lah, mau debat Kenapa Anda melarikan ke babi? Dengar dulu. Kenapa Anda melarikan ke babi sementara di situ Anda akui di situ tidak bahas babi? Kenapa? Dengar dulu, makanya dengar penjelasan. Bagaimana Anda mau tahu kalau tidak tahu penjelasan? Alah, panjang kali, Bah. Dengar dulu tuh kan. Potong lagi kan. Saya dengar. Kalau mau debat bagus-bagus tolong. Kayak perempuan juga ini. Dengar dulu. Astaga, ini mau betul ya. Kenapa saudara, kenapa Anda larikan ke babi? Padahal itu gak ada urusannya dengan babi. Silakan. Memang susah kalau kita mau berdebat. Kan Anda menggunakan logika Anda sendiri. Kita mau ngomong aja dipotong panjang terus. Kali lebar. Saya kan sudah kasih waktu ke Anda. Saya mau ngomong dipotong terus. Apaan itu? Kenapa Anda melarikan ke babi sementara itu Anda tahu bukan bahas babi? Silakan. Dengar dulu, dengar ya. Jadi gini, kalau saya ngomong, tuh kan panjang kali, Bah. Kenapa Anda larinya ke babi? Ini mau menjelaskan, Anda tahu itu bukan masalah babi. Silakan, saya diam. Ini mau menjelaskan, tapi Anda potong terus. Jadi dengar ini. Itu kenapa begitu? Karena itu bukan Alkitab itu tidak hanya berbicara tentang logika kita, tapi sesuatu yang tersirat. Kalau Anda menangkap sesuatu dengan logika Anda sebagai orang Muslim, tidak akan mengerti iman Kristen. Saya mau katakan seperti itu. Oke, kenapa Anda melarikan ke babi, bahwa babi halal? Sementara itu tidak berbicara mengenai haram halal, itu berbicara mengenai najis. Itu ayo, memang najis dan haram beda ya? Beda dong. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Kalau haram kalau haram itu sudah pasti najis. Tapi kalau kan, dia sama-sama najis kan? belum tentu haram. Oh, gitu ya. Jadi kalau najis seperti halal gitu ya. Belum tentu haram kalau najis. Oh, berarti najis itu juga halal berarti ya? Bedakan yang haram dengan yang najis. Oh, jadi kalau bagi orang Islam, babi itu halal haram. Ya? Dengar, babi itu haram. Pertanyaan saya, kenapa Anda melarikan ke babi? Susah. Gitu loh, silakan. Susah Anda menggunakan logika Anda. Ya, berarti Anda cuma mau cocokologi berarti. Berarti tidak ada yang menghalalkan babi. Anda hanya cocokologi Matius 15 itu sebagai legalitas makan babi. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit lenyap daripada babi halal. Matius 5:19, barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia menempati neraka. Begitu, bosku. Jadi jangan Anda menghalalkan makanan kesukaan Anda dengan menabrak dalil. Jelas kok itu. Anda kalau mau dikasih ruang waktu, yang edukasi dong, bukan yang tipu-tipu. Di sini bukan tempatnya. AQ jongkok itu bukan di sini tempatnya. Cara Anda mau memutar-mutar itu nggak make bagi saya. Semangat siang, saudaraku Lintang. Ya, selamat siang, Bang. Iya, dari mana? Katolik, Protestan, Bang? Protestan, dari Katolik? Protestan. Oke, mantap sekali abangku. Luar biasa. Protestan. Ya, siap. Protestan.
Boleh jelaskan ke kami siapa yang menghalalkan babi setelah Yesus mengharamkannya? Silakan. Silakan Bang. Yesus mengharamkannya itu di mana? Matius 5:19. Ya, Yesus mengharamkan itu kapan? Matius 5:19. Matius 5 19. Di mana situ mengharamkan babi di situ? Itu udah jelas, barang siapa yang meniadakan setitik pun meskipun yang paling terkecil dari Taurat, maka dia dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina, yang paling hina, yang paling rendah di dalam kerajaan langit. Apakah menghalalkan babi itu sama dengan meniadakan sebagian dari Torah? Ya. Jadi jelas Yesus mengharamkan di mana babi. di situ hukum Taurat mengharamkan babi di mana? Ulangan 14:8. Imamat 11 nomor 7 nomor 8. Jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Yesus mengatakan jangan kau rubah itu. Barang siapa yang meniadakan hukum itu dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dari kerajaan langit. Pertanyaan saya, setegas itu Yesus melarang kaumnya Bani Israel, lalu apa dasarnya Kristen menghalalkan apa yang diharamkan Yesus tersebut? Silakan. Meniadakan salah satu perintah hukum Taurat. Perintah hukum Taurat itu ada berapa sih? Yang paling salah terkecil satunya apa? Yang paling terkecil saja itu nggak boleh berkata bodoh kepada orang lain, nggak boleh. Itu yang paling terkecil. Nah, sekarang babi itu berulang-ulang dilarang oleh Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi. Begitu tegasnya Tuhan mengatakan jangan kau makan, itu haram bagimu. Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan pengharaman babi, maka dia akan menempati neraka alias tempat terendah di kerajaan langit. Tegas Yesus mengatakan itu. Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan Kristen menghalalkan apa yang diharamkan Yesus? Silakan. Yang dimaksud perintah hukum Taurat itu yang mana? Semua yang ada atau yang mana? Bukan 10 hukum, semua. Meskipun yang paling terkecil, Anda ngerti, jangan Anda pilah-pilah, karena yang memilah itu orang Kristen. Demi untuk melegalkan yang lain, orang Kristen pilih-pilih. Yang saya tanya, Yesus mengatakan meskipun yang paling terkecil tidak boleh. Barang siapa yang meniadakan, tempatnya neraka. Setegas itu Yesus mengatakan itu. Sekarang siapa yang mengajarkan Kristen menghalalkan babi? Silakan. Saya ingin memperjelas dulu perintah hukum Taurat itu yang dimaksud yang mana? Semua hukum Taurat, Bapak. Semua, iya, semua itu yang mana yang dimaksudkan? Semua yang 600 lebih itu. 600 lebih yang termasuk 600 yang 10. itu ya? Ya, betul sekali. 600 itu hukumnya siapa? Nabi Musa mengajarkan kepada kaumnya termasuk Yesus dan murid-muridnya. Yang membuat 600 itu loh Bang Cuma siapa? Iya, Nabi Musa menerapkan itu karena menerima dari Tuhannya. Nggak usah ke sana Bang, itu kan imannya orang Yahudi. Imannya Yesus kita dan harus muridnya. Berpijak kemana kan coba? Harus berpijak kepada hukum Tauratnya dulu. Nah, sekarang siapa yang menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan? Kan sudah jelas Bang. Ulangan 14:8. Imamat 11:7-8. Jangan kau makan babi. Itu sudah jelas. Apalagi? Itu larangannya, jangan makan babi. Saya mempertanyakan Yesus itu mengharamkannya di mana? Matius 5:19 berapa kali harus kuulang, Bang? Nah kan saya tanya hukum Tauratnya ini 10 perintah atau yang semuanya sudah tadi? Kujawab Abang. Yesus mengatakan kalau 600 itu kan hukumnya Musa. Iya. Terus apakah bukan Yesus
Kenapa lari 10 sih? Gak usah kemana-mana, jangan dimanipulasi hukum agama orang. Yesus mengatakan dalam Matius 19 nomor 16, jika engkau ingin memperoleh hidup kekal, lakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa. Udah jelas itu. Musa juga begitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah siapa yang menghalalkan babi untuk Kristen? Gak usah kemana-mana lagi, silakan. Ya wis, kalau mau ke situ berarti kita masuk ke ajaran Paulus. Matius 7 ya. Markus 7 ya. Nah, nomor 19-nya Anda coba lihat. Markus 7 19. Ya. Yaitu siapa yang berkata dengan demikian dia sudah menghalalkan segala sesuatu. Itu ucapan siapa? Itu dari Markus. Kesimpulan dari Markus. Berarti yang menghalalkan Markus. Iya, itu dasarnya adalah memang karena itu tidak najis apa yang masuk. Itu terkait cuci tangan, bukan masalah babi. Ambigu itu namanya. Yang tegas itu pernyataan Yesus. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Itu ucapan Yesus. Nah, siapalah Kristen ini tiba-tiba menghalalkan babi itu? Ayat 18 Bang, ayat 18. Ayat 18-nya lebih mudah langit apa? Sebelum langit dan bumi. Markus 7:18. Markus 7:18. Ya, itu ucapan siapa? Ucapan Yesus itu. Nah, apa katanya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Berarti Yesus melanggar hukum Taurat, berarti dia menelan liurnya sendiri. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan ke orang lain, maka dia menempati neraka. Berarti Yesus masuk neraka berdasarkan pengakuannya sendiri. Atau jangan-jangan Markus ngarang? Ya, yang jelas saya ada dalilnya. Enggak ada Yesus mengatakan babi di situ. Tidak ada Yesus mengatakan segala situ babi. Itu berbicara mengenai itu bahwa segala sesuatu. Memang itu berbicara. Awalnya dia menjawab soal cuci tangan. Cuci tangan. Tetapi ketika mereka sesudah ia masuk ke rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka Yesus menjelaskan kembali bahwa tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Nah, seketika itu murid-muridnya makan babi. Orang-orang Yahudi seketika sejak itu makan babi. Enggak. Ya enggak, karena mereka paham ini Yesus bukan berbicara mengenai babi. Karena kan babinya belum ada. Loh, gimana ceritanya babinya belum ada gimana? Orang-orang di sana kok sudah bersama dengan babi. Bahkan ancaman-ancaman Tuhan terhadap pemakan babi jelas. Aku Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi dan pemakan binatang yang menjijikkan serta tikus. Yesaya 66 nomor 15-16. Berarti Yesus mengajarkan orang-orang untuk dibakar sama Tuhan dengan api gitu. Itu ambigu. Yesus mengajarkan bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan. Bukan berarti itu termasuk babi. Menurut dalil. Itu bukan termasuk babi karena babi sudah tegas segala haram. Sesuatu Bang Juma. Segala sesuatu termasuk kencing onta. Semuanya. Termasuk kencing onta.
Termasuk. Termasuk kotoran manusia. Iya, termasuk. Oh sudah, kalau itu udah selesai kita, selesai. Tetapi saya memahaminya Ya, kan- beda. Saya Kan memahaminya Anda tadi beda. mencari jawaban siapa yang menghalalkan kan? Ya, Jawabannya tapi Yesus ini. tidak membahas babi di Selesai, situ. kan? Karena kapan dia membahas babi, berarti dia melanggar ucapannya sendiri di Matius 5:19. Kalau Itu dia melanggar, kategorinya segala sesuatu. ya silakan aja Anda artikan itu segala sesuatu. Tapi yang pasti bahwa segala sesuatu itu bukan berarti semuanya boleh dimakan. Karena ada sudah aturan terlebih dahulu. Dia sendiri yang mengatakan bahwa barang siapa termasuk dirinya meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Berarti kalau itu babi, berarti Yesus masuk penghuni neraka. Anda hanya memaknai itu karena Anda memang pemakan babi. Apapun pasti Anda akan jadikan dalil untuk mengatakan babi itu halal. Padahal mana? Secara tidak ambigu. Ada nggak? Kita orang Jawa nggak makan babi karena memang kan jarang di sini. Ini cuman pemakan bukan babi ya, karena Bang? itu kan. Jadi bukan karena itu kan alasannya. Kita nggak makan babi memang di sini. Tidak makan babi karena tidak ada babi. Kalau ada babi dimakan. Iya ya, berarti alasan Anda kan keliru gitu loh maksudnya. Kok keliru? Alasannya bukan karena kita pemakan babi kan? Yesus mengatakan Enggak, Anda tadi katakan karena kita pemakan babi. Faktanya Loh, terus kita tidak bukan pemakan babi gitu. Karena tidak ada babi. Iya. Jadi kan bukan iya. pemakan babi itu berarti. Tapi tujuan Anda kan pemakan babi katanya. Iya, Anda pemakan Artinya babi. saya menjelaskan ini. Maksudnya saya gini. menjelaskan ini kan bukan sesuai tuduhan Anda gitu loh. Loh, ini kan pertanyaan siapa yang halalkan babi? Tidak ada pernah Yesus menghalalkan babi. Anda hanya mentafsirkan ucapan itu. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan babi. Anda yang mentafsirkan. Kalau itu berhubungan dengan Kalau babi, segala berarti sesuatu itu maksudnya apa? segala sesuatu ada pengecualian. Segala sesuatu nggak ada kata kecuali di situ. Oh, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Itu ucapan Yesus. Matius 5:17. Tapi menggenapi kan? Menggenapi kalau haram jadi apa? Jadi halal gitu. Nah, menggenapi itu apa artinya? Melengkapi. Ada yang kurang? Menyempurnakan. Berarti ada yang kurang. Berarti Ya, ada yang disempurnakanlah Yesus ajaran itu. Kalau Anda Berarti mau tahu di belum mana, sempurna. memang Berarti betul. belum sempurna. Belum Apa yang sempurna, belum betul. sempurna? Nah, Apanya sekarang belum Anda lihat. sempurna? Anda Yesus sendiri mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk. Nah, katanya menyempurnakan. Gimana sih? Kok belum sempurna juga? Menyempurnakan dalam arti kata tidak meniadakan. Bukan Tidak malah meniadakan. mengurangi. Itu namanya bukan menyempurnakan tapi tidak menghapus. Kalau menggenapi yang dimaksud Yesus itu tidak meniadakan hukum yang ada sebelumnya, tetapi menyempurnakan sesuai dengan ajarannya dia ketika ia datang. Sekarang Anda mentafsirkan Yesus menghalalkan babi dengan cocokologi Anda terhadap pengajaran Yesus. Segala sesuatu. Bagaimana dengan Matius 5:19? Bukan segala sesuatu saja, yang paling terkecil apapun dari Taurat tidak bisa dibatalkan. Kenapa Anda nggak pakai itu? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, apa akibatnya? Menempati neraka. Anda mentafsirkan boleh makan babi, berarti Anda melanggar ucapan Yesus. Segala sesuatu berarti Yesus penghuni neraka. Sesuai dengan ucapan sendiri. Gitu saudaraku. Ya, itu kan Anda sendiri yang bingung berarti kan? Oh, saya tidak bingung. Saya berpegang kepada ucapan Yesus. Anda yang mencoba mentafsirkan
Markus tadi, karena Anda pemakan babi. Anda yang mentafsirkan. Sementara kalau itu Lah, iya betul kan, berarti justru saya nanya segala sesuatu itu apa? kalau diartikan termasuk babi, berarti Yesus Iya. penghuni neraka. Karena dia sendiri yang mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, sudah jelas-jelas hukum Taurat jangan makan babi. Berarti segala sesuatu yang dimaksud di situ selain yang dilarang Tuhan. Lukas 16 ayat 16 mengatakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Nomor 16-nya. Jadi, hukum Taurat berlaku. Nomor 16-nya. Berlaku sampai kapan tuh? Sampai Yohanes Pembaptis. Ya. Setelah itu ditambahi Kemudian oleh Yesus. Setelah itu digenapi. Setelah itu digenapi. Tidak dikurangi, tapi ditambahin, bukan dikurangi. Oh, ditambahi apa? Ditambahi apa hukumnya? Ditambahi Baca Matius 5 nomor 20, 21, 22 sampai 48. Itu penambahannya. Matius 5 nomor 20 dan seterusnya sampai 48. Itu penambahan ajaran Torah dari Yesus. Jadi bukan dikurangi, tapi dilengkapi oleh Yesus pada zaman itu. Anda baca di situ. Itu yang dimaksud Yesus, bahwa hukum Taurat itu hukum yang datang kepada Musa berlaku sampai di situ. Maksudnya jumlah yang ada pada pengajaran Musa itu sampai di situ, tidak ada penambahan. Setelah Yesus datang baru ditambahkan Matius 20 sampai 48. Gitu saudaraku. Jadi belum kita temukan dalil penghalalan babi di dalam pengajaran Yesus selain tafsir yang saudara bawa. Karena Anda memang bagian daripada para pemakan ya, babi. Anda bantah segala sesuatu itu apa? Anda bantah segala sesuatu itu apa? Kecuali yang diharamkan babi. Karena Anda ada bilang dalil kecuali itu pelarangannya. dari mana? Tadi ucapan Kata Matius kecuali 5 itu apa? dari mana? Matius 5 tadi Anda buta. Anda buta. Kecuali itu di mana kecualinya? Matius 5:19. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ini kalau meniadakan salah satu perintah hukum Taurat. Maka lalu mengajarkannya pada orang lain. Jadi meniadakan salah satu hukum lalu mengajarkan pada orang lain. Maka ia akibatnya menduduki tempat paling rendah di kerajaan langit. Kerajaan langit, ya kan? Bukan Apa di tuh neraka kalau ya. Tempat terhina, tempat terendah itu di mana? Surga. Tempat terhina. Coba Anda baca original teksnya. Rendah atau terhina? Coba. Itu kesalahan terjemah. Terendah padahal itu terhina. Tempat paling terhina di kerajaan langit itu apa? Apa kerajaan langit? Yang tempat hina di kerajaan langit apa? Ya neraka. Mana lagi? Emang neraka ada di kerajaan langit? Emang kalau berbicara mengenai kerajaan langit itu cuma surga doang? Neraka enggak? Ketika kita melanjutkan, tetapi siapa yang melakukan, mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan di tempat yang tinggi di dalam kerajaan langit juga. Iya, surga itu surga. Itu surga. Kalau terhina Loh, kok bisa? itu neraka. Loh, kok bisa? Itu sama-sama kerajaan langit ini. Kerajaan langit, tapi kan yang terhina, terendah itu neraka, tertinggi itu surga. Neraka itu bukan kerajaan, Bang Suma.
Loh, kata siapa? Hari kebangkitan Ada itu kerajaan- adalah hari ada kerajaan neraka. Saya yang nggak menemukan sama sekali. yang menguasai hari pembalasan itu siapa? Hari Saya pembalasan nggak itu. menemukan. Hari pembalasan itu ada neraka, ada surga. Kerajaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Termasuk neraka, itu adalah kerajaan Allah. Semua yang diciptakan itu di bawah kuasa Allah, kuasa Tuhan. Ya, terus kerajaan langit itu kerajaannya siapa? Alah, kerajaannya bom-bom. Udahlah, Anda dibawa, Anda tuyul. Muter-muter nggak kasih poin, cuman bertanya, belajar, tapi jangan so hebat. Saya tahu Anda sedang belajar. Anda belajar menutupi cara Anda, kelemahan Anda untuk mengetahui mau jawab apa Bang Suma ini, tapi Anda nggak bisa. Bertanya, terus bertanya. Tapi saya tahu dia sedang belajar. Ini di mana ya jawabannya? Ya nggak ada. Tidak ada dalil penghalalan babi di Bible, nggak ada. Jadi jangan sok paten. Oh gimana ya? Terus padahal dalam otaknya, waduh, di mana ya? Di mana ya tempatnya itu halal babi ya? Segala sesuatu matamu suwe. Orang sudah haram babi kok masuk juga di situ. Kenapa? Karena kamu pemakan babi. Segala sesuatu kau masukkanlah babi karena kau suka babi. Orang Yahudi mana ada menghalalkan babi? Aneh-aneh aja. Silakan sahabat, satu lagi sebelum kita rehat untuk zuhur. Nanti kita naikkan teman-teman yang bisa duduk sejenak untuk mengganti kita. Setelah ibadah baru kita ini lagi muncul lagi. Silakan. Ada lagi kah? Semangat siang. Siang abang. Selamat siang. Iya, dari sekte mana abang ini? Saya Kristen Pak. Iya, buka kameranya bang. Ya kan. Dapat. Iya. Aduh. Kenapa nih? Iya, silakan bang. Ini ada dalil. Yesus mengatakan di dalam Matius 5:19, barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Silakan. Oke Pak ya. Ya. Setelah saya jawab, saya boleh bertanya Pak ya? Boleh. Oke. Di mana dihalalkan Pak ya? Ya. Kita buka KPR Kisah Para Rasul 10 ayat 11 sampai 13. Oke, silakan Anda baca. Saya bacakan Pak ya, gini Pak. Boleh. Siap. Dia melihat langit terbuka dan turunlah suatu benda seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya dan yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang melata dan burung-burung di udara. Lalu terdengar suara kepadanya, itu artinya kepada Petrus ini. Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Itu perintah dari langit. Kita tahu bahwa perintah itu diturunkan dari Tuhan langsung, Pak. Artinya itu suara sudah siapa? boleh. Artinya Itu sudah boleh dimakan. Itu suara siapa? Itu artinya suara dari langit. Suara dari langit. Suara itu siapa, abangku? Itu suara siapa? Di situ tidak dijelaskan siapa. Nah,
Ya, Berarti tapi begini Pak, tapi kita tahu Pak bahwa suara itu datangnya dari Tuhan langsung Pak. Kenapa Anda tahu bahwa itu Tuhan? Karena itu berasal dari atas, berasal dari langit Pak. Ya, Sesuatu yang dari nanti dulu. Iya, Sesuatu yang dari langit, itu berasal boleh ditafsirkan dari surga. Karena Yesus pun naik ke langit. Yesus pun dikatakan naik ke langit pada waktu dia bangkit, dia naik ke langit Pak. Ya itu suara siapa yang begitu? Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Itu suara siapa? Itu kita tafsirkan suara dari Tuhan langsung, Mbak. Nah, bagaimana kalau itu suara setan? Setan itu dari bawah, Pak. Kan setan pasti dari bawah. Kata siapa? Dari atas. Efesus 2 nomor 2. Penguasa angkasa itu adalah iblis. Begini, Pak. Ya gimana? Sesuatu yang datangnya dari langit. Angkasa dari langit, Pak. Angkasa itu langit. Penguasa angkasa langit itu iblis. Yesus pun naik ke langit, Pak. Kita tahu Yesus naik ke langit. Yesus itu tidak turun-turun. Dia nanti turun kalau diikuti tanda. Makanya itu suara dari langit, suara dari Tuhan, Pak. Bukan ya, dari mana Anda tahu kalau itu Tuhan? Kita boleh berkata itu Tuhan, Pak. Berarti tafsir. Boleh jadi. Berarti kemungkinan juga iblis. Kemungkinan juga iblis, kan? Tapi begini, Pak, saya juga mau tanya kepada Bapak, Pak. Boleh saya tanya, Pak? Boleh. Tapi di luar tema ini, Pak, boleh nggak? Kenapa bisa harus keluar, Pak? Karena berhubungan dengan Nabi Anda. Oh, nggak bisa. Ini temanya siapa yang menghalalkan babi? Oh, kalau nggak boleh, udah selesai. Ya, berarti tidak ada dalil penghalalan dari Yesus, Pak, ya, kecuali dari suara dari langit. Kalau boleh di luar tema ini, saya mau bertanya. Terlalu berat kalau bertanya tentang Islam, sementara babi aja nggak ditahu siapa yang menghalalkan. Pasti Anda bingung juga jawabnya. Oh, nggak bisa, nggak ada bingung. Kalau bahasa Islam nggak ada bingung, Pak. Cuma tentang perkawinan. Tidak ada. Tentang perkawinan. Tidak akan Anda bisa terima karena Anda tujuannya hanya mengolok-olok pastinya. Saya mau tanya tentang perkawinan. Sementara Islam itu. Nah, Nabi ada bagaimana perkawinannya? Kenapa dengan Nabi saya? Kenapa? Ada anak Anda yang dikawini sama dia? Bukan, istrinya berapa? Istrinya lebih dari 10. Kenapa? Syaratnya apa? Syaratnya apa? Apa syaratnya? Apa syaratnya pernikahan dalam Islam yang halal baginya? Syaratnya apa? Sama tanya. Syaratnya Nabi boleh kawin banyak. Syaratnya apa? Syaratnya gimana? Ya menikah, kawin, halalkan semua. Syaratnya apa? Apakah adil? Apakah di mana? Iya, adil, harus adil. Adil. Kami umatnya harus adil. Ya, umatnya harus adil. Adil, Pak, ya? Iya. Adil, Pak, ya? Adil. Terus tolong Anda baca di An-Nisa 129. An-Nisa 129. Ya, kenapa dia membahas apa? Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil. Itu perintah dari bagaimana, Dok? Aduh, itu bukan berbicara mengenai. Bagaimana ada jawaban? Itu bukan berbicara. Kata-kata dari Allah kan langsung. kubilang kan, itu kan kubilang kan kalau bahasa Islam pasti bahwa dikatakan tidak dapat kalau bahasa Islam pasti kesurupan, ilmunya itu tidak sampai.
Bagaimana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abang, itu Allahu Akbar Anda, apa sekarang? Anda tidak akan sampai ke sana. Ini kamu Kenapa? sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil. Di antara Itu bukan istri-istrimu, berbicara Nabi walaupun Muhammad, abangku. kamu sangat ingin berbuat demikian. Wah, kencang kali kalau Islam kan. Itu bukan tentang Nabi Muhammad, Bapak. Allahu Akbar. Surah An-Nisa ayat 129 itu berbicara tentang umatnya, bukan tentang Nabi Muhammad. Itu kan udah aku bilang, jangan sekali-sekali Anda membahas Al-Quran kalau Anda masih makan babi. Jangan. Anda nggak akan sampai. Ya, nggak sampai. Itu membahas tentang umatnya Nabi Muhammad, bukan berbicara mengenai beliau Nabi Muhammad. Oke, masih ada waktu, silakan. Moderator kayaknya lagi istirahat ya. Satu lagi sebelum kita rehat ibadah. Halo. Semangat siang. Bang Juma. Iya, semangat siang. Wah, 2 orang naik langsung ya. Iya, Saudara Beta bisa buka kamera? Oke, sabar ya. Kalau saudara tadi itu nabinya Kristen sudah sering debat sama saya dan selalu babak belur ku buat. Kasihan kalau dia mengulang lagi. Oke, semangat siang abang. Dari Katolik Protestan? Dari Katolik bang. Katolik. Ya, oke, silakan abang, langsung aja. Siapa yang menghalalkan babi? Kita singkat saja ya. Soalnya tadi ada yang barusan naik itu bapak tadi itu. Iya. Dia tidak habis bacanya itu. Ya, silakan. Saya teruskan ya di Boleh. KPR tadi. Siap. Dia ayat 14. Ya. Tapi Petrus menjawab, tidak tahu, tidak Tuhan. Tidak Sebab Tuhan. aku Ya, belum terus. pernah memakan sesuatu yang haram. Dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau diharamkan. Itu yang dikatakan. Termasuk itu kan Allah sendiri yang mengatakan ya. Ya, dari mana Anda tahu kalau itu adalah Tuhan yang berbicara? Itu lanjut dari ayat 14, Bang. Iya, maksud saya, dari mana kita bisa tahu bahwa itu adalah Tuhan yang datang berbicara di situ? Itu suara yang dari langit. Yang dari langit itu jelasnya itu dari Tuhan. Loh, kan belum tentu dari Tuhan. Kenapa? Karena Yesus kan sudah menamatkan ajarannya tuh. Yesus sudah mengajarkan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu satu. Berarti nggak ada lagi ajaran Yesus setelah itu. Yang kedua, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, kalau Anda melihat di dalam Matius 23 atau Lukas 23, itu Yesus sendiri mengatakan bahwa engkau tidak akan melihat aku lagi sebelum engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang kepada Petrus ini menurut catatan Lukas itu bukan Yesus, apalagi Elohim. Mana ada Elohim berfirman di luar daripada pengajaran Nabi Yesus, nggak ada lagi. Dan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37, kamu tidak bisa mendengarkan suara Bapa, kamu tidak mendengarkan suara Bapa, kau tidak bisa melihat Bapa dan tidak bisa mendengar suaranya. Nah, dari mana Anda mendapatkan kesimpulan bahwa cerita Lukas ini itu firman Tuhan untuk melegalkan, menghalalkan babi? Sementara ajaran Yesus itu
adalah usia 29 tahun sampai 33 tahun. Dan Yesus tidak pernah menghalalkan babi itu. Karena begini Bang, maaf ya saya potong dulu. Karena Petrus itu kan dia mengikuti aturan hukum ini Yahudi bahwa babi itu diharamkan ya. Nah, makanya dia di situ membatalkan bahwa dia tidak bisa makan sesuatu yang haram. Nah, habis perkataan Tuhan di ayat 15 itu, kedengar pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, itu selain babi Bang. Iya, maksud saya gini abangku, ini kan catatan Lukas. Catatan Lukas ini muatannya memang mau menghalalkan babi. Dan makanya kitab Lukas ini bukan diperuntukkan untuk orang Yahudi. Kitab Lukas ini diperuntukkan untuk non-Yahudi, sebagai simbol bahwa orang Yahudi memang pengikut orang non-Yahudi sudah boleh makan babi sebagai pengikut Yesus. Sementara Yesus sendiri sebelum dia terangkat ke langit, ucapan yang ada di dalam Kisah Para Rasul 10 itu Yesus tidak pernah ucapkan. Itu tragedi yang dicatat oleh Lukas dalam catatan dia sendiri pribadi, yang mengatakan Tuhan datang kepada Petrus. Itu kan catatan Lukas yang menceritakan orang-orang, Tuhan telah datang ke Petrus loh, dan Tuhan menghalalkan babi. Nah, orang Yahudi mengkitabkan kitab Lukas enggak? Kisah Para Rasul enggak? Untuk menghalalkan babi ini? Kan tidak, kitab itu ditulis hanya untuk non-Yahudi. Bebas mau nulis apapun di situ. Tuhan datang kepada Petrus, wahai Petrus, ya Tuhan, aku telah datang kepadamu menghalalkan ini. Sah. Nah, ini kitab ada enggak legalitasnya dari Yesus sampai dia berani mengatakan Tuhan datang kepada Petrus? Atau ini catatan-catatan memang untuk diperuntukkan orang-orang non-Yahudi? Ini bukan firman Tuhan abang yang Anda baca. Itu catatan Lukas di buku keduanya. Untuk siapa buku itu diceritakan? Untuk Theophilus. Bukan untuk dijadikan sebagai sandaran hukum bagi kehidupan seluruh manusia. Anda baca Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Kisah Para Rasul itu diperuntukkan untuk satu orang, namanya Theophilus. Theophilus ini memang pemakan babi, bukan orang Yahudi. Nah, sedangkan di situ dikatakan Tuhan datang kepada Petrus dan berkata, Petrus bangunlah dan makanlah. Nah, apa yang mau dimakan? Jangan kau mengatakan haram sesuatu yang dihalalkan oleh Tuhan. Apa yang dihalalkan Tuhan? Babi. Enggak ada Tuhan menghalalkan babi. Di mana Tuhan menghalalkan babi? Tapi kalau saudara Kristen kemudian mengatakan ini loh yang menghalalkan babi, berarti sama dengan halalnya babi oleh orang Kristen disebabkan karena Lukas menulis Tuhan datang ke Petrus menghalalkan babi. Berarti alasan makan babi karena informasi dari Lukas. Ya gitu ya. Iya. Oke, maaf memang saya cuma sebentar aja soalnya saya mau jemput anak sekolah ini. Baik, abangku, saudaraku. Salam kenal bang ya. Terima kasih sudah bergabung. Baik. Oke teman-teman sekalian, moderatornya boleh naik sejenak. Saya ibadah dulu. Ibadah dulu sebentar. Habis itu kita naik lagi. Bang Arif masih ada di bawah? Bang Arif ada di bawah? Bisa naik sebentar bang? Saya ibadah dulu. Kalau bukan moderator yang kita naikkan, nanti ngoceh-ngoceh di sini abangku. Apologet Islam yang lain boleh nggak naik dulu? 10-15 menit lah. Saya harus ibadah, tadarusan sedikit.
Jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap di sini ya, tetap di sini. Kita akan tetap lanjut bersama-sama sampai asar membahas tema ini, karena kita belum menemukan penghalalan babi secara akurat dari teman-teman kita non-muslim selain tafsir. Adapun yang terakhir kisah para rasul catatan Lukas, berarti yang menghalalkan Lukas dengan menulis cerita Tuhan datang kepada Petrus katanya gitu ya. Kalau kita baca buku Petrus, ada nggak Petrus menghalalkan babi? Di mana tuh ditulis Petrus? Ternyata nggak ada, cuman di Lukas aja. Lukas aja yang menulis bahwa babi halal karena Tuhan datang kepada Petrus. Begitu Petrus ditanya, Petrus, betulkah ada Tuhan datang menghalalkan babi samamu? Ternyata Petrus tidak menulis. Kemana moderator tadi ya? Ayo, moderator atau apologet Islam, boleh naik dulu sebentar. Boleh naik dulu sebentar. Apologet Islam, ini yang minta permintaan, tak ada yang aku kenal. Sat, kamu bisa naik dulu. Sebentar aja. Boleh? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lincah kali bang. Lanjut bang, mau ibadah bang? Iya, saya sholat dulu sahabat. Oke. Sholat dulu saya sebentar. Lanjut ya teman-teman, jangan kemana-mana ya. Iya. Aku tunggu. Lanjut bang. Tunggu abang. Ada ini. Sadly Blood mau naik dulu sebentar. Oke. Silakan dilanjut ya. Bang Blender, ini sudah moderator di sini. Siap bang. Sudah? Belum. Ngapain ke atas kalau belum? Belum. Moderator dulu. Tunggu ya. Oh Ten, blenderku ini baru diservis Ten. Jangan santai-santai kita diskusi ya. Santai diskusi Ten. Sadli Blade. Sadli. Ya bang, aku parkun ya bang. Oh parkun, oke. Beliau mau perbanyak followers pasti. Oke. Lanjut dulu, silakan. Sudah moderator. Siap. Ya buat teman-teman Kristen, mari kita diskusi baik, santun, jangan menghujat. Ini bulan puasa. Kami di sini diberikan ujian untuk menghadapin kalian. Cobaan menghadapin kalian. Ketika di dalam diri kalian itu iblis, maka itu akan menggoda manusia dan menyesatkan. Mari kita diskusi mencari kebenaran. Kami baik budi dan baik hati. Asal jangan menghujat ya. Kalau menghujat kena dor. Kalau menghujat. Ya buat teman-teman Kristen. Nah, mungkin kami sadar selama ini ya, sadar kalian mungkin jarang berani tampil. Silakan Soniku monitor. Ya, selamat pagi kawan. Pagi kawan. Siapa yang halalkan babi? Nah, ini dia. Siapa yang halalkan babi? Siapa itu bang yang halalkan babi? Abang Kristen bang? Ya bang. Bang Sony. Halo. Abang Kristen. Abang Kristen. Iya betul bang. Betul bang. Bang, jadi betul bang. Di Medan ini kan sekarang libur masalah babi bang. Pening juga aku bang. Aku orang Medan. Kenapa pening? Gini loh bang. Gini loh. Ini kita bukan bicara agama ya. Di Medan demo semua. Hidup babi. Kok hidup babi? Aku pun pening nengoknya kok hidup babi. Sekarang begini loh. Inilah susahnya Kristen ini nggak bisa membedakan mana halal mana haram. Kenapa aku bilang gitu? Nah sekarang aku tanggapi dulu ya. Tunggu. Bukan gitu, bukan. Nggak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Mana kata edaran, mana kata menertibkan dengan melarang. Sedangkan wali kota itu bukan melarang tapi menertibkan. Silakan bang. Baik, saya tanggapi. Ya. Abang orang Medan. Yes. Di mana di Medan? Gimana bang di Medan? Di Medan lah, nggak usah disebutkan di Medan. Ya, kenapa? Saya orang Medan asli. Gini. Sama. Kamu bilang kamu orang Medan. Ya. Oke. Kita jangan menghujat ya. 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 Kamu bilang kamu orang Medan. Itu saya pastikan tidak.
Yang kedua, oke. Yang kedua, kalau kamu orang Medan, wali kota kamu siapa namanya? Kenapa ditanya wali kota? Aku enggak, dia lanjut nanti sekarang gini, masalah itu. Enggak usah kemana-mana, enggak usah apalah Oke, diskusi. lanjut. Oke, sekarang kita masalah babi. Sekarang kita masalah demo tadi. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Percaya nggak? Terus apa masalahnya? Percaya nggak itu? Itu Iya. aja dulu. Percaya? Iya. Nah, gitu. Jawaban dari narasi abang tadi sudah terjawab. Apa? Loh, apa? Tidak terjawabnya? ada asap kalau tidak ada api. Oke, baik, Tidak sudah. ada demo balasan kalau tidak ada duluan seperti itu, bro. Oke, sekarang saya tanya. Lanjut. Sekarang saya tanya, apakah Silakan. surat edaran itu berisi melarang atau menertibkan? Sekarang saya jawab. Berarti abang kurang jauh apanya? Astaga, selancarnya tentang media sosial. sekarang saya jawab tapi menjelaskan apanya kau ini. Sekarang aku bertanya samamu, surat edaran itu berisi menertibkan atau melarang? Menertibkan itu artinya kau tahu di lapangan bagaimana. Saya ada di situ, bro. Aku tanya menertibkan atau melarang? Bahasanya menertibkan tapi di lapangan berbeda, bro. Saya ada di sana. Sekarang ku tanya, surat edaran itu berisi menertibkan atau melarang? Blender ngerti nggak yang saya bilang Jawab itu? jawab dulu. Sekarang menertibkan udah. Tapi stop, di lapangan stop, itu berbeda, stop. bro. Gak usah kau bilang menertibkan. Ketika menertibkan itu ada penjualan yang tidak. Gini dulu, ketika menertibkan di lapangan dia berjualan di sembarang Kamu tempat. bukan orang Sabar Medan, dulu lah. Blender. Sabar dulu lah, giliran aku bicara lah, bos. Biar kau paham menertibkan mana melarang. Paham ya? Biar kau paham. Ngerti Gini, nggak kau? sabar. Yang namanya menertibkan itu ketika ada orang jual babi sembarang tempat. Maka Saya ada jualan di sana sebelum kau lahir. Sabar dulu lah aku bicara. Gantian dulu Iya, lah, biar aku Blender. jelaskan. Biar aku jelaskan, sabar ya. Menertibkan Saya itu. ada di sana sebelum kau lahir. Saya lahir. Aku jelaskan dulu biar kau paham bagaimana menertibkan melarang. Aku nggak bisa lahir kau. Sabar dulu kau, sabar. Biar kau paham bagaimana. Begini loh, biar kau paham bagaimana Udah panik menertibkan. kawan ini gue tengok. Enggak, gantian lah bicara. Nggak bisa. Silakan. Oke, baik. Bisa, silakan. Ya. Silakan, bro. Silakan. Oke, gini. Yang namanya menertibkan itu ketika ada orang berjualan sembarang tempat, maka akan digeser. Berjualanlah kau pada tempatnya. Ingat ya, ketika di lapangan kau melihat orang dia jual di pinggir jalan trotoar, itu ya digeser lah, ditertibkan lah. Jangan berjualan sini. Itu dia. Tapi apakah gini loh? Apakah kau pun sekarang masih makan babi? Masih kan? Udah saya tanggapi ya. Biar fair ya. Jadi teman-teman yang menonton 8.000 ini begini. Si Blender ini berbicara Medan, dia bukan asli orang Medan. Saya asli orang Medan, sampai sekarang saya berjualan di situ sebelum Blender lahir. Aduh, paham ya? Kau capek kali bilang sama kau nih. Kau jual di mana? Pajak Melati kau jual? Di Pajak Melati. Di mana kau jual? Di mana kau jualan? Blender. Kau jualan di mana? Di Pajak Melati. Makanya saya tanya tadi. Enggak, nama kau wali nggak usah kotamu pun kau nggak tahu. Enggak usah ke Kau situ. nggak tahu. Sekarang kau beda menertibkan. Inilah kalian. Dengar kau ya, dengar Sekarang Sony. kita membahas bukan masalah itu, Gini, Blender. kalau kau gini. Kalian itu ya, Tuhan kalian saja pun kalian atur, apalagi manusia. Jangan bawa narasi Tuhan ke sini. Ya, Kita berbicara. Iyalah. Jangan bawa. Berarti kalau kau gini, Sony. Kan? Sony, kalau kau nggak mau diatur kota ini, pindah kau dari kota Medan. Paham kau? Kalau kau nggak mau diatur kota, pindah kau cari kota yang berbar. Paham kau? Jangan kau sibuk kau di sini. Paham kau? Kau nggak ngerti Medan, Bung. Gak usah kau ngerti. Apakah Medan siapa pemilik Medan? Medan itu Melayu apa Batak? Hah? Kau pendatang gaya kau. Banyak kali kita bahas kau. itu. Udah enggak usah banyak cerita. Sekarang gini, kalau kau Kita bahas itu. gini, jangan kalian memperkeruh suasana ya. Ingat. Kau nggak ngerti apa-apa. Oke, sekarang tanya kau. Siapa yang halalkan babi? Udah, jelaskan aja. Siapa yang halalkan? Silakan. Bas, siapa yang halalkan babi? Dah. Kau jangan panik kalau berbicara, Blender. Siapa yang halalkan babi? Silakan. Berarti kita bahas tentang surat edaran. Kau sudah kalah ya? Enggak ada kalah menang sini. Siapa yang halalkan babi? Soalnya gini, nama wali kotamu kau nggak tahu. Siapa yang kalau tahu kenapa rupanya? Kalau tahu aku harus bilang apa sama kau? Hah? Iya, kau tahu barusan karena kau googling sekarang. Enggak, kalau tahu terus mau apa kau?
Nggak perlu ke situ. Udah, sekarang kembali tema. Siapa yang halalkan nih? Siapa yang halalkan babi? Kembali ke tema. Sekarang kita bahas masalah babi. Siapa yang halalkan babi? Silakan. Iya, sekarang mau kutanya teman-teman. Ini 8.000 penonton. Mau kita bahas tentang babi? Ya udah, siapa yang halalkan? Silakan. Ih, kau ini anggota Juma tapi kok on kali. Mau kita bahas tentang babi? Siapa yang halalkan babi? Ih, lalap. Ih. Buruk kali ini anak. Heran aku. Entekam karing. Udur dia, udur. Aduh, telat. Telat dornya. Sekarang terjadi keributan di Medan, teman-teman ya. Mungkin kalian sudah tahu beritanya ya. Mereka memperkeruh suasana. Tolong dibedakan. Inilah tidak bisa membedakan mana menertibkan, mana melarang. Oke? Yang namanya menertibkan, hargai dong. Ini tidak berbicara masalah agama, bukan. Tidak berbicara masalah halal dan haram. Ketika kalian melakukan penjualan di sembarang tempat di pinggir jalan, kami yang berpuasa kadang melihat babi itu jijik. Bahkan ada anak-anak melihat congornya dipajang, digantung, jijik loh. Ini kita bicara jijik loh, hargain, toleransi dong ya. Jadi saat ada orang melewatin, terlihatnya babi, terlihatnya congornya, langsung dia mual langsung, karena mual. Nah ketika dia mual, akhirnya batal puasanya, muntah, batal puasanya. Kenapa? Itu menyebabkan kami berbatal puasa. Poinnya ke situ, bukan karena halal haram, tidak bos. Jangan kau samakan, jangan kalian framing seolah halal dan tidak. Ini tidak ada berbicara agama. Hargai kami yang berpuasa. Selama 30 hari kami berpuasa. Kadang ada anak-anakku aja ya nengok ya aku tengok daging babi, mual ya nengoknya dagingnya ya, nengok kepala congornya itu mual gitu loh, mual dia. Akhirnya apa? Lewat buka, nggak mungkin nggak terlihat di pinggir jalan, di trotoar, terlihatnya juga. Akhirnya apa? Mual, muntah, batal puasa gara-gara kalian. Di mana sih toleransi kalian itu? Di mana? Bukan melarang, juallah pada tempatnya. Ada dikasih pasar, jual ada tempatnya, ada lapaknya, jualan. Atau kalaupun dimanapun babi itu dijual, tetapnya dibeli orang kan, tetap dicari kan. Jangan kalian memperkeruh suasana. Kami puasa, kami Islam jangan dipancing bos. Sampai ke Sarah kemana-mana, jangan dipancing. Islam jangan. Kita nggak mau ribut. Ya, hargain orang berpuasa. Kami cukup. Sebelum terjadinya surat edaran ini, sebelum terjadi ya, Kristen makan babi, kami diam. Cina makan babi, kami diam. Umat Muslim pun sendiri kalau makan babi, itu urusan dia sama Tuhannya. Nggak ada masalah. Nggak ada pernah kami ributkan itu, nggak pernah diributkan ya. Semua mau makan babi, kalian makan babi, asapnya ke jalan, kami nggak ribut. Ketika kalian bakar babi itu, asapnya itu ke jalan, masuk ke jalan, seharusnya asapnya itu bau loh, nggak enak. Jangan kalian pikir sama selera kita, sama-sama. Kalau kalian nggak punya rasa, nggak ada rasa malu, hargai orang dong. Nggak semuanya sama sikap dan rasa seperti sama orang lain, jangan begitu ya. Asapnya ke jalan, kadang-kadang itu nggak pernah komplain. Aku bawa motor menjemput anak sekolah, lewat ke rumah makan babi, asapnya ke jalan, aku pakai helm, tercium aromanya, bau. Gara-gara itu aku harus mutar jalan. Tapi itu kami nggak ribut loh, nggak ribut. Walaupun aku harus mutar jalan setiap hari, mengurangi minyak, mengurangi bensin, nggak ribut. Jadi tolong kalian hargai, jangan kalian memperkeruh suasana bos, jangan disamakan antara menertibkan dengan melarang. Karena jualah pada tempatnya. Ini di trotoar. Karena kalian kayak apa? Karena gini, kalian membela babi karena apa? Karena nggak ada bedanya sama babi, nggak ada bedanya. Kenapa aku bilang nggak ada bedanya? Contoh, ketika aku melihat kandang babi sebelah kiri ya, kandang babi nih, aku melihat nih babi nih. Ketika saat itu aku ngantar dedak nih ya, ngantar dedak. Pas kebetulan supir pickup yang ngantar dedak nih tawat lagi sakit. Aku minta tolong blender, bisa nggak konter tolong blender? Kawan kan? Oke. Nah, ketika aku melihat babi di kandang babi nih ya, aku melihat babi ini ada yang menarik ya, babi ini ya. Aku tengok babi ini, dia kawan aku ngantar dedak. Aku dalam kendaraan aja nih. Ini babinya ada yang lagi makan taiknya sendiri, terus ada yang berguling-guling, terus ada yang kawin dengan jantan, kawin betina, kan begitu kan? Kawin betina, dah
Kemudian aku penasaran, apa yang menarik dengan babi ini ya? Apa yang menarik ya? Apa? Tapi walaupun kelakuan mereka seperti itu, ada yang menarik nih dalam babi ini. Nah, apa ya? Apa ya kira-kira? Aku berpikir, kayaknya walaupun babi itu kelakuannya seperti itu, ada yang menarik nih. Nah, pelan-pelan aku perhatikan apa yang menarik dari babi ini ya. Setelah itu aku lihat ke kanan. Di kanan ada aku lihat laki-laki oten, laki-laki mukanya peta lagi berjalan. Dia menggunakan sendal kiri dua-duanya. Ya, ini kok sendalnya kiri dua-duanya? Aku bilang ya kan, kok sendalnya kiri dua-duanya? Udah, yang satu nomor 37, satu nomor 42. Udah itu, aku tengok. Dia mengalungi kalung salib, ada kalung salib. Oh, berarti Kristen nih, kan gitu. Dia menggunakan kalung salib, berarti Kristen. Di sebelah kanan itu ada orang Kristen, di sebelah kiri ada babi, kan begitu. Aku tengok ke kanan, oten, nengok ke kiri, babi. Nengok ke kanan, oten, nengok ke kiri, babi. Oten, babi, babi, oten. Nah, di antara dua ini ada yang menarik aku nih. Nah, aku penasaran nih, apa ya kira-kira di antara keduanya nih ya? Kok ada yang menarik? Oten, kiri, kanan, oten. Aku tengok ke kanan, oten, nengok ke kiri, babi. Oten, babi, babi, oten, oten, babi. Nah, ada apa ini ya? Nah, ternyata aku dapat. Aku perhatikan, babi ini Tuhannya babi juga enggak ya? Karena gitu aku berpikir, babi ini Tuhannya babi juga tidak ya? Aku cari tahu, oh tidak. Ternyata babi ini tidak menuhankan sesama babi. Nah, itu dia dapat, itu dia aku dapat. Wah, jadi aku pening. Nah, aku melihat Kristen, oten ini manusia, dia menuhankan sesama manusia. Bah, aku berpikir gini, ini kayaknya, tapi setahu aku binatang babi itu, dia nggak punya akal. Tapi ketika dia tidak menuhankan sesama babi, aku anggap dia berakal. Masuk ya ini ya, masuk ya, analoginya masuk ya, pikirannya. Mungkin kalian sama ya, masuk teman-teman ya, nggak ada ya, ini pemikiran aku ya, masuk ya. Jadi aku berpikir, ini babi ini aku anggap dia punya akal, padahal dia tidak punya akal, kan begitu. Kenapa aku bilang tak punya akal? Dia melihat, mungkin dia berpikir, kalau misalkan aku menuhankan sama babi, aku berak, berarti nanti Tuhanku berak. Aku kencing, berarti nanti Tuhanku kencing, kan begitu. Aku makan, berarti Tuhanku makan. Aku makan tai, berarti Tuhanku makan tai. Oh enggak, mau aku. Nah, dan akhirnya masuk ya teman-teman ya, masuk ya dari situ ya. Nah, jadi ya, makanya ada yang menarik dari sini semua. Apa ya? Itu ya, babi yang tidak punya akal, tapi dia mampu berakal, tidak menuhankan sama babi. Babi yang tidak punya kesadaran diri, tapi mampu dia menyadarkan dirinya untuk tidak menuhankan sama babi. Oten yang diberikan akal oleh Tuhan, kesempurnaan daripada binatang adalah akal yang untuk berpikir, menilai. Tapi dia berikan kesadaran diri, tetapi dia tidak berpikir menggunakan akalnya untuk menuhankan sama manusia. Benar nggak? Sepakat ya? Sepakat. Berarti lebih keren apa? Babi. Nah, masuk kan? Lebih keren babi daripada orang Kristen. Makanya ketika kita diskusi sama mereka hidup babi. Padahal tidak ada Yesus mengajarkan makan babi. Tapi mereka makan babi. Itu aja kan? Masuk ya? Masuk bos. Silakan. Babi. Ada babi sini, ada babi. Ada babi nggak? Ada babi nggak? Ya. Sebenarnya ini baru telepon tadi kawanku di Medan, aman, gak ada keributan di Medan. Informasi apa yang kau terima itu? Aman. Jadi selalu labi. Terus mana lagi? Di Medan gak ada kerusuhan, gak ada keributan. Justru yang ngantri BBM tadi ada banyak telepon. Siapa yang halal? Aku dikonfirmasi. Udah langsung cepet. Siapa yang halalkan babi? Siapa yang halalkan babi? Langsung aja. Aku nggak premis. Aku tadi Bang, yang menghalalkan babi di surat 3 ayat 50. Surat 3 ayat 50. Kenapa ke surat 3? Diskusi bagus-bagus. Surat 3 ayat 50. Bisa diskusi nggak? Bisa diskusi nggak? Kalian kok panas? Kok panas? Kok panas? Jangan panas. Satu babi lepas, satu babi kena mati, satu babi mati, kena dor, satu babi. Jangan.
Diskusi bagus-bagus. Satu babi mati. Tangkap boy, tangkap babinya tuh, potong kepalanya. Satu babi. Mati satu Siapa babi. yang halalkan babi yang halalkan babi yang di luar Yahudi, yang di luar Israel? Menurut Kristen, siapa yang menghalalkan babi? Yang di luar Israel. Kau itu bisa yang nggak menghalalkan diskusi? babi. Kau bisa nggak diskusi? Ya hukum Taurat untuk bangsa Israel itu. Iya, Itu di dalam ulangan dituliskan mengharamkan babi itu khusus untuk bangsa Israel. Oh, berarti Iya, yang halalkan babi di luar bangsa Israel. Oke, tanpa itu kan di perjanjian lama, benar ya? Iya, untuk Bani Israel itu. Oke, kira-kira tanpa ada perjanjian lama, apakah ada perjanjian baru? Tanpa ada perjanjian lama ya, ngapain kok karang-karang lagi? Memang sudah ada perjanjian lama, sudah ada perjanjian baru. Jangan berandai-andai, jangan berandai-andai. Oke, baik. Oke, berarti sekarang gini, sedangkan kau pengikut Yesus, benar? Tapi Kristen apa tadi? Kota Medan aman. Itu udah konfirmasi tadi. Nggak ada Kau keributan. pengikut Yesus. Apakah Yesus menghalalkan babi? Yesus, dia kan orang Israel. Yang di luar Pertanyaanku, Israel, apakah itu Yesus babi menghalalkan babi? halal. Hah? Iya, apakah Yesus di luar Israel babi halal? Di mana tertulis? Iyalah. Di mana tertulis? Hukum Taurat itu hukum Di mana untuk tertulis? Bani Israel. Di mana tertulis? Di luar Israel? Yesus kan diutus untuk Bani Israel. Gimana itu? Ya, oke. Ya Yesus, kau Bani sudah, apa? berarti Kau Bani apa? hukum-hukumnya Kau Bani itu apa? untuk bangsa Israel. Kau Bani Haram apa? babi katanya. Kau Bani apa? Aku Indonesia lah sekarang. Jadi, Nusantara. jadi habis jedor. Kau cepet diskusi sama kau nggak ada beres cepet. Woi, dua babi habis, woi, dua babi habis, dua babi habis, dua babi habis, dua ekor babi ya habis. Udah tumpas babi ini semua kena dor. jangan ya. Diskusi kita bagus-bagus. Apa yang ditanya kami puasa, udah dibilang dua babi habis mati. Tangkap boy, ikat seret. Babi kejatuhan. Ya silakan. Sandi aja. Saya di sini berburu babi ya. Tolong ya, saya berburu babi. Ya, Sandi aja. Ya. Monitor. Ya. Ya. Nah, saya mau jawab itu. Ya, silakan. Tolong jangan panas. Saya tuh dari tadi Gemas kamu cuma persoalkan babi terus. Terus gimana? Saya tuh dari tadi tuh Gemas dengar kamu cuma bahas babi. Nggak pernah Gemas saya bahas babi waktu saya mengatakan babi oten babi gitu. Ya kan? Tunggu. Ya lanjut. Karena yang jawab itu tidak mengerti. Ya silakan. Itu Tuhan Yesus bilang itu dalam Matius 5 itu Yesus sebelum disalib. Sebelum disalib kenapa? Waktu Yesus bilang itu dalam itu Matius itu sebelum disalib. Toh? Jawab dulu. Apanya kau bilang sebelum disalib? Maksudnya gimana? Itu kan persoalan masalah haram dengan tidak haram ini. Yang siapa yang halalkan babi? Adakah Yesus menghalalkan babi? Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Oke, berarti bukan Allah Tuhan. Berarti bukan Allah Tuhanmu ya? Berarti bukan Allah Tuhanmu. Oh itu lain lagi ini itu panjang. Tunggu. Bapak bicara masalah babi atau Tuhan? Ya udah nggak apa-apa babi. Nah, Bapak bicara masalah babi atau Tuhan? Ya udah babi. Apakah Yesus menghalalkan babi? Saya bilang Yesus halalkan. Saya jawab itu. Mana tertulis? Coba kau buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 23. Petrus itu Paulus nyatakan itu. Iya, Paulus nyatakan itu. Ih, mak jangan gila kali, Pak. Baca dulu, jangan dulu disangga, dengar dulu. Sabar. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetap apa? Loh, apa artinya segala sesuatu? Segala sesuatu apakah termasuk makanan?
Tunggu dulu, dijawab dulu. Oke, berarti kalau begitu oke. Oke. Apa maksudnya segala sesuatu? Oke, baik. Segala sesuatu diperbolehkan. Berarti kau diperbolehkan meniduri mamakmu. Boleh? Tunggu. Boleh? Bapak Ya kan? ini kita kan bicara masalah makan, bukan sampai Ya di situ, udah. Pak. Oke, kubacakan. Boleh ya. Segala. Oke, segala sesuatu diperbolehkan. Oke, lanjut. Lanjut. Segala sesuatu diperbolehkan. Berarti boleh Ya. tidak makan babi? Oke, boleh. Gak apa-apa, ku ikutin. Boleh. Nah. Terus kenapa? Terus sambung lagi. Oke, benar tetapi bukan segala sesuatu berguna. Betul. Terus, Artinya tidak mari. semua berguna. Yang mau makan bisa, yang Oke, tidak mau terus. makan bisa. Kenapa Udah, bisa lanjut. keluar itu di Korintus itu? Karena Oke. Yesus bilang di dalam itu tidak bisa meniadakan itu masalah hukum Taurat. Itu Yesus sebelum disalibkan itu dia bicara masalah itu. Tapi Udah. setelah Yesus disalibkan sebelum mati di kayu salib dia bilang semua sudah selesai. Oke, udah? Sudah? Semua sudah selesai, artinya hukum Bisa aku Taurat tanggapin? itu yang lama sudah berlalu. Bisa aku Yang baru tanggapin? sudah datang. Hukum baru yang Sandi. datang. Oke, Artinya bisa aku tanggapin? Bisa aku Makanya tanggapin? Korintus itu jawab tadi. Ya udah. Bisa aku tanggapin? Iya, Bisa? tanggapi saja. Oke, baik. Tadi ketika kau mengatakan segala sesuatu boleh, diperbolehkan, benar ya? Betul. Betul. Kalau Bukan saya, di sini itu Alkitab yang bilang. Iya, Bukan benar. saya. Di Alkitab sini saya tidak ada dikatakan makanan. Kalau kau merujuk kepada dalil ini, oke, sabar dulu. Kalau kau merujuk kepada dalil ini, segala sesuatu diperbolehkan. Berarti kau juga memperbolehkan untuk meniduri mama kandung kau sendiri? Tunggu, saya tidak mau jawab. Sekarang saya mau tanya, Bapak bicara masalah apa sebenarnya? Ini kan bicara masalah makan babi. Jangan keluar dari pembahasan, Pak. Apakah di sini ada menjelaskan tentang makanan? Tidak Kan mungkin. tidak ada. Makanya kan? saya tanya Bapak tadi, apa artinya itu segala sesuatu? Segala sesuatu termasuk meniduri mama kandungmu sendiri. Segala sesuatu itu Pak yang kelihatan dan tidak kelihatan itu termasuk, betul? Mana ada kelihatan di sini? Tunggu dulu, itu arti bahasa Indonesia Pak. Paham bahasa Indonesia? Segala sesuatu diperbolehkan, titik. Betul. Sampai di situ, udah? Oke. Nah, benar. Oke. Tunggu. Segala sesuatu. Apa lagi? Ada sambungannya, benar. Dia benarkan di situ. Iya benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Bukan berarti kau membenarkan kalau mau tidur dengan orang tuamu. Itu. Loh, jadi cemana? Jadi cemana? Bukan berarti juga kau harus memakan babi. Itu Pak, itu cuman karanganmu. Kalau sudah Bapak sampai ke situ, kan ini kita komitmen tadi bicara masalah babi. Ini bukan ke lain-lain. Fokus Pak, belajar fokus. Jangan bahas yang benar. Saya fokus karena di sini dalil yang kau sebutkan tidak ada tentang makanan. Makanya boleh dong aku mengatakan segala sesuatu diperbolehkan. Benar kan? Ya udah. Ke bahasa Indonesia. Loh, kan memang benar. Udah selesai. Betul, ya iya Pak. Tapi yang saya keberatan itu Pak, karena masa kau ucapkan bisakah tidur dengan orang Bapak ini terlalu kurang ajar sudah bahasa begitu. Wajarkah begitu? Loh, oke, berarti itu gini. Sudah Kenapa? Oke, berarti boleh meniduri babi. Bahasa yang sudah tidak bagus itu Pak. Loh, ini tapi segala sesuatu kecuali segala sesuatu diperbolehkan dalam hal makanan. Boleh? Boleh kalau seandainya gitu. Kalau seandainya dalilnya seperti itu, segala ganti-gantian lah bicara, Bos. Tapi Gini, ganti-gantian lah bicara. Janganlah beradu-beradu, ya. Aku pelan-pelan loh. Nanti tanggapin, ya. Santai, Bos. Gini aku sampaikan ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu untuk membangun. Oke? Di sini tidak ada dijelaskan segala sesuatu diperbolehkan dalam hal makanan. Boleh? Boleh. Ketika dalam ada tulis makanan, baru aku tidak boleh mengatakan untuk meniduri orang tua kandungmu. Kan gini segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu, kalau ada dalil situ, berarti Anda boleh meniduri mama kandung Anda sendiri. Berarti Anda boleh meniduri babi. Itu loh. Karena tidak ada konteks tertulis makanan. Paham? Lanjut, silakan Anda yang bicara. Tanggapin. Ya.
Ya, karena nggak ada tertulis, nggak ada di sini. Di 1 Korintus 10:23 kalau merujuk kepada dalil ini tidak bisa diterima karena tidak ada tertulis makanan. Karena babi ini makanan, ya, nggak ada tertulis. Kalau tadi tertulis segala sesuatu diperbolehkan dalam hal makanan, boleh kita terima dalilnya. Nah, jadi ini kan nggak ada sini makanan, nggak bisa kita terima, bos. Silakan, sendiri aja, buka mic-nya. Ganti-gantian bicara, buka, lanjut. Macet. Masih ada itu lanjutannya, Pak. Jangan stop di situ saja, ada lanjutannya. Tapi tidak semua berguna. Kalau yang berguna silakan, kalau tidak berguna jangan. Sandi, Begitu. yang kita Sandi, babi ini makanan nggak? Tafsirkan Bapak Sandi, punya tadi. Apakah Sandi, kamu tidur dengan orang babi tuamu ini bagus? babi ini makanan tidak? Hah? Babi ini makanan atau tidak? Buat saya, bukan bilang Bapak, buat saya makanan saya. Sandi, babi ini makanan atau tidak? Hah? Makanan saya, Pak. Kami orang Kristen itu Oke, makanan. Tapi tidak semua Baik, juga orang makanan. Kristen makan Sabar, itu, Pak. sabar. Iya, yang kita bahas makanan. Di 1 Korintus 10:23, apakah ada tertulis segala sesuatu diperbolehkan dalam hal makanan? Ada? Hah? Ada. Itu loh segala sesuatu diperbolehkan dalam hal makanan. Adakah di situ dalam hal makanan? Hah? Macet kok. Macet. Kita di sini nggak ada makanan. Tidak ada secara spesifik dari situ, Pak. Ya udah, kalau tidak di situ tidak ada secara spesifik dia. Secara spesifik dia bahas di situ. Cuman kan di situ kan segala sesuatu diperbolehkan. Benar, dia benarkan di situ. Tapi ada tapinya di situ. Tapi tidak semua membangun. Tidak semua berguna. Kalau berguna buatmu ya silakan, kalau tidak berguna jangan. Sandi, yang temanya babi Ya kan ini kan begitu. makanan. Enggak, Sandi, babi ini kan makanan. Yang kita bahas kan makanan, benar kan? Ketika tidak ada tertulis makanan situ, boleh dong saya mengatakan meniduri mama kandungmu sendiri, boleh kan? Karena tidak ada tertulis makanan loh. Itu poinnya. Itu menurut Bapak itu masuk akal tidak itu? Loh, tapi tidak diperbolehkan. mengajarkan begitu. Loh, itu segala sesuatu diperbolehkan. Kan ada lanjutannya, Pak. Kalau Bapak jawab begitu berarti Bapak tidak pahami pembahasan lanjutannya. Kalimat yang lanjutnya. Tapi itu kan ada tapi di situ. Tidak semua berguna. Cari dalil yang lain. Cari dalil yang lain. Cari dalil yang lain. Ini bukan masalah makanan. Cari dalil yang lain. Tidak usah, Pak. Kalau kita ke sana kemari itu tidak. Apa? Itu jawaban yang pas. Itu cuma satu ayat itu, Pak. Tidak usah ke sana kemari. Satu ayat saja selesaikan dulu. Aibon dia bolak-balik gitu. Aibon. Mana? Masa cukup itu satu saja. Pahami dulu itu ayat itu, Pak. Ya. Udah, Jadi cari. yang Bang Nggak Sumar bisa. yang tadi di dalam Matius itu Ini macet-macet nih. Sinyal dia pas macet-macet nih. Sinyal dia macet-macet nih. Dia sudah selesai. Hah? Artinya tadi itu juga di dalam Matius 15. Kalau Yesus bicara semua sudah selesai, artinya tidak ada yang tidak ada yang bisa. Soalkan begitu macet-macet sinyalnya ya. Udahlah masalah itu macet-macet. Silakan lagi. Tadi kupikir aku yang macet-macet sinyalku gara-gara dia ilusi aku di phone-nya. Macet-macet. Akan yang lain
Yang kita bahas makanan teman-teman, bukan yang lain gitu loh. Aku di sini pemburu babi ya, udah 3 babi mati, 3 babi mati dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu juga abang kita ini. Ada jawaban dari teman-teman kita Bang Blender. Yang menghalalkan babi itu siapa? Tadilah cuma 1 Korintus 10:23 dalilnya Bang. Itu aja. Kenapa nggak lanjut ke 25? Di 25-nya itu boleh makan daging apa saja. Jadi kalau misalnya ada yang jual daging manusia di pasar, ya bisa. 1 Korintus 10:23. Ya 25-nya itu yang parah. Jadi memang makin bergejolak Bang masalah babi ini kan, tau lah di Medan makin bergejolak juga. Oh kan gitu. Mereka ini bukannya sudah aman? Ya mereka masih menganggap melarang, bukan menertibkan. Oh. Memang susah lah kita diskusi sama orang ini. Susah kali diskusi sama orang ini. Dianggapnya dilarang gitu. Melarang, iya. Kan beda. Padahal kan bukan. Bukan. Kan beda kan. Kita kan kadang-kadang bukan melihat halal haramnya, jijiknya itu. Kadang-kadang kan jijik. Menyebabkan apa? Mual. Congornya pula dipajang situ, congornya. Congornya dipajang. Kadang kan mual kita kan. Mual akhirnya apa? Muntah, batal puasa. Gak mikir orang itu. Iya juga sih. Betul-betul. Masuk di akal. Bukan melarang, tapi mereka menertibkan, bukan melarang, beda menertibkan. Makanya kalau tidak mau ditertib, inilah hotel nih. Tuhannya saja pun diatur, apalagi manusia, ya kan? Tuhannya saja pun dibantah, aturan Tuhan dibantah, apalagi aturan negara. Iya betul juga. Kalau nggak senang pindah, kalau nggak senang pindah sana, cari tempat yang bisa nggak ada aturan, gitu loh. Iya. Masya Allah luar biasa. Kita naikkan lagi teman kita yang makan babi, kita tanyai yang menghalalkan babi ini siapa gitu kan. Betul nggak? Ya mana? Di mana Bang Blender tadi? Mana Bang beliau? Blender di mana? Udah turun dia. Udah turun dia. Mau ibadah kayaknya. Waktu ibadah bagian dia mau Kota Medan. membantah. Ayo pergi pemerintah sana membantah. Jangan di sini tentang perihal babi itu. Di Quran aja kalau kalian menyembelih karena Allah, kalian bisa loh makan babi. Masalah generasi. Coba kamu baca surah Al-Baqarah ayat 133 Kak. Coba silakan Anda. Allah hanya mengharapkan memakan daging, darah, kotoran, bangkai, daging babi, dan binatang-binatang yang disembelih bukan karena Allah. Jika kalian memakannya, menyembelih karena Allah, ya babi juga bisa. Contoh, Ya, kamu kan sudah ada dalil situ haram babi, kok kamu rubah lagi menjadi halal? Nah, ini karakter iblis begitu abangku, suka memutar. Coba kamu membaca ayat Al-Baqarah itu sehingga habis Bang. Ya, dikatakan haram, babi itu haram. Iya. Jelas sekali. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Haram babi. Bersembelih tidak karena Allah. Iya, itu makanan itu binatang di luar babi. Kalau babi mau dia pakai nama Allah atau tidak nama Allah tetap aja haram. Bang, di situ ada menjelaskan. Aduh, Anda mau menjelaskan saya tentang kitab suci saya. Sekarang kitab suci Anda yang menghalalkan babi siapa di Bible? Di Bible siapa yang menghalalkan babi? Gak usah so tahu, kepala besar tapi nol.
Siapa yang menghalalkan babi di Bible? Kamu Silakan. takut? Kamu takut jelaskan Siapa yang menghalalkan babi? Surah Al-Baqarah ayat 137. Saya sudah baca itu haram tuyul. Binatang tuyul. Binatang-binatang yang disembelih. Haram babi, sudah jelaskan haram babi. Kalau kalian mau bunuhnya karena Allah bisa. Coba terangkan kepada saya siapa yang menghalalkan babi di dalam kitab Anda. Mereka ini kampret, pemakan babi, mau menipu umat Paulus. Jelas-jelas di situ dikatakan babi haram, anjing haram, bangkai haram. Sudah jelas-jelas dikatakan begitu. Mau lagi dipelintir Al-Quran. Betul karakter iblis. Karakter iblis. Dan binatang yang disembeli bukan karena nama Allah. Binatang yang dimaksud di situ di luar babi, ayam, kambing, domba, sapi itu halal. Tapi kalau dia disembeli bukan pakai nama Allah tetap haram. Tuyul. Dasar pemakan babi, suka pelintir kitabnya orang juga ikut dan pelintir. Ya, assalamualaikum. Waalaikum. Siap. Ada Mario Pasapo. Satu yang saya ingin tanya di pasal 25 tadi Matius apakah itu? Paulus, Martin, apakah semua itu? Bahwa babi itu dilarang. Iya, pokoknya anjong bahasanya Martin, Paulus apa poin? Yang jelas bahwa Roh Kudus itu adalah ruh yang hidup sama kita. Wajiblah manusia ikut dengan ajaran sesuai kitab Al-Baqarah, penjelasan di 177 ya. Kitab-kitab terdahulu sebagai pedoman dan disempurnakan oleh Nurul Karim Cahaya. Yang saya mau tanya begini, daging manusia tadi itu Bang, coba jelaskan. Saya penasaran karena Sumanto pernah memakan daging. Apakah lebih bagus Sumanto daripada yang memakan babi? Itu yang saya mau tahu. Itu yang 1 Korintus 10 nomor 25. Apabila engkau membeli daging babi di pasar daging, lalu pulang ke rumahmu dan kau tidak tahu itu daging apa, tidak perlu kau tahu itu daging apa, nggak usah, makan aja gitu. Jadi daging apapun tidak perlu kau tahu itu daging apa, gitu dalilnya. Oh iya. Terus begini, kan di Makassar ada pasar apa gitu, yang pasar penjual babi. Kebetulan tidak lagi jalan, saya harus potong kompas lewat situ. Baunya itu, amisnya itu, kira-kira pendapatnya saku bagaimana? Iya, itu kan itu di pasar, memang tempatnya itu pasar, berarti mereka punya legalitas untuk menjual di situ karena itu kan makanan mereka. Tidak bisa juga kita larang. Yang salah kalau kita datang di situ. Datang di situ beli. Kalau lewat tidak beli, hanya lewat. Oh iya, oke lah kalau begitu. Makasih banyak Sapo. Naikkan teman-teman yang suka makan babi. Kita jelaskan dia. Yang cuma Sumanto di tadi. Saya berpikir begini, Sumanto lebih bagus daripada pemakai yang lain. Karena Sumanto pernah makan manusia waktu di sawah disembeli. Gitu aja. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arisannya Sumanto naik. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan teman-teman non-muslim naik menjelaskan ke kita. Jangan coba masuk ke Al-Quran. Jangan. Ilmu Anda nggak sampai ke sana. Nggak usah lebay, sopaten gitu. Al-Quran itu tidak akan pernah bisa sampai di otak kalian selama kalian masih makan babi. Halo, semangat siang saudara Bob. Halo, assalamualaikum kakak Bang Juma. Waalaikum, dari mana ini? Dari Ternate, Maluku Utara Bang Juma. Iya, agamanya apa abang? Agama Islam Bang, kepencet itu Bang. Alhamdulillah. Salam sama Sultan Tidore Ternate ya. Sahabat Purwo Triatmoko, makasih banyak teman yang di YouTube. Semangat yang di YouTube juga semangat. Oke, teman-teman silakan. Yang non muslim naik jelaskan ke kita. Ini sudah berapa jam belum ada yang mampu menjelaskan
pijakan makan babi itu di mana dalilnya? Bang Blender mau naik, silakan. Mana beliau? Halo, selamat siang Bang Suma. Saya cuma komen sedikit aja, barusan itu Oten apa nggak bisa membedakan dan atau dengan bahasa dan atau, itu jelas-jelas tulisannya, maksudnya soal yang diharamkan babi udah diharamkan. Bukan atau, itu kan kata-katanya dan. Jadi kalau atau berarti ada pilihan, ada choice pilihan, gitu kan. Betul. Kalau ini dan berarti babi itu haram dan yang satunya juga bisa halal, yang lain gitu maksudnya. Jadi itu aja, kadang-kadang untuk hal kecil aja Oten nggak ngerti, apalagi yang berat-berat gitu. Jadi suruh naik Bang, kalau yang pinter aja, yang nggak pinter mah nggak usah ya Bang ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu masukan ilmu dari abang kita. Ayo teman-teman yang non muslim naik ke sini, yuk kita bahas ini. Tema ini menarik untuk dikaji karena ini adalah makanan yang diharamkan gitu. Memang makanan binatang yang menarik hati, menarik lambung, ya, perut. Intinya daging babi itu nikmat kata orang-orang, ya, makanya diharamkan untuk sebagai ujian gitu. Nah, silakan saudaraku Kristen naik ke sini, jelaskan ke kami kok bisa gitu. Halal itu disebabkan karena sebuah konsep yang berasal dari mana? Kalau Yesus kan udah jelas haram babi itu. Semangat siang saudara. Bro. Dari agama mana Bang? Kristen. Bisa buka kamera silakan. Waduh. Nabi kamu aja nggak berani buka kamera Bang. Buka kameranya saudara Braden. Iya, Nabi kamu juga nggak berani on cam kok Bang. Mau bahas tema atau mau berantem? Terserah Bang. Ya, ini mau bahas tema. Kalau mau berantem di gereja, jangan di sini. Kita tidak mau berantem. Kamu nggak cukup untuk dijadikan lawan berantem. Kecil, sekali tiup pingsan kalian. Ya, orang yang lengkap senjata aja babak belur kami buat. Apalagi kalau cuma modal gigi babi. Jadi nggak usah mau ribut. Kita diskusi aja yang baik-baik. Kenapa sih? Diskusi yang bagus-bagus kenapa? Nabi kami jelas, silsilahnya jelas. Rasulmu, nabimu Paulus, mana dia, dari mana dia, siapa orang itu? Ayo teman-teman silakan naik, minta permintaan. Yang non muslim tapi ya yang muslim tidak usah ya teman, nanti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Zuma. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya bisa. Waduh, moderator kejam kali lah. Orang baru mau bagi THR gak dapat deh kita. Abang tadi itu baru-baru jualan pos kambling, baru mau dibagi hasilnya langsung diturunin. Gimana? Halo. Ya kafir, penyembah batu. Buka kameranya, buka kamera, kita diskusi baik-baik. Silakan. Buka kamera Bang. Kafir, kafir. Gak usah emosi. Batu aja kau anggap bisa menghapus dosa. Waduh. Ayo, mau diskusi nggak nih temanya nih? Siapa yang menghalalkan babi? Ayo. Nggak mau? Ya sudah, di bawah. Di bawah Bang, silakan urut-urut babi. Oke. Dinaikkan lagi.
teman-teman, silakan. Tadi Bang Blender kemana? Halo Nelson, semangat siang. Bisa buka kameranya Bang. Bang MK, barakallah, masya Allah, orang baik, luar biasa. Oke, silakan Bang Nelson. Bang Juma. Siap. Dari mana Bang? Bisa gabung sama Edis TV kah? Edis TV live itu. Suruh ke sini. Kejauhan kalau saya ke sana ke luar negeri. Dia yang harus masuk ke sini. Live Bang, live. Iya, sampaikan di sana saya sedang live, suruh ke sini. Udah sampaikan sana. Bang Suma lagi live, suruh sini. Cepat. Hah, kamu lihat jagoanmu itu. Suruh naik ke sini. Coba Bang Juma minta ini. Ngapain saya ke sana? Soalnya dibilangin sama Bang Edis, katanya Bang Juma nggak berani. Yang nggak berani itu yang kabur ke luar negeri. Aku tetap di sini, di negara yang kucintai. Ada yang bisa membuat aku kabur. Siapapun ente. Tanya dia, saya tunggu sekarang. Ini ada tema makan babi haram atau halal. Hayo, suruh ke sini. Jangan kabur-kabur mulu. Oke. Edis bahasa agamanya mencret, tidak bisa dia. Semangat siang saudara. Nah, apa kau boneng? Ya, kan babi itu agamamu. Laut pepet. Agamamu menghalalkan. Buka kamera, jangan emosi. Wah, masa begitu? Ayo. Tidak emosi. Ya sudah, buka kamera, kita diskusi. Jangan kejang-kejang. Kenapa Santai. Santai. Ya sudah, ayo kita diskusi. Boneng. Kau boneng. Terima kau semua. Aduh, kasihan ya teman-teman, kasihan. Ayo, saudara Sandi aja silakan. Dari agama mana? Siang. Oh, Kristen Bang Kristen. Oke, silakan buka kameranya. Ini saya putar begini Bang Suma, kan saya punya kamera nggak bisa diatur lagi ya. Nah, ini baru bagus. Ayo Nah, itu ya. Jadi saya balik, soalnya nggak bisa, pengaturannya itu sudah rusak. Jadi saya cuma bisa bicara begini. Oke? Iya, udah bagus begitu Bang, udah bagus. Ya. Itu kan itu. Ini kan Bang Suma tanya itu siapa yang menghalalkan babi, kan begitu? Iya betul. Ya Tuhan saya. Di mana Tuhan Anda menghalalkan babi? Kembali lagi ke 1 Korintus. Waduh. 10 ayat 23. Bukan Yesus ya? Bukan Yesus yang menghalalkan Bang ya? Tunggu dulu, kembali dulu. Itu kan Alkitab. Bukan Yesus berarti ya Bang yang menghalalkan babi? Itu Paulus tulis itu muridnya siapa kah? Oh, berarti Paulus yang menghalalkan ya? Paulus tulis itu siapa punya murid itu Paulus? Muridnya Tunggu. makhluk Paulus yang itu datang. muridnya siapa? Murid dari makhluk yang datang kepadanya mengaku Yesus. Jawab yang betul. Saya sudah menjawabnya Bang. Itu kan pengikut Kristus. Ya. Itu kan pengikut Kristus. Betul sekali. Berarti yang diajarkan Paulus adalah ajaran Kristus, ajaran Yesus. Betul tidak? Iya betul. Jadi yang dia tuangkan Paulus di 1 Korintus itu adalah pasti dia dengar dari Tuhan Yesus. Ya. Betul tidak? Oke, boleh saya bicara? Boleh. Boleh. Ya silakan.
Oke, dengarkan baik-baik. Yang datang menjadi guru bagi Paulus adalah mengaku Yesus tapi bukan manusia. Itu dulu. Yang datang kepada Paulus namanya Yesus Kristus. Tunggu dulu. Ini kan tapi bukan saya manusia. jawab tadi di Bang Suma masalah makan, Mbak. Ya babi. Pauluslah yang menghalalkan babi. Katanya Paulus menerima ilmunya dari Yesus Kristus. Kenapa dia? Pernahkah bertanya? Sabar dulu, belum selesai. Tetapi Yesus Kristus yang datang kepada Yesus Kristus yang datang kepadanya bukan anak Maria. Tapi yang jelas itu yang datang kepada Paulus itu Yesus Kristus. Iya, mengaku Yesus. Perjalanannya kemana itu, Bang? Ke Damsyik, mengaku Yesus, tetapi bukan manusia. Tuhan. Nah, sekarang anak Maria Kan manusia atau dia bukan? bilang, Saulus. Udah. Siapa? Anak Maria itu manusia atau bukan? Manusia. Yang datang kepada Paulus menurut Paulus manusia atau bukan? Tuhan. Nah, bukan, berarti beda. Namanya sama, tapi beda oknum. Itu menurut Pak Bang Suma. Itu menurut Tapi Paulus. menurut Alkitab tidak demikian. Coba Anda baca Galatia 1. Itu tafsiran Bang Suma. Coba Tapi baca keyakinan Alkitab bahwa itu yang datang itu adalah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dunia. Makanya dia bilang, Saulus, kenapa kau mengkhianati aku? Coba baca Galatia 1 nomor 1. Coba baca dulu. Tunggu dulu Bang Suma. Tidak usah terlalu jauh dulu, kita selesaikan Nggak jauh, dulu. justru Anda yang jauh. Yang datang menghalalkan, dengar, yang datang menghalalkan babi itu bukan anak Maria. Tetapi saya tidak bicara bilang anak Maria. Tetapi saya bilang Tuhan Yesus. Iya, silakan Anda mau tuhankan, mau Anda hilangkan, bukan urusan saya. Saya hanya mengatakan yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria, bukan Yesus yang asli. Yesus. Bukan. Makanya saya itu bilang. Menurut Bang Suma. Nah, sekarang Anda baca. Menurut orang Kristen. Boleh nggak Anda baca Galatia 1 nomor 1? Boleh nggak? Ya, Bang Suma saja yang bacakan. Karena saya jujur saya tidak pegang Alkitab ini. Saya punya Alkitab, cuman saya di dalam bentuk elektronik ya, di dalam HP. Tapi kalau saya keluar dari situ kan saya kan tidak bisa video call lagi dengan Bang Suma kalau begitu. Dari Rasul Paulus yang diutus bukan oleh manusia. Bukan manusia yang mengutus, tetapi Yesus Kristus. Sebenarnya orang Kristen yang di dalam Alkitab itu. Yang di dalam Alkitab. Apa lagi? Oke, kembalilah ke masalah babi. Ya, berarti yang menghalalkan babi bukan Yesus tapi makhluk goib. Yesus manusia. Makanya saya yang tanya datang tadi, kepada Paulus bukan manusia, makhluk halus, beda. Yesus namanya memang sama. Tidak ada dibilang di situ makhluk halus. Itu dia Paulus mengatakan. Paulus yang mengatakan. Galatia 1 nomor 11. Saudara-saudaraku, aku tegaskan kepadamu, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Galatia 1 nomor 11, baca. Mati Mija. Apa dia bilang? Tunggu saya keluar. Saudara-saudaraku, keluar ini kita bahas masalah babi.
Iya tidak, babi Sudah. halal oleh Tadi Paulus. Sementara Paulus menerima pengajaran halal babi itu bukan dari anak Maria, dari makhluk halus yang mengaku Yesus. Itu dalilnya Galatia Ini yang 1. salahnya Bang Suma karena Galatia 1 nomor Tunggu, saya baca 11 dulu. nomor 12. Silakan. Tunggu. Iya, silakan. Nomor 11 nomor 12 baca. Silakan. Anda baca, buktikan kalau sudah dibaca? Sudah? Sudah dibaca? Gimana? Enak. Enak dalilnya. Ternyata yang datang kepada Paulus bukan Yesus manusia. Kalau bukan Yesus manusia dan bergelar Kristus, berarti dia Kristus palsu. Karena Yesus manusia itu, kenapa dia disebut Kristus? Karena dia diurapi. Kalau dia bukan Yesus manusia, berarti dia bukan Kristus. Kalau dia bergelar Kristus, berarti palsu. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Kristus palsu datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Sayang Paulus membocorkan rahasianya sendiri, bahwa yang datang bukanlah manusia. Stop. Yang Bang Suma. Saya lihat dari Anda sudah baca. Selalu menekankan. Anda sudah baca. Sudah. Paulus mengatakan yang datang Injil kepadanya manusia atau bukan manusia? Manusia atau bukan manusia? Yesus itu Kristus Tuhan. Bukan manusia Injil atau bukan manusia? Dia bicara Injil di situ. Coba yang bukan nyambung. Manusia. Tapi Injil. Anak Maria bukan manusia. Yesus Kristus itu dibilang Injil. Atau apa itu Injil? Kabar baik. Yang datang kepada Paulus bukan Injil manusia. Yang datang kepada baik. Maria. Yang datang kepada Maria Injil. Manusia atau bukan? Injil. Yang datang kepada Maria manusia atau bukan? Yang datang kepada malaikat. Kenapa jadi blon? Yang datang kepada Maria lahir dari rahim Maria, manusia atau bukan? Ya kan kau bilang tadi yang datang kepada Maria itu kan malaikat. Iya, memberitakan lahirnya manusia atau bukan? Betul. Yesus Betul Kristus. Manusia yang disebut manusia. Sekarang yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Tunggu. Tapi yang dikandung Maria itu siapa di situ sebelumnya itu? Daging. Kudus. Roh Kudus. Udah, yang datang Itulah kepada Maria lahir di rahim Maria. Tapi kau cuma ambil sana ambil sini. Yang lahir manusia, sini, tidak memahami semua. Yang mengajarkan manusia, makanya penjelasanmu ngawur. Jadi tadi bicara masalah kesimpulannya yang menghalalkan babi adalah makhluk halus. Yang menghalalkan babi adalah makhluk halus yang datang memakai nama Yesus. Tidak mau menerima. Udah, abang di bawah. Kau cuma mau menang sendiri, egois. Biarin aja, saya kan berdata bang.
Jadi yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, kata abang tadi, itulah yang mengajarkan Paulus untuk mengatakan babi halal, kan gitu. Nah sekarang kita tanya tuh, apakah itu Yesus asli? Ternyata bukan manusia. Kalau bukan manusia, lalu dia bergelar Kristus, berarti palsu. Karena yang disebut Kristus adalah manusia yang diurapi. Begitu mi keterangannya. Berarti kalau Anda mengatakan babi halal oleh ajaran Paulus, berarti yang menghalalkan adalah makhluk yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Ada yang menghalalkan babi, tapi ternyata bukan Dharma Wulung yang menghalalkan babi, bukan dia, tetapi makhluk halus yang datang ngaku Yesus. Syukran sahabatku Dharma Wulung yang baik hati, barakallahu fik. Halo, semangat siang. Selamat siang Juma. Bisa buka kamera bang? Silakan. Kita mau diskusi, tapi ada sesuatu hal yang saya perlu hormati di sini tentang sahabat saya di sini. Nggak buka kamera, boleh nggak, Juma? Makasih abangku Afida. Sehat selalu, panjang umur. Masalahnya di sini juga kita harus menghormati ada 7.000 lebih orang yang sedang nyimak dan mempersyaratkan diskusi ini harus buka kamera abangku. Nggak apa-apa, kita kan bukan mau membahas hujat-hujatan. Pasti saudara saya Islam itu yang nonton Anda akan bangga. Wih, saudara saya ternyata makan babi karena ada legalitasnya dari Yesus, kan begitu. Nah, buka kamera. Saya mau buka kamera. Ya, ada dua hal yang perlu kita diskusikan di sini, Juma. Pertama tentang pedofil dan juga tentang babi. Jadi boleh. Boleh buka kamera, kita bahas pedofil. Satu gini, Pak Juma. Iya. Coba Juma jelaskan dulu ciri-ciri pedofil, baru nanti saya akan buka kamera, kita bahas tentang babi. Oke, baik. Kalau pedofil itu pertama penyakitnya itu dari lahir. Korbannya itu banyak anak-anak kecil. Oke, dan cenderung mereka ini, pedofil ini cenderung memang sukanya kepada anak-anak kecil. Dan itu banyak di barat penyakit seperti itu. Ditemukanlah elit global sekarang ini, orang-orang hebatnya dunia ini, dan semuanya beragama Kristen, ketahuan bahwa mereka adalah penikmat anak-anak kecil, bahkan mereka terindikasi suka makan daging anak-anak kecil. Itu pedofil. Ya, kalau pedofil itu tidak menikahi, korbannya pedofil itu pasti trauma, takut sama pelaku. Trauma yang berkepanjangan yang bisa menyebabkan kemudian korbannya ini depresi, stres berat. Nah, ini yang terjadi di beberapa ditemukan di gereja-gereja barat, di pemakaman-pemakaman, kuburan-kuburan anak-anak kecil yang mati akibat korban pedofil. Itu yang Anda harus tahu. Itu dia pedofil itu. Berarti kalau seorang dewasa yang pedofil terhadap anak kecil, kalau dinikahi yang anak kecil berumur 5 tahun atau 6 tahun, itu nggak pedofil? Enggak, beda. Kalau dinikah kalau dinikahi nggak pedofil namanya. Pedofil itu dinikahi itu bukan, apalagi kalau dinikahi itu karena perintah. Itu bukan pedofil. Nah, berarti kalau ada perintah. Berarti kalau ada perintah, baik itu perintah dari keluarga, perintah dari Tuhan lah kita contohnya, untuk menikahi anak kecil. Sekarang buka kameranya dulu, buka kamera dulu bang. Buka kamera dulu, silakan. Baik, saya akan buka kamera sesuai dengan janji saya, bro. Sekarang giliran saya yang bertanya, boleh ya?
Saya dulu lah bang. Kan belum sudah tadi itu. selesai. Sudah selesai. Buka Tadi kameranya. Tadi kan gini. Sekarang, Tadi kan sekarang tadi kan saya begini. yang bertanya. Sekarang Belum. saya yang bertanya. Saya yang Belum bertanya. lah. Saya Tadi kan masalah bertanya. pedofil. Pertanyaan saya dengarkan. Pertanyaan saya, tolong kita saling menghargai. Oke, silakan. Oke, pertanyaan saya. Jangan bertele-tele ya. Enggak bertele-tele. Oke, silakan. Oke. Apa tujuannya Tuhan Anda turun ke bumi mengisap puting wanita dewasa? Padahal dia adalah Tuhan. Silakan. Baik. Silakan. Saya akan jelaskan tentang itu Juma. Ya. Jadi karena ini saya orang Kristen, tapi saya Iya, saya tahu dari cara Anda bertanya. Jangan bertele-tele, Bang. Anda mengatakan jangan bertele-tele. Sekarang tolong jawab, apa fungsinya Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi isap puting wanita dewasa? Jawab. Sekelas Juma tadi. Ya, jangan bertele-tele. Ngapain? Saya Kristen. Gak usah bertele-tele katanya. Nah, jawab silakan. Saya diam. Jangan kayak gini diskusi. Saya diam, silakan. Baik. Apa fungsi Tuhan Anda turun ke bumi isap tete wanita dewasa? Fungsinya apa? Silakan. Ya, sebelum saya jawab itu, Juma puasa. Saya puasa. Kok bicara vulgar seperti itu? Dibolehkan? Saya bicara Bible. Bukan. Kenapa? Malu. Malu ada Tuhan turun ke bumi mimi puting wanita dewasa, malu. Sekelas Juma. Loh, itu dalil. Ini bicara dalil. Itu dalil. Dalil Lukas 11 nomor 27, Tuhan Anda mengisap puting wanita dewasa. Apa fungsinya? Jawab. Juma puasakah? Jawab. Itu bukan hak Anda, saya puasa atau tidak puasa. Jawab aja. Jangan ngeyel. Malu. Ya sudah, jawab. Coba ulangi lagi. Apa fungsinya Tuhanmu yang katanya Tuhan, tapi turun ke bumi isap puting wanita dewasa? Kau tahu apa arti Tuhan? Saya tidak tanya. Tujuh ribu inilah karakter Juma. Loh, saya bertanya, mana jawabanmu? Saya bertanya, ada Tuhan turun ke bumi mengisap puting wanita dewasa. Apa fungsinya? Apa tujuannya? Silakan. Enggak ada tujuan, enggak ada tertulis di situ. Lukas 11 nomor 27. Tidak ada tertulis di situ. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Jadi teman-teman, Jadi teman-teman, Lukas 11 nomor 27 jelas mengatakan Tuhanmu mengisap tete wanita dewasa. Baca sendiri. Kamu kalau menghujat juara satu. Giliran Tuhanmu mengisap puting, Bang. Puting. Juma. Tahu enggak? Tuhan ngisap puting. Itu pertanyaanku. Jawab pertanyaanku. Bagaimana Lukas 11:27. Lukas 11 nomor 27. Di situ sudah saya baca, tidak ada di situ mengisap puting. Oke, saya buka ya. Jangan kabur. Silakan buka. Jangan kabur. Teman-teman, inilah karakter Juma yang takut dia kan? Takut. Udah kau yang takut, kau yang framing. Ngapain kau bahas pribadiku? Kita kan berbicara dalil. Buka maskermu dulu. Masker lagi dibahasnya nih. Itu Edis sudah buka kacamata. Kau enggak berani. Nih kita lihat. Buka. Ada Tuhan isap puting wanita dewasa. Gimana itu? Mana? Ini. Lukas 11 nomor 27. Sabar.
Sabar, Jelaskan dulu sabar. gimana tertulis. Jelaskan Sabar, dulu di mana. sabar. Nih, Iya. 27 nih. Iya di Nih. kitab mana? Terjemahan lama Lukas 11:27. Malu. 11:27. Teruskan aja. Saya baca. Besarkan. Kala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete yang engkau isap. Mana? Tete yang engkau isap. Tete yang engkau isap. Jom. Di zoom. Oke, di zoom. Berbahagialah tete yang engkau isap. Mana dia? Tunggu, sabar. Zoom lagi, zoom. Ini kita zoom. Terus mana? Zoom lagi. Yang telah engkau hisap, tete hisap, tete hisap, tete ini tete, tete, tete ini, tete ini, matamu pindah ke lutut. Nih, tete. Gak jelas pun. Ini apa bacanya nih? Ini apa bacanya? Coba kau baca dulu perikopnya. Biar Ini. jelaskan Baca perikop. Sekarang baca perikop. Baca perikop. perikopnya. Baca perikop, teman-teman. Gimana? Biar ya Nih, sekarang ini cuma berbahagialah. Dengar dulu Juma. Tete yang telah engkau hisap. Hisap. Tuhan turun ke bumi, isap tete. Dulu Juma. Tuhan turun ke bumi, isap tete. Malu kau kan? Tuhanmu kenapa harus isap tete? Kau ditonton dulu Juma. Harus isap tete Tuhanmu. Jadi teman-teman, Tuhan datang kepada Abraham, tidak isap tete. Tuhan datang ke Adam di Ganti Eden, tidak isap tete. Tuhan datang kepada Daud, tidak isap tete. Tuhan datang kepada Musa juga tidak isap tete. Tuhan datang kepada pemakan babi malah isap tete. Mukanya sudah mulai pucat. Mukanya sudah mulai kasihan tiba melihatnya. Mukanya sudah mulai kayak telur rebus, mulai pucat dan senyum malu. Ingin menghujat, tapi ternyata Tuhannya isap tete. Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu isap tete wanita dewasa? Jawab. Nampakkan mukamu Juma. Alamak. Nampakkan mukamu. Kenapa Tuhan lo takut mengisap tete wanita dewasa? Ayo. Kenapa? Aku ingin menggauli. Alamak, tidak ada dalilnya. Kamu ngarang karena hujat. Aku ada dalil. Tuhan turun ke bumi, isap tete, isap tete, ada Tuhan, Tuhannya isap tete, Tuhannya isap tete, awa ama. Kalau orang suka wanita itu wajar. Tapi kalau kau berani menghadapi aku, ini apa
apa namanya? Kalau kau berani menghadapi aku, buka kameramu. Aku sudah menghadapimu. Jangan lari, jangan pucat. Nampakkan mukamu, Juma. Kau menghujat dengan membahas pedofil. Tuhanmu bukan pedofil lagi. Isa puting wanita dewasa. Kenapa enggak Isa puting gajah atau puting kuda saja? Kenapa harus puting wanita? Mari kita dengarkan Dulu Tuhan katanya pernah datang ke Musa, tapi tidak pakai isap tete dulu. Seorang Sony datang, kau sudah ketar-ketir loh, Juma. Tuhan Juma. isap tete. Seorang Sony datang, kau sudah ketar-ketir, Juma. Ketar-ketir Tuhannya isap tete. Pertanyaan saya, apa fungsinya Tuhan lu isap tete? Jawab. Seorang Sony datang, kau udah seperti orang gila. Seorang Sony. Jawab, apa fungsinya Tuhan isap puting dewasa? Seorang Sony datang, kau sudah udah menangis, malu dia menyembunyikan wajahmu, Juma. Tadi kau tantang aku nampak wajah, buka kamera. Sekarang kau menghina. Malu teman-teman, malu dia. Malu tapi malu. Berbahagialah yang telah engkau hisab. Jadi teman-teman, itu bukan bagian dari penghujatan, geng. Kita ada dalil. Iya kan? Katanya Tuhan sudah pernah turun ke bumi berapa kali, ke Adam, ke Abraham, ke Musa, iya kan? Ke Daud. Tapi enggak perlu kayak begitu kali. Kenapa harus gitu sih? Setelah itu ada umat datang tuh ngaku kenapa pedofil katanya. Tujuannya menghujat, tujuannya menista. Padahal Nabi Muhammad tidak melakukan apa yang dituduhkan. Justru di agamanya pelaku yang kayak begitu bergejibun. Saya kalau dihina nabiku sehina apapun itu, saya tidak goyah sedikit pun. Karena saya tahu beliau bukan pedofil. Saya ngerti Islam. Andai saja saya oten mengetahui Tuhanku pernah ke bumi, mimi permen, lebih baik saya terbang sampai ke angkasa. Malu semalu-malunya. Ada Tuhan turun ke bumi isap puting dewasa. Orang bahasannya babi, dia mau menghujat, nah ditampar sama Bible. Oke, kita naikkan lagi teman-teman kita. Jangan kesurupan, jangan mau tujuan menghujat. Bible pasang badan. Saya adalah ahli Bible. Anda akan dimuntai oleh Bible Anda sendiri kalau Anda naik ke sini menghujat atau tujuan mau framing. Bible siap pasang badan untuk mempermalukan ente. Oke, saudara Sony, Anda periksa kejiwaan Anda dulu. Masih menyembah kepada makhluk yang netek sama wanita dewasa, itu adalah sesuatu yang tidak beres. Anda butuh vitamin otak. Ke dokter dulu, tidak usah naik. Malu semalu-malunya.
Waalaikum abang. Dari mana? Katolik Protestan? Maaf Bang Zuma, keluar jalur, saya Muslim kok. Oh, alhamdulillah, rabbil alamin. Oke Bang, ada yang ingin disampaikan? Sedikit yang mau disampaikan boleh? Silakan. Oke Bang Zuma, gini Bang Zuma, apakah nggak ada, maaf ya, open yang lain yang ibaratnya yang sedikit berbobot lah supaya diskusinya hidup, tidak menghujat, biar hidup aja. Mungkin itu aja, Bang Zuma. Saya juga bingung Bang, saya harus cari kemana? Ke Dukcapil kah? Kantor pos? Pos Kamling? Atau di mana? Tadi kan di bawah ada tuh, di bawah kan ada tuh bahasan tuh. Edis ya, Edis naik, tapi nggak naik ya. Nggak ada, semalam itu sempat datang tapi begitu saya naikkan langsung kabur, biar dianggap sok jago aja. Oke Bang Zuma, mungkin itu aja sih. Siap. Semangat terus Bang Zuma di jalan yang benar. Bang. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Oke, Saudara Fernando Pengemanan. Pengemanan, iya. Dari agama mana Bang? Kristen Bang. Oke, Saudara, kita diskusi baik-baik yang kayak tadi ya. Siap. Oke, bisa buka Mau kamera. tanya tadi. Belum bisa Bang, soalnya apa? Baru TikTok saya baru. Pengikutnya belum begitu banyak Bang. Oke. Tanya sedikit Bang. Ya, bagaimana tanggapan saudara terkait tema ini? Siapa yang menghalalkan babi? Masalah sama saya lihat tadi ya. Saya lihat sedikit apa pembahasannya tentang apa tema Lukas saya 11 ayat 27. Enggak usah sabar dulu Bang, saya mau tanya. Oh, enggak usah ke situ, kita bahas halal babi. Nanti Tuhan nete enggak usah dibahas. Kasihan yang lain. Nah, soalnya penasaran banget sih. Ini apa? Ini di Alkitab itu kan tertulis bahwa memang sudah jelas kalau dipakai apa terjemahan hari-hari itu kemungkinan besar pasti pembahasannya beda. Seperti Bang Zuma tadi jelaskan ya, sama di Bang Sony, begitu enggak? Saya nggak tahu karena saya cuma baca dalil Bang. Kalau misalnya itu keliru. Oh, dalilnya. Iya, kalau itu keliru silakan nanti ditanya. Bang, ya, saya cuma mau tanya sedikit aja. Buka kamera dulu dong. Ternyata bisa buka kamera tapi Anda mempraktikkan ajaran Paulus boleh berbohong di segala hal. Filipi 1:18. Terima itu undanganku dah. Silakan. Oh begitu ya. Iya. Saya coba dulu ya, mudah-mudahan bisa ya. Nggak bisa ini Bang, saya sudah coba ini. Undangannya sudah saya kirim. Mungkin jaringan kayaknya, sabar ya Bang ya. Iya. Ya. Ini jaringan. Oh iya, sudah bisa Bang. Halo Bang. Halo juga. Ya. Ini apa? Maaf ya, sedikit mau tanya sedikit tentang tadi pembahasan si Bang Zuma sama Bang Sony ya. Iya, kalau dibahas masih agak keliru sih. Gimana ya? Nggak bagus dibahas itu Bang. Itu pembahasan untuk anak-anak banyak di sini soalnya. Nanti anak-anak berpikir Tuhan saja isap tete, apalagi saya. Nanti bahasnya begitu. Intinya begini Bang. Kalau menurut saya mendingan terbuka aja ya. Jangan jangan disembunyi-sembunyiin supaya agama kita bisa tahu. Kedua, maksudnya ini agama Abang juga bisa tahu. Betul enggak? Ya, inilah makanya dibahas siapa yang halalkan babi supaya kita tahu gitu. Oh, siapa yang halalkan babi? Emang nggak ada Bang? Nggak ada kan?
Iya, kalau menurut abang ada nggak dia apa di agama kita dihalalkan babi? Kalau di agama saya nggak ada. Kalau di agama bukan kalau di agama saya, agama Kristen. Ada. Iya. Ada. Paulus tepinya yang menghalalkan. Oh, tapi di apa? Kitab perjanjian apa? Kitab apa? Di Kolose 2, Efesus 2, 1 Korintus 10 dihalalkan babi ya. Segala ya, sesuatu kalau halal. kita mau lihat segala sesuatu dihalalkan ya. Iya. Ya, maksudnya kalau menurut saya sebenarnya sih kalau di perjanjian lama yang dihalalkan, yang tidak dihalalkan itu terkecuali yang berkuku terbelah ya. Begitu Bang ya. Bang Zuma. Iya. Ya. Maksudnya kalau saya belum begitu baca di Kolose, cuman maksudnya kalau di perjanjian lama saya pernah baca yang tidak dihalalkan itu terkecuali yang berkuku terbelah, betul nggak? Kalau di perjanjian lama sudah disebutkan di perjanjian lama babi haram. Di ayat berapa itu? Di kitab apa itu Bang? Di Imamat 11 nomor 7 nomor 8, Ulangan 14 nomor 8. Coba boleh buka Mbak? Boleh buka nggak? Soalnya saya nggak ada HP cadangan jadi Bang. Di situ dikatakan janganlah engkau makan babi sebab itu haram bagimu. Oh begitu ya. Iya. Iya. Makanya ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit alias neraka. Nah itu makanya saya bertanya, ya, siapa yang menghalalkan babi ini padahal itu haram di Taurat? Tapi kalau misi Bang mau tanya sedikit, kalau di agama Bang diharamkan ya? Haram, tidak boleh. Dihalalkan ya babi, nggak boleh. Iya, tapi kebanyakan yang lain sini dibilang sebenarnya cuma konteksnya aja. Maksudnya? Maksudnya begini, kalau di agama Abang kan diharamkan babi, nggak boleh dimakan. Iya. Iya. Tapi saya pernah nonton di YouTube, ada satu Pak Ustadz bilang sebenarnya bisa makan babi terkecuali kalau seandainya bisa dimakan babi. Contoh kecil begini, dia kasih ilustrasinya begini Bang. Kalau seandainya kamu di hutan terus makanannya nggak ada, terus kamu ketemu binatang itu ya, binatang babi ya, celeng ya. Itu dalam keadaan pendapatnya terpaksa. Dengan ada keadaan ayatnya. Terpaksa Bang. Terpaksa. Iya. Bukan karena mengingini, tetapi karena terpaksa. Oh berarti itu bukan haram Bang. Kalau terpaksa bukan karena mengingini, maka tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa bagi orang yang mengalami itu. Karena terpaksa. Tapi karena keadaan terpaksa. Iya. Al-Quran begitu ya. mengatakan. Iya jelas. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Tapi haramnya babi itu mutlak haram. Nah sekarang permasalahannya, kondisi mana terpaksa? Kan sekarang makanan ada di mana-mana. Iya. Iya makanya sampai tadi sudah, kalau masalah dihalalkan siapa yang halalkan babi, oke, saya sudah akui tadi. Cuman maksudnya masih ada kejanggalan sedikit tentang ini Lukas ya, Lukas 11 ayat 27 ya. Kemungkinan besar Bang Zuma baca di terjemahan lama ya, begitu ya. Terjemahan barunya juga begitu. Pembacaan di terjemahan baru bukan begitu Bang. Coba Anda baca. Silakan Anda buktikan, silakan. Buka Bang. Lah jangan saya kan sudah menunjukkan tadi. Anda yang membawa narasi, Anda yang membuktikan. Tunggu sebentar. Iya, tunggu sebentar. Bang. Silakan. Jadi kesimpulannya menurut saudara kita ini, di Bible memang tidak ada yang
menghalalkan, tapi faktanya Paulus yang menghalalkan. Dengar kan Bang? Enggak dengar. Enggak dengar. Tunggu sebentar ya. Kalau di dalam Alkitab hari-hari, saya nggak bisa buka Alkitab nanti ini nih? Yang terjemahan baru itu dia katakan bahwasanya dia bilang berbahagialah ibu yang telah mengandungkan engkau dan yang telah menyusui engkau, ya begitu ya Bang? Dan susu yang telah menyusui engkau. Susu yang telah menyusui engkau. Itu kan berbicara kalau kita mau lihat dan maksudnya dalam konteksnya itu kan berbicara tentang ibu. Maksudnya begini. Contoh kecil, kata kasarnya begini. Ketika saya punya anak, ketika dia masih kecil, otomatis ibunya ini anak saya pasti akan menyusui kepada ibunya. Anak Betul manusia. Ya, itu anak manusia. Ini masalahnya Tuhan. Karena begini Bang. Ya, gimana? Di dalam Alkitab saya tertulis juga dia 100% manusia, 100% Allah. Betul ya, itu dia. Salah nggak kalau misalnya saya katakan Tuhan netek? Itu wajar Bang. Ya, wajar Tuhan menetek. Nah, sekarang pertanyaannya begini Bang. Kalau seandainya dia masih kecil, kok nggak bisa netek, otomatis matilah. Ya, berarti Tuhan mati. Kalau kita mau lihat dalam konteksnya itu kan berbicara tentang ibu, seorang anak yang menyusui ibunya. Tadi Anda mengatakan dia seutuhnya manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Begini Bang, iya betul, 100% manusia, nete, 100% Tuhan. Berarti Tuhan menetek. Tuhan pasti di dalam kitab tertulis begitu. Iya, berarti Tuhan Anda menetek. Tidak bisa pungkiri Bang. Nah, oke. Berarti Tuhan Kristen menetek. Jadi nggak usah menghina, menghujat. Nasihati teman Anda, jangan menista karena kita lebih parah lagi sebab Tuhan kita malah isap puting, kan begitu. Oh, begitu. Ya. Saya mau tanya, kalau di dalam Alkitab itu kan, dalam Alkitab saya, mulai dari proses Tuhan jadi manusia, mulai dari kecil sampai apa kan itu detail ya Bang ya, bisa diakui detail ya. Ya. Tapi saya mau tanya sedikit Bang, kalau Nabi Muhammad dari kecil sampai besar proses perjalanannya ada? Ada di kitab Sirah Nabawiyah lengkap. Nah, saya mau tanya, di saat dia kecil itu berarti dia nggak bisa nete? Dia manusia, dia bukan Tuhan, pasti nete. Ya, makanya saya bisa bilang tadi sama. Ya, berarti kalau Bang Zuma bilang begitu berarti sama. Apanya yang sama? Begini, karena begini, kalau kita mau berbicara Nabi tentang Muhammad konteks manusia, bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Dia nete wajar. Oke, kalau tapi begini Bang, saya mau tanya, kalau seandainya itu saya nggak bisa lari dari konteks yang ada. Intinya saya akui. Tapi maksudnya kalau macam menurut Bang Zuma punya pendapat pembahasan kayak begitu, kata kasarnya seperti sama Bang Zuma Bang Sony tadi ya. Iya. Itu konteksnya salah karena Bang Zuma baca di terjemahan lama. Ya, terjemahan barunya kan susu yang menyusui engkau. Susu yang menyusui engkau. Tapi Bang Zuma ingat nggak pembicaraan Bang Zuma tadi? Apa? Dibilang Tete yang menyusui ya. Tuhan menete perempuan dewasa ya. Susu yang menyusui engkau adalah Tuhannya Kristen disusui oleh perempuan dewasa, sama aja. Oh, berarti kalau berarti pemikiran saya begini Bang, kalau seandainya dia nggak menyusui atau proses perjalanan, intinya begini, faktor umum manusia
di saat masih kecil sampai dewasa, otomatis punya proses perkembangan yang ada. Tapi katanya Tuhan. Mana yang betul? Tuhan atau bukan Yesus? Tuhan kok netek kan gitu. Oke, sekarang begini Bang, saya mau tanya sedikit Bang. Kalau seandainya Kak Bang bilang begitu, berarti waktu itu ketika Tuhan mati, terus bangkit pada kali yang kedua, pada kali yang ketiga, pada hari yang ketiga, itu dia mati atau enggak Bang? Ya namanya mati-matilah. Masa tidak mati? Nah, namanya mati-mati. Bang akui mati enggak? Mati. Meninggal ya? Mati. Meninggal. Berarti, mati. Iya, meninggal ya. Berarti Bang bisa mengakui ketika dia masih proses, namanya posisi kan manusia. Berbicara tentang apa? Makin aneh karena Tuhan menyusui, setelah itu Tuhan mati lagi dibunuh manusia, itu makin aneh. Karena begini Bang, maksudnya begini Bang, saya belum begitu paham masalah tentang apa. Cuma mungkin kalau kita berbicara pendapat apa manusia, dia butuh ikut proses Bang. Nah berarti Betul Tuhan nggak? berarti Tuhan Anda manusia. Makanya sampai saya bilang tadi Bang, karena dia di dalam Alkitab dia bilang 100% manusia, 100% Allah, betul enggak? Nah itulah dia, 100% Tuhan menetek. Apa yang salah? Yang Kan memang dia nggak ada yang 100%. salah sih. Ah iya, berarti tanya sama Bang Sony, nggak usah menghujat karena Tuhannya pun Isa puting wanita dewasa. Bang Zuma tadi, Bang Sony tadi hujat apa tadi sama Bang Zuma? Dia arahnya kepada nabiku dibilangnya pedofil, tuduhan yang membabi buta tanpa dasar. Dia tidak sadar kalau sebenarnya Tuhannya lah yang melakukan sesuatu yang tidak rasional. Gitu. Kalaupun pedofil itu harus dituduhkan kepada Nabi Muhammad, pedofil itu adalah penyakit manusia. Penyakit manusia. Sedangkan kalau Tuhan netek, itulah yang tidak manusiawi. Ini maksudnya iya. Kalau menurut Bang Sony tadi ya, begitu tadi dia bilang. Iya. Tapi kalau menurut saya intinya saya cuma kasih kesimpulan aja. Kalau untuk saya ini kan berbicara tentang faktor manusia. Yang tadi seperti Bang Zuma bilang tadi, Tuhan berbahagialah ibu yang mengandungkan engkau dan susu yang menyusui engkau, betul ya Bang? Tadi ya. Iya. Itu wajar karena maksudnya kalau untuk saya, pemikiran saya begitu, itu wajar. Karena dia masih prosesnya manusia. Belum Tuhan. Belum Tuhan. Kalau bagi saya begitu, Bang. Iya. Belum Tuhan dia karena di situ. Mungkin begini, Bang. Iya. Nggak mungkin begini, Bang. Saya mau bilang begini. Kalau seandainya dia waktu Tuhan Yesus ketika dilahirkan, kita tahu dia kata kasarnya dilahirkan di kandang intinya di kandang binatang ya. Iya betul. Kalau saya tidak bisa pungkiri itu sesuai dengan kitab saya. Iya. Kalau seandainya dia masih kecil terus banyak orang tahu bahwa dia Tuhan, otomatis dia nggak akan turun ke bumi sini untuk menebus dosa-dosa kita, Bang. Terus kenapa nggak turun aja langsung dewasa? Nggak bisa, kan butuh proses. Sekarang begini, Bang, saya mau tanya begini, Bang, simpel aja, Bang. Saya mau tanya begini, ketika Bang Zuma punya anak, terus ketika dilahirkan, kalau langsung besar kan nggak mungkin. Sekarang pasti saya dari proses tanya, kecil dulu sampai. Saya tanya, Anda pernah baca kitab Kejadian 18? Sebentar, saya cek dulu. Nah, terus Bang. Atau Anda baca ketika kemudian di Keluaran 20 Tuhan datang kepada Musa? Iya. Apakah Tuhan di situ? Apakah Tuhan di situ datang dalam keadaan bayi? Iya, terus Bang. Datang dalam keadaan bayi atau enggak?
Langsung dewasa kan? Iya. Itu bisa. Atau jangan-jangan Yesus ini murni manusia, kalian aja yang melantiknya Tuhan. Saya nggak bisa bilang iya atau tidak, Bang. Intinya apa yang tertera di dalam kitab saya itu yang saya ikuti, Bang. Oke. Gitu. Iya. Apa yang tertera di kitabnya Abang harus itu apa? Intinya hak kita untuk memilih ya. Kita nggak bisa apa. Oke, saudara, thank you ya. Iya. Iya, Bang. Makasih, Bang. Oke, makasih. Thank you. Ya. Anda orang baik. Kita naikkan lagi teman kita yang Kristen yang lain yang bisa masuk kembali ke tema terkait dengan babi haram itu siapa yang ngajarin. Makasih sahabatku, semangat terus. Semangat siang, saudara. Selamat siang. Iya, bisa buka kamera. Oke. Gimana kabarnya Bang Juma? Sehat, alhamdulillah. Iya. Dari mana Bang? Katolik? Kristen, Pak. Oh, Kristen. Mungkin bisa menjelaskan ke kami ini terkait dengan penghalalan babi yang mana di kitabnya kalau Yahudi. masalah penghalal babi itu memang tidak ada diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi memang Tuhan Yesus datang untuk merombak hukum Taurat memang. Di mana Yesus mengatakan dia datang untuk merombak Taurat? Ya, Tuhan di dalam pengajarannya dia ada tentang seperti gigi ganti gigi dirombaknya. Terus hukum Taurat menjadi dua, hukum kasih, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan sesamamu. Itu aja yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hukum Taurat kan nggak pernah diajarkan untuk diteruskan seperti itu lagi kan. Dan juga tidak ada ngajar tentang makan apa yang halal, makan apa yang haram. Coba kamu carikan di Alkitab apakah ada Yesus mengatakan ini haram, itu halal. Matius 5:19. Apa itu? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Ya, itu artinya Yesus tidak mengubahnya hukum Taurat. Ya, artinya tapi orang yang merubahnya menurut Yesus menempati tempat terendah. Dia mana Tuhan Yesus sendiri merubahnya kok. Di mana Yesus? Di mana? Itu seperti gigi ganti gigi dijadikan kasihlah musuhmu dan doakan dia. Itu bagian daripada penggenapan, tapi tidak membatalkan. Di mana Yesus membatalkan? Berarti dia terkecil itu artinya bahwa hal-hal yang jasmani itu tidak perlu lagi karena aduh, parah. Di mana Yesus mengajarkan membatalkan hukum Taurat? Bukan membatalkan, tidak membatalkan, tapi merombak, memperbaharuinya menjadi secara rohani. Kasih kedua kan, kasih kepada Tuhan. Iya. Kasih kepada Tuhan itu maksudnya apa? Melanggar perintahnya atau mentaati perintahnya? Kasih Tuhan Allahmu artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan dan cara menjadi hidup yang seperti Tuhan inginkan. Melakukan perintahnya atau melanggar perintahnya? Di situ kita nggak mampu melakukan hukum Taurat, kita nggak mampu melanggarnya. Maksudnya nggak mampu kita berarti hidup tidak seperti mengasihi. yang dikatakan hukum Taurat.
Berarti tidak mengasihi. Yang disebut mengasihi bukan nggak Bapa mengasihi, Elohim. tapi kita sudah mengasihi karena kita menyerahkan hidup kita baginya. Bagaimana menyerahkan kalau tidak melaksanakan perintah malah melanggar? Loh, kan kekuatan bukan kita. Akhirnya Nah, kalau ada memberikan perintah, kekuatan itu kalau Tuhan ada kita sendiri. kalau ada perintah dari Tuhan jangan makan babi, terus kita mengasihi Tuhan malah melanggar makan babi, apakah itu masuk kategori mengasihi? Tapi Tuhan memang merombaknya karena yang masuk ke mulut bukan tidak ya itu bukan haram. masalah Tapi babi. yang keluar itu yang jadi haram. Itu artinya. Berarti kencing onta masuk ke mulut boleh? Itu memang boleh karena Islam Boleh. juga mengajarkan demikian. Boleh. Nah, Karena sekarang Islam juga permasalahan mengajarkan boleh diminum kencing unta itu. berarti tidak boleh lagi dijadikan sebagai olok-olok karena ternyata di Kristen juga boleh ya. Kalau mau diminum kan nggak masalah buat kami, tapi kalau Oke. kalian kan mengatakan itu haram. Oke, sekarang di Matius 15 yang terkait pernyataan Yesus yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan, apakah itu membahas babi atau itu membahas masalah cuci Ya tangan kan, doang? segala makanan masuk ke mulut itu hal, dan yang dikeluarkan dibuang ke jamban tuh ya baru haram kan gitu, atau keluar dari hati kan gitu. Tapi itu kan tidak ada membahas babi, kontrasnya. Bang. Itu membahas tentang sanggahan Yesus terhadap ujaran orang-orang Farisi yang mengatakan muridnya makan tanpa cuci tangan. Bukan masalah babi. justru itu kita memandang bukan sekedar hanya nggak boleh cuci tangan, tapi kan masuk ke mulut. Yang Itu masuk ke pandangan mulut Kristen, itu segala kan? sesuatu yang bisa masuk ke mulut. Yang penting bukan racun kan, bukan Ya, bunuh diri. berarti pandangan Kristen terhadap itu sudah melanggar apa yang Yesus ajarkan. Tidak dong, kata Tuhan Yesus itu memang dia tidak menentang orang makan. Artinya. Di mana Yesus mengatakan itu? Itu kan dia bilang yang masuk ke mulut. Ya itu berbicara mengenai cuci tangan. Itu cuci tangan. Itu namanya makan. Makan itu semua kan bisa ditegur. masuk ke mulut. Yesus ditegur, kenapa muridmu tidak cuci tangan? Melanggar adat istiadat nenek moyang kita makan tanpa cuci tangan. Yesus menjawab, itu bukan yang masuk ke dalam mulut. Dengan apa yang keluar dari hati dan keluar dari itu bukan berbicara babi. Dari apa tuh buang ke jamban itu apa kaitannya? Kan gitu. Ya nggak ada kaitannya kan orang Yahudi tidak makan babi, Bang. Itu kan harus dikontraskan. Kamu harus pikirkan baik-baik itu berbicara. Kontradiksi pengakuan Yesus yang mengatakan barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun terkecil akan menempati Kalau tempat. meniadakan, Tuhan Yesus tidak pernah meniadakan, tapi merombak baru. Meniadakan itu artinya bukan, tidak dong. Karena dia memperbaharuinya. Di mana Karena Yesus itu memang tidak memperbarui bisa. dengan menghalalkan? Di mana Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang terkecil. Maksudnya meniadakan hukum Taurat adalah 10 hukum itu. Kata Bukan siapa? 10. Ya kata Tuhan, hukum Taurat kan ada 10. Ya kata siapa kalau itu berbicara mengenai 10, kata siapa? Itu kan hukum Taurat ada 10, ya betul nggak? Lah, hukum Taurat yang paling Emang ada kecil. berapa hukum Taurat? Seluruhnya, Pak. Seluruh hukum Mana ada Taurat seluruhnya? itu. Lah, di mana Yesus memilah 10? 10 saja. Itu kan dibilang kalau barang siapa menghilangkan hukum Taurat. Loh, tidak ada kata hukum di situ, nggak ada. Hukum Taurat kan di situ. Iya, di situ kata nomos. Nomos itu artinya Taurat. Iya. Nah, sekarang betul. Nah, sekarang hukum Taurat. siapa yang membatasi Hukum Taurat Taurat. itu hanya 10? Siapa yang membatasi? Ya memang 10 hukum Taurat itu cuma ada 10. Siapa yang membatasi? Sedangkan perintahnya Ulangan 11 nomor 1, segala yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa itu Taurat.
Jangan kau makan babi. Itu haram bagimu. Itu Taurat. Itu aturan-aturan. Itu bukan Taurat. Loh, jadi itu hukum apa namanya itu? Kalau jangan makan babi itu hukum apa namanya? Itu aturan. Aturan Ya, untuk iya. cara makan. Ya, itu kan perintah. Itu aturan yang bisa dirombak. Siapa bilang? Ya kan Tuhan Yesus sendiri merombaknya. Di mana Yesus merombat Taurat? Itu segala sesuatu yang masuk ke mulut tidak. Itu tidak ada hubungannya dengan haramnya babi. Ya justru itu kalau masuk ke mulut boleh masuk ke mulut Oh, apa? tidak Cuci bisa. tangan haram nggak? Tidak Itu bisa, cuci nggak bisa. tangan, cuci Tidak tangan bisa. haram nggak? Itu kan Anda nyatanya kan mentafsirkan. bener kan? Nah, Itu sekarang yang apakah orang Yahudi nggak makan cuci babi? tangan aja bisa. Apakah orang Apalagi Yahudi yang makan babi? Apakah orang Yahudi makan babi? Ya kan Yesus menghalalkannya. Enggak, saya tanya apakah Memang orang Yahudi makan tidak. babi hari ini? Oh, Yahudi tidak. Kan itu tidak ikutin. Berarti Tidak ikutin kata Tuhan Yesus mereka. berarti mereka tidak menjalankan ikutin kata Tuhan Yesus. apa yang diperintahkan kemudian oleh Nabi Musa, oleh Yesus. Ya kan, betul. Tapi kan jangan dia kau menyangka mengatakan bahwa aku demikian, datang tapi- untuk meniadakan hukum Taurat. Orang Kristen Nah, memang saya- dasar pemakan babi, makan babi. Sekarang Saya kasih pertanyaan tahu. saya ke abang. Sekarang saya Pertanyaan saya ke pertanyakan. abang. Hukum Saya Taurat, tanya. hukum Taurat kalau tidak cuci tangan haram nggak? Itu najis katanya. Najis. Ya, Menurut haram nenek kan? moyangnya kan? Berarti, betul toh? Kalau Iya. makan babi najis ya? Najis dan haram. Jelas Nah, itu. berarti sama, berarti hukumnya sama. Berarti tidak cuci tangan sama makan babi itu sama. Oh, beda, beda. Cuci Apanya beda? tangan. Gimana bedanya? Cuci tangan. Mana ada Makan bedanya? babi. Itu kan Dengar, nggak dengar. bisa. Dengar, makan babi cuci tangan atau tidak cuci tangan tetap haram. Siapa bilang? Di situ kan tidak jelas. Siapa bilang? Hukumnya Memang di situ lagi najis makan babi atau haram. bahasannya. Itu bukan Iya masalah kan, betul. makan babi. Berarti itu Sekarang bukan hanya pertanyaan cuci saya. tangan doang yang Tuhan Sekarang Yesus pertanyaan bilang. saya kepada pertanyaan saya. Apakah ada larangan makan babi untuk orang Kristen dari Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Memang Yesus ada. tidak mengajarkan larangan makan babi, tidak ada. Sekarang Kristen, apakah ada perintah Tuhan agar jangan makan babi kepada Kristen? Tidak ada. Nah, terus kenapa kalian harus ngais-ngais bahwa Tuhan Yesus menghalalkan? Kalau Itu memang kan nggak ada Tuhan haramnya Yesus babi. yang hadir dalam bumi itu mengajarkan tidak ada yang satupun haram kalau masuk ke mulut. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak larangan makan babi untuk orang Kristen? Dan Tuhan Yesus tidak ada mengajarkannya. Memang ada, pernah dilarang orang Kristen makan babi? Pernah? Tidak ada. Tidak pernah. Jadi untuk apa kalian mendasari makan babi karena Matius 15? Ya justru itu Yesus yang merombaknya kan. Nah, itu kita sekarang kalau Anda menuduh Yesus yang merombaknya, itu adalah Siapa yang tafsiran. Itu tafsiran. Itu bukan menuduh, itu memang segala yang masuk ke mulut, segala dikatakan segala loh. Ya. Apa segala dasarnya loh, ada ya. ucapan itu? Apa dasarnya ucapan itu keluar dari mulut Yesus? Itu kan segala, bukan hanya cuci tangan, segala yang masuk ke mulut. Andaikan Itu segala saja, itu berarti semuanya. dengarkan Tidak Bang. satu, dua, Andai tiga, saja, tidak ada andai itu. saja orang Yahudi, orang Farisi protes, Yesus kenapa muridmu makan babi? Justru Barulah itu Anda dia bisa mengatakan itu protes babi. gitu. Justru itu dia protes, tidak cuci tangan, dia udah protes. Apalagi makan babi, pasti dia protes. Nggak Nah, mungkin kalau nggak dia protes. kalau Yesus melihat muridnya makan babi, apa tindakan Yesus? Kan situ tidak ada ceritanya. Enggak, saya tanya. Kalau melihat muridnya makan babi, apa tanggapan Yesus? Ya, pasti dia membela muridnya. Ya, nyatanya betul. Waktu dia hari Sabat Jangan itu, Anda mencampur hari Sabat, adukan antara murid-muridnya ajaran Anda yang makan seenak perut roti Anda mau gandum makan itu dengan ajaran dibelanya. Yesus.
Tidak mungkin Ya, Yesus ajaran mengatakan, memang begitu. tidak mungkin Yesus mengatakan, barang siapa meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil akan menempati tempat terendah. Lalu kemudian Itu Anda terkecil, mengiyakan Tuhan. Yesus Itu muridnya makan hukum babi. itu, Bang, itu hukum itu nggak boleh Udah. Kalau Anda hanya mau menipu, jangan di sini tempatnya. Ya, Bang. tidak Abang ada tipu-tipu. Anda dibawa. Bodoh kali jadi orang. Bilang aja haramnya babi itu tidak terikat kepada kami. Ngapain harus ngais-ngais ajaran Yesus kepada muridnya? Itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Ada nggak perintah di kitabnya orang Yahudi haramkan babi untuk orang-orang Roma Yunani? Ada nggak? Enggak. Justru babi itu makanan ke apa yang paling terlesat kalian. Tidak ada orang Yahudi menghalalkan babi, nggak ada. Jadi siapa yang menghalalkan babi? Tidak ada yang menghalalkan babi. Kristen memang babi itu halal. Itu jawabannya. Tidak ada yang menghalalkan babi. Maksudnya tidak ada orang yang didatangkan kepadanya haramnya babi menjadi halal, itu nggak ada. Yahudi enggak, Islam enggak. Apakah Kristen menghalalkan babi? Tidak. Tidak, tapi Kristen memang sudah halal dari sononya. Karena tidak ada pelarangan makan babi di luar Yahudi dan di luar agama Islam. Jadi Kristen boleh makan babi, boleh. Hindu boleh, Buddha boleh, ateis boleh. Hanya ada dua kelompok di bumi ini yang tidak boleh makan babi. Yahudi, Islam. Itu. Kalau Kristen ngapain memperbodoh diri? Ada kok, Tuhan sudah, Yesus sudah menghalalkan. Memang pernah haram untukmu? Emang pernah haram babi itu untuk Kristen? Kan tidak pernah. Terus ngapain kalian? Ada di dalam Matius 15. Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut. Memang dulu pernah haram buat kamu babi itu? Ya nggak pernah. Jadi Anda harus sadar diri. Siapa yang menghalalkan? Jawabannya enggak ada. Yahudi tidak menghalalkan. Islam tidak menghalalkan. Kristen tidak terikat halal haram. Tapi Kristen babi itu memang tidak ada haramnya. Karena tidak ada perintah kepada Kristen jangan makan babi. Yang datang perintah jangan makan babi itu di Islam dan Yahudi. Jadi kalau Yahudi makan babi berarti dialah yang menghalalkan babi itu. Tapi ternyata Yahudi sampai hari ini tidak makan babi. Cuman Kristen. Berarti tidak ada yang menghalalkan bagi mereka yang mendapatkan hukum haramnya babi. Kristen makan babi karena memang Kristen tidak pernah diajarkan bahwa babi itu haram. Kristen memang pemakan babi. Begitu saudaraku. Kalau kami Islam Yahudi babi itu haram. Titik. Kalau kalian memang tak ada nabi yang datang ke Kristen mengajarkan makan babi. Ya silakan. Abang bilang tadi di Kristen kan tidak pernah diharamkan makan babi. Iya. Ya. Boleh kita lihat kalau abang punya Alkitab di situ, boleh buka di Imamat 11 ayat 7 sampai 8, Bang. Itu untuk Yahudi. Tetapi kami kan pakai ajaran Alkitab, itu Bang. Anda ngambil sebagai aksesoris doang. Untuk gaya-gayaan. Silakan buka kamera abangku. Oh, belum bisa buka kamera. Itu Ya, cuman aksesoris. Hukum yang datang kepada Nabi Musa itu mengikat kaum Israel saja. Imamat Yeremia 31, 31, 32, 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu? Aku akan menanamkan haramnya babi ke dalam batin setiap mereka. Tidak ada dalil Kristen haram babi itu nggak ada. Kalian tidak dianggap oleh Tuhan, makanya tidak ada hukum yang datang kepada kalian. Kalau kami di Islam, innama harrama alaikumul maitata walahmal khinzir.
Tuh perintah di Islam oleh pencipta langit dan bumi, wahai umat Islam jangan kau makan babi, wahai umat Yahudi jangan kau makan babi, wahai orang Kristen makan sepuasmu karena dunia ini adalah surgamu. Nah, terus bagaimana bilang Kristen, bagaimana dengan agama Kristen yang gereja Advent? Gereja Advent itu secara khususnya mereka memakai perjanjian lama, Bang. Berarti dia serigala nyamar domba. Serigala. Tidak ada ajaran Musa diberikan Tuhan untuk di luar Yahudi, itu nggak ada. Itu milik kepunyaan Bani Yakub. Kalau ada orang yang di luar Bani Yakub memakai perjanjian lama kitab Yahudi, nyamar-nyamar dia adalah serigala nyamar domba. Itu kayaknya Abang offset juga itu, Bang. Kami silakan Anda tunjukkan kepada saya dalilnya di mana di perjanjian lama kalau Taurat yang datang kepada Musa itu untuk orang luar Yahudi juga, silakan. Ada dalilnya? Enggak ada dalilnya. Advent itu sekte yang belum berumur 200 tahun, baru dibentuk, baru-baru kemarin pagi. Advent itu. Setelah dia baca Bible, loh ini kok ada larangan ini, ada kok, aduh kita bikin sekte baru yuk, namanya Advent. Padahal perjanjian lama itu hanya berlaku untuk Yahudi. Jadi saya katakan sekali lagi, apakah babi itu pernah diharamkan ke orang-orang Kristen? Tidak pernah. Orang Kristen diberikan spesial oleh pencipta langit dan bumi untuk menikmati segala sesuatu selama mereka masih hidup di bumi. Silakan makan semuanya karena kenikmatan dan kebahagiaannya hanya sebatas di bumi doang. Itu Abang tadi kan tahu kali tentang Alkitab, ya kan Bang? Nah, bagaimana ya kan, Abang menanggapi di Kisah Para Rasul 10 ayat 13 sampai 15? Yang dikatakan di situ, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus berkata, tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram. Nah sekarang itu yang datang kata Lukas Tuhan. Dari mana Lukas tahu kalau itu Tuhan? Dari mana Lukas tahu kalau itu Tuhan? Ayo. Anita, syukran. Dari mana Lukas tahu kalau yang datang ke Petrus itu Tuhan? Sabar ya Bang, kita buka Kisah Para Rasul 10 ayat 13. Iya. Saya sudah bertanya itu, udah paham itu. Jangan kau mengharamkan apa yang dihalalkan, Theos. Pertanyaan saya, dari mana dia tahu kalau itu Tuhan? Masa Tuhan bicara ke Petrus? Sementara Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah mendengar suaranya dan tidak bisa melihat wajahnya, tidak bisa melihat wajahnya. Kok jadi Tuhan yang datang? Jadi tidak ada pernah Tuhan mengharamkan babi untuk orang Kristen, itu nggak ada. Orang Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan menurut Paulus. Bukan hamba Tuhan orang Kristen itu. Orang Kristen itu tidak pernah datang kepadanya hukum-hukum. Ada nggak pernah Tuhan siang. Iya siang Bang, siang. Dari mana Bang? Protestan? Katolik? Oh ya, saya Salesius Pak, Bang Juma, nama saya Salesius. Saya Kristen Katolik Pak. Oh Katolik. Iya. Iya Bang, iya Bang. Ya. Ya, gimana kabar Bang Juma? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, puji Tuhan Bang Juma ya. Lancar ya puasanya ya? Lancar Bang, lancar. Puji Tuhan. Jadi bahas apa ini Bang Juma? Siapa yang halalkan babi? Gitu ya? Iya. Ya, oke Bang Juma. Saya kira tidak ada yang halalkan Bang Juma ya. Berarti tetap haram. Dan juga tidak ada yang haramkan. Mati meja, mati meja. Jadi imamat 11 itu enggak haram.
Enggak gini Bang Juma. Kalau bagi umat Kristen ya, orang Kristen itu dasarnya apa? Di Kejadian, kitab Kejadian Bang Juma ya. Saya baca kitabnya Yahudi itu ya, silakan. Kitab Kejadian itu kan ya kitabnya orang Yahudi dan juga sekarang juga dijadikan oleh kitab untuk umat Kristen ya. Kejadian 1 Bang Juma ya. Itu dasarnya Bang Juma. Ntar ya saya bacakan ya. Gak bisa ditampilkan cuma nggak apa-apa ya Bang Juma ya. Nggak apa-apa silakan Bang. Tapi ya, dari Bang itu saya sudah tahu. tahu. Apa ya? Ya. 26, ya, 27, 28. Kita baca aja Bang Juma di 27 ya, 27, 28 sampai 29 nanti ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, iya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas, ya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan, ya, yang berbiji dan seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ya, itu Bang Juma ya. Jadi dasarnya. Jadi terutama di ayat 28 ya Bang Juma ya. Itu 27 dan 28 itu memang Allah menciptakan ya burung-burung di udara, baik yang di laut maupun yang di darat ya. Itu menjadi, dia suruh berkuasalah kepada manusia. Jadi artinya manusia itu harus berkuasa atas semuanya itu, ya, dan menjadi makananmu, itu kata Allah, ya. Itu dasarnya Bang Juma. Ya memang Bang Juma di dalam kitabnya Musa ya, memang ada banyak hal yang diharamkan, sangat banyak, ya. Apakah Bang Juma percaya dengan kitabnya Musa itu? Percaya. Pertanyaan saya itu. Percaya. Sehingga kan ada yang haram kan toh, ada yang halal. Iya. Di kitab betul. Musa. Saya Ya, percaya toh? Bang. Betul. Percaya kan? Percaya. Percaya kan kitabnya Musa toh? Percaya. Percaya. Oke. Sekarang gini Bang Juma. Di kitabnya Musa, terutama imamat ya. Kitabnya Musa itu imamat. Imamat 11 ayat 4 Bang Juma. Silakan baca kalau Bang Juma mau baca ya. Baca aja Bang. Imamat 11 ya, saya baca biar enak ya. Imamat 11 ayat 4. Ya, sebentar Bang Juma ya. Saya buka dulu ya. Ayat 4 ya. Jadi gini bunyinya Bang Juma. Ini memang Musa memang ada yang halal, ada yang diharamkan ya. Ini yang diharamkan Bang Juma ya. Ya, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, ya Bang Juma ya. Ada unta di situ diharamkan. Ya. Tapi buktinya sekarang Bang Juma makan unta. Ya. Benar nggak itu Bang Juma? Betul nggak itu? Betul. Artinya Bang Juma, ya toh, betul kan itu? Betul Bang. Lama, Bahwa cepat Bang. Di Apa kitab poinnya Musa, cepat? di Imamat ayat 11 ayat 44 ya.
Imamat 11 ayat 4 di situ Allah melarang untuk makan unta. Ya, Kenapa terus? Bang Juma sekarang makan unta? Nah, pertanyaan yang bagus. Ajaran yang datang kepada Musa itu untuk siapa? Oke, untuk Musa. Dan untuk Musa. Dan untuk umatnya Musa kan? Saya umatnya Musa enggak? Oke, sekarang saya tanya Bang Juma, apakah Allahnya orang Yahudi sama orang Islam beda? Aturan itu Tuhan kami. Saya tanya dulu Bang Juma, yang saya anggap Bang Juma ini adalah orang yang sedikit pengetahuan lebih jauh di atas saya ya. Saya tanya Bang Juma, apakah Allahnya orang Yahudi sama Allahnya orang Islam beda apa sama? Sama. Lantas apa? Ketika Allah, ya, kalau sama, Allah mengatakan jangan makan unta. Itu hukum. Kenapa kalian makan unta? Itu hukum untuk siapa? Enggak, saya tanya kenapa? Kan Allah berfirman. Itu hukum untuk dilarang siapa? Makan unta. Itu untuk siapa dilarang? Loh, kan untuk Bani Israel kan toh? Saya Bani Israel enggak? Loh, sekarang saya tanya, Allahnya Bang Juma sama orang Israel sama apa beda? Tuhan yang sama. Berarti Allahmu itu pelan-pelan berarti Bang Juma. Hah? Hukum Tuhan kepada Nabi Musa dengan umat. Ini loh Bang Juma, Allah kita itu satu Bang Juma ya. Satu. Kata siapa? Ya. Anda nggak masuk ke situ. Anda Kristen kok. Kecuali kalau Abang Juma mengatakan. Katolik itu bukan menyembah Tuhannya Yahudi. Katolik itu menyembah dewa. Ya, enggak apa-apa. Ya itu fakta. Maksud saya yang gini, Anda Bang. sembah, Maksud yang saya, Anda Bang sembah Juma. bukan Tuhan kami. Yang Anda Ya, sembah maksud dewanya saya- orang-orang Roma Athena. Jangan Anda masuk di situ. Ya. Orang Kristen Ya, bukan saya nggak menyembah masuk. Tuhan Saya kami. nggak masuk ke situ. Ya beda. Ya, saya nggak Makanya masuk ke- kalian makan saya nggak babi masuk ke situ. karena tidak ada larangan makan babi kepada orang Athena, orang Romawi. Ada nggak perintah makan jangan makan babi kepada orang Roma Yunani dari Tuhan kami? Ada nggak? Nggak ada. Kamu saudara tidak menyembah Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang kamu sembah dewanya orang Roma Yunani. Jangan masuk ke kami. Makanya haramnya. Saya tanya sekarang, Bang Juma. Saya tanya dengar dulu Bang Juma. Saya tanya ya dengan hormat Bang Juma ya. Saya nggak paham Bang Juma ya. Ya saya nggak paham. Ya, kalau nggak paham, kan dengarkan Allah saya. itu kan Jangan kata banyak ngomong kalau nggak paham. Sekarang ada guru. Hanya satu. Dengar saya baik dulu. orang Yahudi maupun Islam. Satu. Saya dulu kan? dengar. Ada seorang Beda guru. apa sama? Ada seorang guru mengajar di SMP, SMA. Guru yang sama. Perintah yang datang kepada muridnya yang SMP dengan perintah yang datang kepada muridnya yang SMA, apakah diperuntukkan kepada SMP SMA dua-duanya? Kan tidak. Hukum itu hanya datang kepada Bani Israel. Makanya dikatakan di dalam Ulangan 5 baca nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 Anda baca. Hukum itu yang datang kepada Musa hanya mengikat Musa dan kaumnya. Nah, Tuhan yang sama kemudian Tuhan yang sama kemudian memberikan hukum baru kepada kami umat Islam. Beda hukumnya. Ya boleh. Ya boleh saya nanggapi ya. Boleh saya nanggapi. Sekarang nggak usah Anda permasalahkan antara saya dengan Yahudi. Yang Anda permasalahkan ini Kristen. Apakah ada aturan Tuhan yang datang kepada Kristen? Titik. Itu dulu. Ada nggak perintah Tuhan dari Tuhannya Yahudi kepada Kristen ada?
Saya kan sudah baca di Kejadian 27 tadi sampai 29. Itu perintah kepada Adam dan perintah Allah keturunannya. itu. Sedangkan Nah, Taurat iya, itu kan dari Allah tuh. Oke, sekarang Taurat itu kan dari Allah tuh. Iya, sekarang Taurat ada enggak, untuk itu dari Allah apa enggak? Saya enggak, tanya yang diterima oleh Musa itu dari Allah dari mana? botak. Sekarang pertanyaannya, apakah Taurat untuk Kristen? Bang Juma, Alkitab ya, Alkitab itu terdiri dari dengar dulu. Ada tidak Taurat yang datang kepada Musa untuk Kristen Katolik, ada nggak? Dengar dulu. Alkitab ya, Alkitab itu terdiri dari dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama. Saya tanya, ada nggak? Dengar dulu. Tidak Taurat untuk Kristen? Biar Pak Juma paham. Anda turun di bawah. Di bawah. Aduh. Botak kepala, nggak ada ilmu. Botak aja, botak licin. Bikin makruh puasa. Botak. Tapi bodoh. Nah, makruh puasa kan jadinya. Ditanya apa, jawab apa. Kupikir botak pintar. Mulut lebar nih, masuk babi 1 ekor. Jangan ngeyel kok ditanya, jangan so pintar sama saya. Hukum Taurat apakah ada diberikan untuk orang Katolik, untuk orang Protestan? Hukum Taurat itu adakah? Itu yang Anda jawab. Kejadian 1 Anda belum sebut, saya udah hafal itu. Makanya di dalam Ulangan 5 diterangkan hukum yang datang kepada Musa bukan untuk nenek moyang, tetapi untuk kaumnya Nabi Musa saat itu juga. Malah kemana-mana bahasnya. Halo saudara Lukas. Selamat sore Bang Juma. Sore juga, buka kamera abang. Silakan Bu. Ini ya. Pertanyaan saya apa bisa dijawab pertanyaan saya? Terkait dengan materi ini abang. Siap. Buka kameranya abang. Silakan. Selamat sore. Sore juga saudara. Pertanyaan saya menyangkut sesuatu tema Bang. Silakan. Gini Bang, pertanyaan saya masalah haram-haramnya babi itu. Ya. Oke. Memang di agama Kristen memang tak ada yang dituliskan isinya yang apa kayak bilang sama Bang Juma tadi betul. Tapi apakah yang sekarang ini yang kan sekarang kan trending topik masalah babi ini? Iya. Sedang trending topik masalah babi ini. Iya. Apakah di dalam agamanya Bang Juma ini babi sedang naik daun sekarang ya? Kok babi naik daun? Yuk, kan saya tanya dulu, apakah kan anda yang berarasi babi haram? Pemakan babi yang naik daun. Pemerintah diprotes gara-gara mau pertanyaan saya gini, simpel aja saya. Apakah sekarang ini Bang Juma sudah pengen yang kayak gini makan babi anda? Oh enggak dong, saya pengikut Yesus makan babi, kan gila itu namanya. Sudah, bahkan saya bilang lagi naik daunnya babi sekarang ini. Itu diterangkan sekarang dalam kitab di agama Anda ini istilahnya yang dipertuankan babi atau apa Allah? Saya tanya dulu. Kenapa lari ke situ? Kenapa aneh jadi aneh? Kenapa? Terancam perutnya ndak masuk babi, terancam. Takut nggak makan babi. Padahal ndak ada perintah Tuhan datang kepadamu jangan makan babi. Kamu nggak dianggap umat oleh Tuhan. Makanya tak ada Tuhan memberikan perintah jangan makan babi kepadamu. Karena bagi Tuhan dikasih perintah pun tak ada gunanya. Jangankan pemerintah, Tuhan pun kalian bantah. Jadi sia-sia aja Tuhan memberikan perintah. Karena sudah tahu Tuhan itu
seperti apa karakter kalian. Jangankan manusia, Tuhan pun kalian bunuh, kan begitu. Jadi tak ada perintah Tuhan kepada orang-orang yang beragama Kristen. Tahu. Cuma sekarang yang jadi trending topik ini kan masalah babi yang saya bilang naik daun. Iya, karena kalian muncul di tengah-tengah kami menjual babi di mana-mana. Itu kan bagimu yang haram. Kan bagimu yang haram. Oleh karena itu, kalau begitu, karena kamu sudah tahu babi itu haram bagi kami, jangan kau jual sembarangan toh. Bukan. Yang saya tanya sekarang, Anda mempertuhankan babi atau Tuhan mempertuhankan Hanya Allah? orang Kristen yang mempertuhankan babi sekiranya babi itu menembus dosa. Andai saja babi bisa menembus dosa, maka babi pun kau tuhankan. Mana yang lebih haram saya tanya Anda? Mana yang lebih haram? Yang masuk dari dalam perut atau yang keluar dari mulut? Tanya Anda dulu. Kalau mengatakan yang masuk dalam perut atau yang keluar dari mulut? Itu berbicara najis, bukan haram. Loh. Yang masuk dalam perut, yang haram, najis. Yang masuk atau yang Itu keluar? Tidak berbicara haram halal di situ. Yesus tidak membahas haram atau halal. Itu berbicara najis. Belajar membedakan antara najis dan haram. Kristen memang nggak tahu apa itu haram. Jangan ganti topik dulu. Masalah babi kita bahas dulu masalah babinya ini. Ya. Siapa yang menghalalkan babi untuk Kristen? Itu di dalam istilah dalam masalah babi ini apakah siapa yang menghalalkan babi untuk Kristen? Setiap ciptaan di muka bumi ini dihalalkan untuk pada semua orang. Dalilnya ada di dalam makanya dengar dulu. 11 nomor 7 yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan Tuhan itu iblis. Iblis yang suka menghalalkan makanan yang diharamkan Tuhan. Setiap ciptaan yang diciptakan sama Allah itu berhak semua manusia dipelihara di muka bumi dan manusia berkuasa. Dalilnya jelas di dalam Imamat 11 nomor 7-8. Jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Itu kan bagimu yang haram, bagi kita halal. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak mengharamkan babi untuk Kristen? Karena Tuhan sudah tahu karakter kalian mungkin adalah omnipora. Tuhan sayang sama kalian. Makanya Tuhan tidak membatasi kalian. Dengar dulu. Makan jangan suka menang sendiri. Boleh. Ada nggak Tuhan mengharamkan babi untuk Kristen? Pertanyaan saya. Kesempatan dulu kita ngomong. Saya bertanya, habis itu Anda ngomong. Ada nggak perintah Tuhan agar orang Kristen jangan makan babi? Ada nggak? Nggak ada. Berarti perintah jangan makan babi hanya kepada umatnya, umat Yahudi dan umat Islam, betul? Betul. Kenapa Kristen tidak dikasih haram babi? Karena bagi setiap yang hidup di muka bumi ini yang itu berhak manusia berhak apakah Tuhan mengharamkan babi kepada iblis? Hai iblis, jangan makan babi. Ada? Nggak ada. Adakah Tuhan mengajarkan hei Kristen jangan makan babi? Nggak ada. Berarti iblis dan Kristen sama, nggak haram babi. Beda. Kalau Yahudi, Islam jangan makan babi. Iblis dan Kristen ada nggak larangan jangan makan babi? Bagaimana sama unta? Kalau unta makan. Unta itu larangan untuk Yahudi. Boleh unta. Tapi diharamkan. Itu untuk Yahudi kan? Itu kan untuk Yahudi. Sekarang kami bukan Yahudi kan Israel. Ya kami bukan Yahudi. Anda masalah Yahudi. Kami bukan Yahudi. Keturunan mana? Keturunanmu dari mana? Kami bukan Yahudi. Kami umat Islam. Islam lahir dari kapan? Islam lahir dari abad keberapa? Abad keberapa dulu? Abad ke-7. Ya, tahu.
Terus? Benar kan? Begitu. Berarti terus kamu mendoktrin masalah itu, kamu doktrin. Kamu ambil dari sini kitab-kitab sebelumnya. Kamu tidak percaya. Kitab saya Al-Quran. Kitab-kitab sebelumnya bahwa kitab yang saya menyatakan Al-Quran. itu antara haram atau apanya itu awalnya itu kamu percaya. Bukan itu. Sekarang kenapa Tuhan tidak mengharamkan babi untuk Kristen? Karena disayang, karena Kristen disayang, atau karena Kristen dianggap pembangkang, tidak akan mau mendengarkan meskipun dikasih perintah. Ayo, Tuhan satu mereka rubah menjadi 3. Ibadah Sabat atau Jumat mereka lari ke Minggu. Yesus utusan Tuhan mereka katakan Tuhan itu sendiri. Perintah sunat mereka tidak bersunat. Percuma saja Tuhan memberi firman kepada kalian, kalian tidak akan pernah dengar. Begitu juga Tuhan tidak memberikan firman kepada iblis. Percuma saja Tuhan kasih iblis firman, iblis tidak akan tunduk. Orang Yahudi disuruh menyembah satu Tuhan, orang Islam satu Tuhan. Orang Yahudi disuruh bersunat, orang Islam bersunat. Orang Yahudi dilarang jangan makan babi, kami tidak makan babi. Kristen kenapa nggak dikasih hukum? Kok Kristen dianggap anak tiri? Jangankan hukum, nabi pun tidak ada dikasih kepada orang-orang Kristen. Kami Nabi Muhammad. Orang Yahudi Nabi Musa, Nabi Isa, Yesus. Nah Kristen nabinya siapa? Ada. Tuhan tidak menganggap kalian. Kalian punya kitab hanya mengambil terjemahan dari kitab Yahudi dan mengambil surat-surat yang ditulis-tulis oleh orang-orang yang bukan nabi. Jadi solusinya buat kalian hanya ikut Nabi Muhammad supaya kalian punya nabi. Begitu. Jadi kuncinya jangan Anda itu terjebak oleh tema saya. Siapa yang menghalalkan babi? Tak ada. Kristen itu memang dari sononya tidak ada perintah kepada Kristen haram babi. Itu hanya berlaku kepada umat pilihan Yahudi, Islam. Kristen gak ada hukum haram babi. Kristen mau ngapain dengan babi aja silakan aja, itu fakta. Jangan sakit hati kalau udah disampaikan begitu. Nah, oke, selamat siang, Bang. Siang. Masih tentang babi kah ini apa yang lain? Enggak, ini bahasanya Bang. Masih bahas tentang makanan apa-apa? Iya, ini siapa yang menghalalkan babi? Yang menghalalkan tentu di perjanjian lama kan kita udah tahu tadi, Juma juga udah pasti tahu. Ada enggak? Oke. Ada enggak perintah haram babi untuk orang-orang Kristen? Ya karena kita merujuk dari perjanjian lama tentu ada, tapi tertulis di perjanjian lama. Ya itu kan untuk Yahudi abangku. Itu untuk Yahudi bukan untuk Kristen. Betul sekali, karena memang keselamatan itu dan Nabi terdahulu juga memang dari Yahudi semua, kita harus akui. Berarti tidak ada yang mengharamkan babi. Tuhan tidak mengharamkan babi untuk Kristen, betul? Ya tentu kalau kita dari sejarahnya berangkat dari perjanjian lama, ya itu kitabnya Yahudi, abang. Itu kitabnya Yahudi. Kenapa Kristen harus ke situ? Itu kan hanya sama. Ya, memang kita kan sesuai yang kitab yang kita pegang karena ada perjanjian lama, perjanjian baru. Lah, itu kan perintah Tuhan untuk kaumnya Bani Israel saja, anak-anak Yakub, bukan untuk Kristen. Jadi tidak ada perintah haramnya babi untuk Kristen, Katolik, Protestan dan seterusnya, nggak ada, betul? Betul. Nah saya tanya, kalau untuk Muslim masalah babi ada tertulis, ada juga tertulis langsung di Quran haram gitu. Ada haram, tidak boleh makan babi. Al-Quran ada. Apa aja itu? Ya, dilarang makan haram.
Dilarang makan babi dan binatang-binatang yang disembeli bukan atas nama Allah. Gak boleh di Islam. Dilarang makan darah, dilarang makan bangkai. Begitu Abang. Iya, Nah itu kan kalau di perjanjian berlama kan tentu yang itu kitabnya berkuku belah apa aja. Yahudi. Itu kitabnya Yahudi, Iya, Bang. tapi kan Sekarang masuk Kristen juga ke saudara kita, kitab suci saudara kita Muslim masuk juga masalah babi, Oh masalah enggak, unta itu beda hukumnya kepada kami, beda hukumnya. Kami tidak mengikuti Hukumnya apa hukum kan? yang ada Haram kan? di kitab perjanjian lama, bukan kami anut. Bukan, kami Al-Quran. Beda Bang, beda. Sekarang ada nggak hukum haram halal makanan untuk Kristen dari Tuhan? Ada nggak? Dan saya bilang kan tadi kalau kita berbicara Kristen itu di Yahudi karena memang Kenapa keselamatan. masuk ke itu, ke Yahudi? Nah, yang jadi Kan pertanyaan, yang saya tanya kan jadi Kristen. Berarti abangku, maaf nih, berarti di Kristen tidak pernah Tuhan memberikan hukum, aturan. Betul? Ya ada dong, namanya hukum Taurat. Mana, Kan kita mana, juga mana? Memang setiap Nabi setiap mana ibadah yang kita kan diutus baca untuk hukum orang Taurat. Kristen? Nabi mana? Yang diutus untuk orang Kristen itu nabi yang mana? Siapa nabinya orang Ya, Kristen? kita kan semua di perjanjian lama, di kitab-kitab perjanjian lama, perjanjian baru ada, maksud saya. Itu Jadi kita nabinya berdasar- orang Yahudi, abangku. Ya tapi kan sama. Kalian Apa samanya? Enggak, saya tanya dulu. Pak Juma, Nabi-nabi- nabi-nabi terdahulu tetap juga dia ada di sejarahnya, apa dipercaya enggak sama saudara Muslim? Kan Kami gitu aja. percaya Nabi itu diutus kepada kaum Bani Israel, bukan Betul. untuk kami. Nah, sekarang Kristen, Nabi itu juga adalah Nabi Israel. Nabinya Kristen siapa? Enggak Maksudnya ada. nabinya Kristen siapa? Enggak ada. Tuhan Ya, tentu tidak pernah kami memberikan Tuhan tidak pernah memberikan perintah aturan main kepada yang beragama Kristen. Nabi-nabi turun Sebenarnya dengan ajarannya untuk kaumnya Bani Israel. Jelas itu Bang. Tapi kedatangan Yesus, masalah kedatangan Yesus ke dunia setelah dia mengajar udah dewasa lah, maksud saya tahu kan ayatnya ada yang haram Yesus itu untuk bukan kaumnya soal Bani Israel. Yesus untuk Israel. Iya tapi kan Nah, kita bukan untuk Kristen kan pengikut Kristen Yesus. Bang. Itu pengakuan Kristen sendiri. Bukan itu pengakuan sama tindakannya memang sekarang, kita pengikut. Sekarang mana aturan yang Yesus berikan untuk orang-orang non-Yahudi? Yang mana? Ada? Tidak ada. Kalian itu tidak pernah dianggap oleh Tuhan. Kalau di Tidak pernah perjanjian lama itu dianggap. kan tentang aturan, kita udah paham semua tentang hukum Itu Taurat, untuk soal agama makanan. Yahudi. Sekarang untuk Betul. Kristen ada nggak? Ada nggak aturan untuk Kristen? Ya kita Yesus gitu kan, kita kan berarti kan sebagai pengikut Yesus tentu pun hanya mengikuti untuk bangsanya ajaran dan Israel. Bangsanya Israel Yesus. Tapi Kristen siapa yang diutus untuk Kristen? Tentu Yesus dong, kan dia Yesus utusan, untuk dia nabi. kaumnya Bani Israel, paman. Oh itu betul, kita harus akui dan tertulis keselamatan datang dari bangsa Israel. Nah, sekarang permasalahannya siapa yang diutus untuk Kristen memberikan aturan? Babi tidak haram, sunat tidak boleh, ibadahnya minggu, menyembahnya Yesus, tempat ibadahnya gereja, hari ibadahnya minggu. Itu nabi siapa itu? Siapa yang mengutusnya? Kalau ada yang kayak gitu ngomong kayak gitu, kita nggak percaya. Kita lihat dari segi tindakannya dong. Makanya kita jadi pengikut Yesus, Kristen disebut. Kalau langsung mengaku Yesus, Yesus pengikutnya Yahudi, Bang. betul. Yesus Nah, sekarang juga kalian sunat, bukan Yahudi. apa segala macam.
mengikuti tradisi Yahudi. Kan memang kita dari tadi udah ngaku, ya. Berarti cuma ikut-ikutan doang. Ya kita ikuti, kayak kita lah ya. Berarti kesimpulannya, kita ikuti narasinya. Iya, berarti kesimpulannya babi haram untuk Bani Israel dan Bani Ismail. Tidak ada larangan babi haram kepada di luar dua kelompok ini, betul? Betul? Iya, tapi kita berdasarkan kan saya bilang tadi kita perjanjian lama. Berarti kita kan ini kan hanya mengikut sejarah, Bang Juma. Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menganggap kalian. Karena tidak ada aturan Tuhan yang datang kepada kalian, saudaraku. Kalian hanya ikut-ikutan gitu ya. Enggak, kita jujur dulu. Kita setiap narasi Bang Juma, ya memang kalau benar ya benar. Kalian hanya ikut-ikutan gini. Mungkin Bang Juma kan tahu di tanah Batak itu belum kenal agama dulu. Ini mengikuti nalarnya, ikut-ikutan. Hanya menyembah apa aja lah, nenek moyangnya, apanya, kayu, tergantung apalah Tuhannya. Datanglah misionaris kan, Nomensen. Pasti tahu Bang Juma kalau benar mendalami Kristen sejarah ya. Iya tahu. Datanglah Nomensen menyebarkan Injil Yesus. Itu kan beberapa kali mau dibunuh dan akhirnya terbunuh juga. Jadi benar. Setelah diberitakan kita ngikuti. Karena kita ngikutin apa? Karena melihat karakter Yesus kan gitu. Betul itu. Kalau saya akui ya betul. Nenek moyang kita ngikut dari misionaris dari Jerman, Nomensen itu ke Tanah Batak. Beberapa kali mau dibunuh kan. Itu maksud saya gitu. Ya saya ikuti nalarnya. Tapi kalau soal makanan kita bahas terlalu dalam, ya tentu ya emang manusia nggak ada yang sempurna selain manusia Yesus. Masalah dilarang berbohong juga, dilarang mengucapkan saksi dusta. Waduh, kita ini dilarang mengucapkan Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Setiap hari manusia yang udah bohong demi Allah katanya itu banyak, Bang Juma. Jadi kalau tentang makanan, Yesus sudah jelas menyebut yang haram bukan soal tentang apa yang masuk dari mulut, tapi apa yang keluar dari mulut. Itulah dasar kami. Siapa yang doyan babi makan saja. Percuma aja, percuma Bang. Percuma Anda mengambil yang kayak gitu. Toh tidak ada babi haram untuk Kristen. Dari sanonya memang tidak pernah Tuhan memberi aturan kepada Kristen, Katolik, Protestan atau Advent atau apapun itu. Pencipta langit dan bumi tidak pernah memberikan perintah atau larangan kepada orang Kristen. Tidak pernah mengutus nabi kepada orang Kristen. Yang diutus hanya Yesus kepada kaumnya Bani Israel dengan seperangkap aturan-aturan untuk Bani Israel. Kristen biar dianggap paten. Nah, ya sudah. Itu benar sekali. Sudah. Berarti tidak ada yang menghalalkan babi, enggak ada. Memang babi sudah halal dari sononya untuk Kristen. Tidak terlibat di dalam haramnya kepada Bani Israel. Gitu, Bang. Saya juga sebagai Kristen ya, pengikut Yesus, kadang saya mikir, alangkah luar biasa bahagianya orang Israel ini. Keselamatan harus datangnya dari situ, dari nabi-nabi. Segitu banyak negara gitu loh. Kadang kita mikir gitu, benar. Benar, itu udah benar. Kenapa harus ke Israel gitu lah. Tapi itu pilihan Allah kan gitu. Pilihan Allah harus memilih lahirnya, datangnya keselamatan itu dari bangsa Israel. Ya tentu kita negara-negara lain. Kita tadinya belum beragama. Yang saya bilang tadi, misionaris datang mengabarkan Injil. Orang tua kita, nenek moyang kita sama sekali nggak kenal agama, berhala. Mulai ada ini apa sih sembah contohnya. Jadi ya kita termasuk kan ya beruntung kita mengikuti kan gitu, dapat keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Ya, tidak ada aturan haram halal kepada Kristen dari Tuhan. Itu intinya, betul? Cuma nebeng Israel, Kristen. Ya, setelah kedatangan Yesus hanya yang tadi, bukan soal makanan. Maksudnya kata-kata kotor, menghina itu lebih parah. Karena apa? Soal makanan akan keluar, kita buang. Iya, gitu. Tapi itu kalau pun aturan itu tidak untuk Kristen juga. Nggak ada, intinya orang-orang Kristen tidak ada aturan haram babi, halal babi. Nggak ada aturan itu.
Tapi membenarkan enggak Juma kalau saya bilang yang lebih parah yang keluar dari mulut, misalkan saya atau sebaliknya Bang Juma menyakiti saya dengan kata-kata sampai menghina orang tua, jauh lebih sakit kan daripada betul itu, betul. Kita sepakat lah itu, jangan kita pura-pura. Iya. Ya kan bagus acaranya, ya Teri. Iya betul. Nah gini baru mantap. Memang kalau saya naik ke saudara Apollo kita Muslim ada semua mau hanya satu yang nggak bisa saya hadapi si Ripa sama si Hesti. Bang Juma langsung barbar terus padahal kita udah enak gini ya enak kan itu sebenarnya di TikTok ini hanya gini-gini kalau ketemu sebenarnya kayak saya tinggal di Jawa Barat alangkah baik-baiknya ini suku Sunda semua di sini itu plat saya itu sayo bawa orang pengajian lagi saya contoh mobilnya Mazmur. Oke Bang, saya mau ibadah dulu Bang, makasih banyak ya. Ya, makasih ya. Oke, sip. Salam kenal saudaraku Mazmur. Nanti naik lagi ke sini Abang. Makasih. Ya. Oke, teman-teman sekalian, kita mau asar nih. Gimana nih? Kita tunggu teman kita yang mau naik moderatornya kok nggak ada nih. Moderator pada kemana ini? Aku mau sholat asar dulu. Ayo, sementara yang minta permintaan dari saudara kita Kristen mau membahas tentang babi masih ada banyak. Gimana? Sayang kalau ditutup komalnya. Mana ini? Halo, moderator Islam, naik dulu. Naon? Hah? Oh lomba azan. Oh alamak. Lomba azan. Kenapa saya nggak dipanggil? 15, 17. Makasih udah di prank. Pantasan tadi kok ini kan jam 2, apa HP saya rusak? Di sini baru jam 2 lewat sekian kok sudah mulai azan, tapi azannya kok panjang kali. Ada pula azan kayak azan Bugis, awe puang. Moderator udah pada tidur ini moderatornya. Kita naikkan lagi saudara kita yang sedikit agak paham Bible. Jangan yang ngeyel, tapi naik ya adanya moderatornya di bawah. Nakal juga. Siapa itu tadi yang menaikkan teman-teman? Siapa yang menaikkan beliau ini? Halo, selamat siang. Iya. Selamat siang. Siang. Buka kameranya Bang. Oh, buka kamera nggak apa-apa. Boleh. Wow, sudah siap dengan segala persenjataan ninja kita ini. Dari mana, Katolik atau Protestan? Saya nggak mengikuti apa ya. Saya nggak usah pakai denom lah. Saya nggak bicara tentang denom gitu loh. Gitu. Jadi saya Kristen. Yang penting saya Kristen. Saya bukan bicara tentang denom ya. Oke. Ini kan siapa yang menghalalkan babi kan? Iya. Oke. Yang menghalalkan babi itu ya Tuhan itu sendiri. Di mana? Di mana? Betul. Kalau kamu buka di dalam Markus 7 ayat 19. Itu keterangannya kan Markus yang punya keterangan, bukan Yesus. Dengan demikian penulis semua kitab itu kan manusia. Kayak Taurat itu penulisnya Musa. Oke, baik. Apakah kamu gara-gara imamat itu kan tulisan Musa juga? Oke, baik. Sekarang begini. Jangan gitu dong. Kalau kita diskusi itu jangan siapa penulisnya, jangan ke anak-anak. Sedangkan nanti saya buka nanti sama kamu. Dari surah Al-Fatihah sampai Anas itu penulisnya itu Muhammad gitu loh. Oke. Sekarang ketika dia menghalalkan menurut saudara, itu dihalalkan untuk siapa? Untuk siapa? Dibaca dulu, Bro. Ya itu dihalalkan untuk siapa? Ya untuk manusia dong. Manusia mana? Ya untuk manusia. Dia siapa manusianya? Kan Yesus kan mengatakan, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian dia menyatakan semua makanan itu halal. Halal nggak semua makanan? Halal untuk siapa?
Oke. Pengikut Isa. Pengikut Iya, Yesus. siapa pengikutnya yang menghalalkan babi? Yesus Siapa? kami, orang Kristen, pengikut Kristen. Berarti Kristen. Oke, berarti Yesus menghalalkan untuk Kristen. Isa pun juga membatalkan hukum Taurat. Nah, sekarang di mana perintah haram babi untuk Kristen sebelumnya? Apa kau bilang? Di mana babi itu haram sebelumnya untuk Kristen? Di mana? Enggak ada. Orang Kristen itu belum muncul itu sebelum datangnya Kristus. Nah, terus kenapa dihalalkan kalau memang tak ada haram untuk Kristen? Karena ada Kristus lah, Yesus itulah jadi ada Kristen, bro. Nah, sekarang yang yang menjadi orang Kristen itu sekarang yang menjadi orang Kristen itu kan orang Roma Katolik Yunani. Sekarang orang-orang ini menghalalkan babi. Memang pernah haram untuk orang Roma Katolik Yunani? Pernah? Babi itu pernah diharamkan? Matanya Yesus itu semua makanan itu jadi halal, bro. Saya tanya, memang pernah babi itu haram? Ya makanya dulu, bentar. Memang pernah babi itu haram untuk orang Roma Yunani? Pernah? Ya pernah. Di mana dalilnya firman Tuhan haram untuk Roma Yunani? Di mana? Di mana? Di mana? Pernah. Di mana babi haram untuk Roma Yunani? Itu, bro. Ada juga orang-orang Yahudinya situ. Saya tidak tanya Dulu. Yahudi. Ya, bentar dulu, Orang sabar Roma dulu. Yunani yang kutanya, kapan Tuhan mengharamkan babi kepada mereka? Jangan bicara tentang Roma Yunani. Kristen itu Katolik, Roma, Protestan itu. Kapan babi haram untuk Roma Yunani? Yerusalem, bro. Itu orang kapan Tuhan mengharamkan babi untuk orang Roma Yunani? Aduh, sekarang saya tanya, bro. Isa membatalkan hukum Taurat nggak, bro? Kapan Tuhan mengharamkan babi untuk orang Roma Yunani itu kapan? Bisa aja membatalkan hukum Tauratnya. Nggak ada urusannya itu. Yang saya tanya, yang saya tanya, kapan Tuhan mengharamkan babi untuk Katolik dan Kristen Protestan? Surat 50, Ali Imran 50, bro. Isa menghalalkan sebagian yang diharamkan. Isa itu hukum Taurat. Untuk siapa? Kenapa Isa itu membatalkan hukum Taurat? Untuk siapa Isa membatalkan? Untuk siapa? Ya, untuk pengikutnya, pengikutnya. Orang Roma atau Yunani? Lah, sekarang di situ orang nggak ada dibilang tentang orang bro. Situ pengikut dia. Nabi Isa pengikutnya itu Bani Israel. Wa izqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Kalau Nabi Isa menghalalkan sebagian dari Taurat, itu untuk kaumnya Bani Israel. Pertanyaan saya, sejak kapan babi haram untuk Roma Yunani? Itu pertanyaan saya. Boleh makan daging babi enggak? Adek, pertanyaan saya, sejak kapan babi haram untuk Roma Yunani? Sehingga itu boleh makan daging babi di mute dulu. Dengarkan saya, dengar. Sejak kapan Tuhan pencipta langit dan bumi mengharamkan babi untuk Roma Yunani sehingga Roma Yunani harus diam sedikit lagi sehingga kalian orang di luar Yahudi itu harus mengambil data. Yesus sudah menghalalkan loh. Yesus sudah mengatakan bukan yang masuk yang mengharamkan tapi yang keluar. Emang sejak kapan babi itu haram untuk kamu? Kapan? Isa membatalkan hukum Taurat enggak, bro? Untuk kaumnya Bani Israel. Hukum Taurat enggak?
untuk kaumnya Bani Israel, betul? Iya, untuk iya sudah. Itu Sudah. Itu sudah tak ada masalah. Sekarang yang jadi pertanyaan, sejak kapan babi itu haram untuk kalian? Sejak kapan babi haram untuk kalian? Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kapan babi haram untuk kalian? Nggak ada, oke? Udah nyerah? Nyerah. Oke, nggak ada ya. Anda ke bawah lagi. Bro, dengarkan. Benar nggak? Host jangan dinaikkan dulu. Saya jelaskan dulu sedikit. Kita berbicara ilmu mantik dulu, ilmu mantik. Sebelum kita asar. Jadi perintah haramnya babi datang kepada Nabi Musa dan kaumnya. Lalu setelah itu Tuhan tidak pernah mengharamkan babi kepada orang Roma, orang Athena, tidak pernah. Lalu Tuhan datang kepada Nabi Muhammad, kembali mengharamkan babi kepada kaumnya Nabi Muhammad. Jelas itu kan? Tuhan mengharamkan babi untuk Bani Israel, Tuhan mengharamkan babi untuk Bani Ismail. Dua keturunan yang mendapatkan titah haram babi. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Oke? Dan juga Al-Ma'idah ayat 3. Begitu juga Ulangan 14 nomor 8, Ibnu Ahmad 11 nomor 7 dan nomor 8. Haram babi. Sekarang orang-orang Kristen tidak ada perintah kepada mereka haram babi, sehingga mereka butuh Yesus untuk datang menghalalkan. Aduh, Yesus kok lama kali turunnya. Cepatlah turun Yesus. Kami sudah nggak tahan ini. Kami sudah mau makan babi. Kami butuh kamu Yesus. Turunlah segera. Dan setelah kamu turun, segeralah kau mati, supaya kami bisa makan babi. Pret! Emang kapan kalian itu diharamkan babi? Kapan? Kapan ada perintah Tuhan kepada kalian makan babi itu haram? Yesus, turunlah segera. Perutku sudah rindu dengan cepatlah turun Yesus. Oh orang-orang Yahudi, salibkanlah cepat Yesus, karena kami sudah pingin makan babi. Memang untuk apa? Dengan demikian dia sudah menghalalkan segalanya. Emang pernah haram untuk kamu? Pernah? Pernah rupanya? Dengan demikian dia sudah menghalalkan segalanya. Dia berkata bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut yang menajiskan. Dengan demikian, hore, kami bisa makan babi dong. Memang kapan babi haram untuk kalian? Kapan? Mana dalilnya babi haram untuk orang Katolik? Mana? Mana dalilnya babi haram untuk orang Protestan? Mana? Lah memang gak ada, kalian aja sibuk sendiri. Tidak pernah ada pengharaman babi untuk orang Romawi, untuk orang Yunani, untuk orang Belanda. Gak ada, mana dalilnya? Di kitab mana itu tertulis? Tiba-tiba saja kau ambil kitabnya Yahudi, kau tempel dengan kitab lo, lalu kau bilang di situ sudah halal babi, makanya kami sekarang boleh makan babi dan tidak boleh dilarang menjual babi karena sudah halal. Memang kapan babi itu haram samamu? Kapan? Di mana babi itu haram untuk lo? Emang ada? Sosokan, jangan lagi kau mau diatur tentang makan makanan. Jangan lagi kau mau diatur tentang minum minuman. Memang sejak kapan kau orang Roma Yunani itu dilarang makan ini makan itu? Ada perintahnya.
Nih mericik tember jahe. Gak ada. Sahabatku bintang barakallah. Seorang generasi. Gak ada kan? Gak ada. Jadi jangan sok cantik. Kami udah bisa makan babi loh. Kenapa? Karena Yesus sudah menghalalkan. Yesus sudah mati di salib untuk ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk terlalu. Hah? Memang pernah babi itu haram untuk kalian sampai kalian harus, aduh kapan ya Yesus mati di salib? Kenapa? Kami sudah rindu ingin makan capcay babi. Kami sudah rindu ingin makan babi kecap. Cepatlah Yesus salib supaya kau bebaskan kami biar kami bisa makan. Sok sibuk sendiri. Sibuk sendiri. Haramnya babi bukan untuk kalian. Kalian mau makan babi kek sebelum Yesus disalib atau setelah Yesus disalib, tak ada pengaruhnya. Tak ada pengaruhnya. Yesus disalib, tidak disalib. Yesus disalib, tidak disalib. Kalian mah bebas, pas. Mau ngapain aja. Tidak ada. Tuhan pernah berfirman kepada orang Roma Yunani, hai orang-orang Yunani, janganlah engkau makan babi karena itu haram bagi. Mana ada. Nabi Musa hanya untuk kaumnya, Yesus untuk kaumnya. Kalau Yesus datang menghalalkan babi, halal untuk yang haram, halal untuk yang telah diharamkan untuknya. Siapa itu? Bani Israel. Cahayu. Kalian pengikut bangsa Romawi Yunani, bukan bangsa Yahudi. Apa pula kau sibuk-sibuk? Sibuk kali dia. Aku ini kami sudah tidak haram lagi babi. Emang sejak kapan haram? Di mana itu ada haramnya babi untuk orang-orang Kristen? Tak ada kan? Nah, jangan sibuk sendiri. Itulah yang dikatakan Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami umat Islam berlindung kepada Allah agar Allah memberikan kami jalan yang lurus, bukan jalan orang yang sesat, bukan pula jalan orang yang dimurkai. Bukan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Yahudi dimurkai. Kenapa? Karena ada aturan main, mereka tidak lakukan. Marah Tuhan, murka Tuhan. Yang sesat, tidak ada aturan kepadanya, mereka bikin sendiri. Saya kira begitu sementara, karena ini kayaknya aslinya deh. Udah jam 15.17. Silakan sahabat Islam, moderator naik dulu dong. Jangan kayak gitu dong, saya jangan dikerjain dong. Naik dulu. Woi, moderator satu orang aja naik dulu weh. Bosku, adakah? Jangan nakal ya kalian, aku mau sholat loh. Apa ini? Kemana orang-orang ini? Anak-anak api naik dulu. Please, sampaikan kepada mereka, Bang Suma butuh moderator satu orang. Please, yang lagi live siapa? Aku mau sholat panggilan jangan kayak gitulah. Wih, asa nih. Satu orang dulu naik please. Ya Allah ya Karim. Yang ada di Jakarta atau di mana kek? Naik dulu please. Yang ada di Medan, anak-anak api, kemana kalian? Naik dulu. Ini dia beliau. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Antum ini Bang, moderator di sini. Jangan, saya aja. Jadi moderator boleh. Saya temanin aja, mau sholat dulu ya Bang Zuma. Aku mau sholat, Abang. Iya, sholat. Saya tungguin aja. Oke. Boleh.
Boleh ya Bang, makasih ya Bang ya. Sambil saya kasih moderator ya. Mana tahu Abang merasa sepi sendiri gitu. Siap. Masya Allah, luar biasa Abang ini. Bismillah, Allahu Akbar. Anda hanya dapat menambahkan hapus. Iya, aku mau sholat. Oke. Tunggu ya Bang ya. Tunggu ya Bang ya. Ada Yonatan katanya Bang Zuma. Dinda Yonatan Nandar. Tunggu. Yonatan Nandar. Iya, saya chat. Ada yang ngechat di bawah itu saya lihat. Oh, dia live di sebelah. Oh iya. Oke. Tunggu ya Bang. Oh, memang banyak kali moderator di sini ternyata. Kita hapus dulu. Satu-satu kita hapus. Biar ini. Wis, memang banyak kali Bang moderatornya. Abang di mana ini? Di Jakarta Bang. Oh di Jakarta. Ya, sehat kan Bang? Alhamdulillah sehat. Abang sehat? Alhamdulillah sehat Abang. Alhamdulillah. Di Sulsel kah atau lagi di? Iya, Sulsel di Makassar. Oh siap. Bang Andi pernah 2 kali kah ke tempat saya tuh? Oh gitu. Abang orang asli mana? Makassar. Oh, itu nih ku bilang ngapa nalogatnya begitu Kak Mas. Sari batangku pohai. Sudah moderator maki sahabatku biar saya baca dulu sebentar. Kita aja dulu orang pote-pote maki di sini semua. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Kita di sini aja ya. Ya sambil tunggu Bang Zuma ya kita bicara chat di bawah aja. Puas saja kok, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lamlang. Siapa yang mau naik lagi? Ayo yang mau naik Peci Syifa naik aja biar ada temannya. Assalamualaikum Peci Syufi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gurunda ini lagi sholat dulu jadi. Iya, saya nemenin abang di sinilah. Iya. Kasih. Biar enak kan kita ngobrol-ngobrol. Iya, siapa lagi yang mau naik ya? Siapa lagi yang mau naik ya? Lambaikan tangan yang mau naik. Ngobrol-ngobrol. Iya, kita ngobrol-ngobrol menjelang buka puasa. Jangan oten lah. Kita belum kita ilmunya begitu. Iya, kita ngobrol-ngobrol aja. Alif mau naik. Bang Alif AS. Mana yang mau naik? Firdaus. Oke. Firdaus ya. Mana Firdaus?
Firdaus. Mana coba taping lagi. Buat permintaan lagi Bang Firdaus. Wih, dibawa kali. Oke, nah kelamat 3an. Oh, ini ada nih, mana? Naik. No. Firdaus. Assalamualaikum, Bang Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Bagaimana kabarnya abang-abangku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi istirahat ya. Gurunda lagi sholat. Gak apa-apa kalau ada otennya mau naik, kita naikkan aja bang. Iya. Kita tanya Tuhannya oten berapa? Iya. Iya. Insya Allah kita bisa atasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang ini? Saya naikkan kah? Siapa Oten di sini? Tapi jangan oten mau penghujat. Kalau oten penghujat, Iya, jangan. Bisa ini Rom ini. Iyalah. Ya mau diskusi aja. Biar ada temannya aja. Betul udah punah. Ini doa. Amar. Alhamdulillah tadi malam itu Bang Zuma mensyahadatkan orang yang sudah syahadat. Masyaallah. Artinya gini, dia ini Islam cuman Islam KTP. Ayahnya Muslim, bundanya Kristen tadi malam itu kan. Tapi ini sudah syahadat. Dari kecil dia tidak pernah mengenal Islam, bahkan dia pernah ke gereja. Akhirnya disyahadatkan tadi malam. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Dia minta syahadat, disyahadatkan sama Bang Zuma tadi malam. Karena mudah-mudahan itikat dia bukan karena dia cinta sama gadis Muslim ya. Kalau kata dia sih karena dia suka dengan gadis Muslim dan ingin menikah dengan gadis Muslim, cuman dia tidak pernah baca Bismillah saja tidak pernah dia. Iya, yang berdebat terus itu, tapi dia sudah syahadat tadi malam. Bukan, dia belum pernah berdebat bang. Belum pernah berdebat, cuman baru tadi malam dia naik, dia minta tolong disyahadatkan sama Bang Juma. Luar biasa. Iya, karena biasa dia Gurunda memang. Iya. Kalau saya dulu pernah pula ini sama orang Sulawesi, namanya si Bona. Rupanya iya, dia minta syahadat sama saya di room kayak gini. Dia katanya ngakunya Kristen gitu kan. Dan ingin bersyahadat. Ya kita syahadatkan di atas sini. Tidak taunya dia emang mau cari apa, dia cari sensasi atau bagaimana kan? Oh, cari sensasi kali. Akhirnya dia minta maaf. Jadi begini dia bilang, saya ini emang sudah Muslim, cuman saya pernah ikut ke gereja katanya. Oh, pernah murtad kalau begitu, saya bilang. Bagaimana itu anunya kalau sudah pernah murtad terus masuk Islam? Itu kami cari itu. Jadi kebetulan dia naik di room kawan kita itu, Bang Akal Sehat namanya. Siap. Itu kami cari di Sulawesi itu, dapat orang itu kan. Iya. Akhirnya dia minta maaf lah segala macam dengan kita. Saya bilang, iya, saya bilang dia ngakunya orang ini, saya bilang gitu kan. Ngakunya orang Kristen, tak taunya bukan. Gitu. Gitu.
Kenapa ini? Kenapa kalau di atas Bang Firdaus? Banyak penggemarnya Bang. Apa itu? Penggemarnya Abang banyak. Enggak juga. Itu di bawah itu, yang komen-komen itu tidak jelas. Nah, siapa itu? Sambil kita tunggu Burunda ya teman-teman. Tapi kalau ada yang mau naik Kristen atau nggak usah naikin ya, Nggak usah dulu lah, nanti aja nunggu Burunda aja. Jadi dapatlah orang itu, dia minta maaf. Saya bilang rupanya dia ini kendalanya ke ekonomi gitu. Saya bilang kalau masalah ekonomi enggak begitu caranya, kau gadaikan imanmu, saya bilang. Itu yang kedua kalinya bahkan dia udah mau minta dibaptis sama RK. Iya, yang kedua kalinya mau dibaptis itu, diperlihatkan dengan dia ada di gereja ini, sedang ini gitu kan, beraktivitas. Gitu. dengar tidak naik saya, maksudnya John Bos, maaf ini belum bisa naik. Untuk teman-teman Oteng belum bisa naik ya, standby, tunggu dulu. Soalnya Gurunda lagi sholat. Soalnya beda Jakarta dengan Sulawesi Selatan. Itu ada yang teriak, ada Bang Faruk, nggak apa-apa kalau ada Bang Faruk dinaikkan abang. Mana Bang Faruk? Itu katanya di bawah. Mana Bang Faruk? Mana? Nah ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mana? Waalaikumsalam. Lagi sholat. Waalaikumsalam. Bang Faruk. Masya Allah. Masya Allah. Sehat Bang Faruk? Alhamdulillah khair Bang Firdaus. Ada teman Kristennya di bawah? Nggak ada, ya saya kayak kita suruh naik tadi. Kalau ada kita. Iya. Itu John Bos, naikkan ya. John Bos ini. Kita ikuti tema Bang Zuma teman-teman ya. Halo, selamat sore Bang John Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam Kristen Bang John Bos ini. Ya, selamat siang. Lo Juma mana? Semenjak Juma aku bongkar menipu Tuhan gak nampak, dia langsung malu naik kanan. Gimana? Ini penghujat ini. Kan? Nih, kau on cam dulu lah. Muhammad itu penghujat bro. Kau baca Ahmad 17948 ya. Cacilah kaum musyrikin itu. Nabi Nuh penghujat bro. Kau itu harus belajar Dek. Bang Murad, kita kan mau diskusi bukan mau cari jodoh. Kenapa kalian kalau dibongkar? Penipu orang satu ini. Jadi begini ya buat teman-teman yang di bawah, saudara-saudara muslim yang di bawah, jangan pandang yang barusan naik tadi dengan kacamata kekristenan teman-teman, jangan. Tetap ya, di dialektika baik online maupun offline, tetap kita jaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Bisa jadi dia menunggangi kekristenan itu loh, supaya menghadirkan perpecahan terhadap Islam dengan Kristen.
Karena nggak bisa kita pungkiri, saya tinggal di tengah-tengah Kristen. Banyak saudara-saudara Kristen yang masih baik akhlaknya, baik lisannya, bukan seperti dia. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak beraninya dia on cam itu menunjukkan memang niat dia itu buruk. Dia hanya ingin berupaya menyampaikan narasi-narasi, bahkan memprovokasi ya supaya umat Islam itu emosi. Kan gitu, hingga terpancing keributan tadi, hujat-hujatan, caci-cacian. Apalagi ini di bulan Ramadan, teman-teman, kan lebih utama bagi kita menjaga kesucian dari puasa kita daripada kita memuaskan hawa nafsu dari syaitan yang ditunggangi dari tubuh anak manusia yang tadi. Jadi jangan ada ketika ada Kristen kayak gitu kita pandang semua Kristen kayak gitu, jangan. Bisa jadi dia bukan Kristen. Kalaupun dia Kristen, dia itu aib bagi kekristenan. Dia aib bagi kekristenan, dan bahkan mungkin pun teman-teman Kristen itu nggak ada yang setuju dengan dia. Saya yakin dan percaya teman-teman Kristen yang memang biasa membaca narasi literasi Yesus di dalam Bible tidak setuju dengan narasi dan juga gaya diskusi orang seperti itu gitu loh. Oke, lanjut teman-teman. Ada lagi teman Kristen yang lainnya, kita diskusi sajalah teman-teman, yang baik diskusinya, tanggalkan amarah. Ya, tanggalkan kebencian. Kalau di dalam hatimu sudah ada kebencian, kau bermasalah bukan dengan Islam, kau bermasalah dengan hatimu sendiri. Urus dulu dirimu dengan hatimu gitu loh. Oke, Laska, selamat bergabung, Laska. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sehat Bang Faruk? Alhamdulillah, sehat abangku. Udah Bang Os, turun aja bos. Saya Muslim Bang Os. Iya. Biasa Bang Os. Oh, sama Bang Mister M udah berkawan Bang Faruk. Yo, Bang Mister M ini, Masya Allah. Abang. Lupa ya Bang. Baru sadar ini nengok ke atas gini. Ih, ini Bang Mister M ini yang Masya Allah pernah sih Bang Faruk. Ini bagaimana cara turunkan orang ini? Bingung aku. Selamat sore Bang Faruk. Iya, Bang, selamat sore Bro John. Iya, Bro John ya? Iya Bang. Ya, Islam Kristen Bro John. Saya Kristen Bang. Oke, mau berdiskusi kita. Iya Bang. Boleh. Ya, silakan. Judulnya siapa yang menghalalkan babi? Iya, sebelum menanggapi judulnya on cam aja dulu Bro John. Oh, saya lagi habis makan Bang. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa ya, nggak dibuka ya. Cuman kan kita. Nggak, kalau ini di komal saya, sebenarnya, kalau komal saya ya, kalau kaji tema silakan tidak on cam. Tapi kalau bertanya silakan on cam. Tapi karena ini bukan. Nggak usah bertanya, saya nggak bertanya. Saya nggak usah bertanya. Nggak bisa. Saya kembali ke moderator ya. Surat 3 ayat 50 di situ babi dihalalkan Bang. Saya kembali ke moderator. Surat 3 ayat 50 Bang, silakan buka. Babi sudah dihalalkan oleh Allah SWT. Surat 3 ayat 50. Kenapa yang takut? Babi itu kan halal. Al-Baqarah 173. Ya, sudah dihalalkan itu Bang. Surat 3 ayat 50 Bang. Kalian itu menipu. Astagfirullah. Surat 3 ayat 50 Bang, itu sudah dihalalkan oleh Allah itu. Silakan Bang, buka Bang. Minal khotoya. Artinya Abang tidak membaca Qurannya. Moderator. Surat 3 ayat 50 bahwa apa yang dihalalkan dalam Taurat telah dihalalkan bagimu. Jadi apa yang diharamkan di Taurat itu dihalalkan. Karena ini komalnya Bang Zuma teman-teman ya. Ini komal Bang Zuma. Ya, setiap komal itu punya SOP masing-masing, punya aturan masing-masing. Kalau di komal saya, kalau dia mau kaji tema, boleh tidak on cam gitu loh. Tapi kalau dia mau bertanya silakan on cam. Tapi saya tidak boleh bawa aturan komal saya kemari gitu loh. Saya harus tunduk dan patuh sama aturan komalnya Bang Zuma. Sami'na wa ata'na. Begitu teman-teman ya. Dismas, selamat bergabung Dismas. Selamat bergabung. Ya, Islam Kristen Dismas. Kristen Bang. Oke, mau berdiskusi kita Dinda. Ya, diskusinya apa Bang temanya? Silakan on cam Dinda, silakan. Kalau sudah on cam, kamu mau bertanya tentang Islam pun boleh, mau membahas tema pun boleh, bebas kalau udah on cam. Temanya apa Bang?
On cam dulu. Kalau sudah on cam, kamu mau bertanya tentang Islam. Oke. Mau kaji tema boleh, bebas. Penting on cam dulu gitu loh. Bukan kalau kepepet boleh sudah makan babi kah bang? Kalau kepepet? Kendalikan dulu roh kudusnya Dinda ya. On cam dulu lah. Bang. Ada nggak kalian teman-teman Kristen? Kalau kepepet babi bukan halal makan kah bang? Iya, silakan on cam. Kalau kepepet. Aduh. Ya aku tanya, kalau kepepet babi halal dimakan kah bang? Kalau Kristen yang ada kayak gini modelnya, saya semakin bangga loh tinggalkan kekristenan 13 tahun yang lalu gitu loh. Iya bang. Ya wajahnya. Kalau kepepet babi boleh dimakan juga bang, halal juga bang kalau kepepet. Tunjukkan wajahnya Dinda. Dinda Dismas, tunjukkan wajahnya Dinda. Cepat Dinda. Tuhan kata kalau kepepet babi boleh dimakan, halal bang kalau kepepet. Jangan kau sampaikan narasi opungmu di sini. Kan opungmu yang ngomong kayak gitu. Siapa yang ngomong kayak gitu? Kalau kepepet boleh dimakan. Siapa kata bang? Edis kata. Hah? Edis kata kalau kamu kepepet boleh makan babi juga. Turunkanlah data dia pun Edis pula. Edis yang berkata katanya. Ya Allah ya Rabbi. Ya tolonglah ya teman-teman Kristen yang di bawah ya, tunjukkanlah kualitas edukasi kalian, kualitas keilmuan dari teman-teman Kristen. Kalau memang nggak punya ilmu kan gitu, nggak punya pengetahuan, jangan naik lah. Sedih juga hati awak nih kalau naik teman-teman Kristen yang naik ke atas modal barakallahu fikum Bang Fian, modal nekat saja nggak punya ilmu, sedih. Jaga perasaan dari teman-teman Kristen yang lainnya, jaga perasaan dari para pendeta. Bagaimana perasaan pendeta gitu loh, umat yang naik kayak gitu semua. Kalau aku, karena aku mantan dari Kristen, aku tahu memang begitu modelnya semua. Kenapa malas sekali membaca? Barakallahu fikum Bang Fian, jazakallah khair. Bang Fian mau naik Bang Fian. Di bawah aja lah. Apalagi kalian hadapin itu Bang Zuma loh, Gurunda loh, gitu loh. Itu sebuah kebanggaan bagi kalian. Kalian bisa ngadapin aku aja udah kebanggaan tuh bagi kalian. Udah bisa kalian ngomong-ngomong ke pendeta loh. Gue tadi debat lawan Faruk loh, gitu loh. Mau kalah mau menang udah kebanggaan bagi kalian loh. Ini kalian berikan Bang Zuma ruang, Komal naik debat lawan dia. Itu udah kebanggaan bagi kalian. Kenapa? Karena pendeta kalian pun gak berani, tapi kalian berani. Itu udah diberikan kepada kalian. Saya pribadi berikan kalian respect dua tingkat itu mental antara kalian sama pendeta kalian. Cuman jangan kotori apresiasi yang kami berikan kepada kalian, jangan kotorin. Jangan dikotori dengan apa Faruk? Dengan hujatan kalian, cacian kalian, jangan. Gitu loh. Kebanggaan loh. Kapan lagi kalian bisa one by one ketemu Bang Zuma ini? Gitu loh. Kapan lagi? Saya aja setelah Islam teman-teman ya, wallahi setelah saya Islam, karena saya belajar Islam ini kan otodidak. Saya mencari-cari sendiri literasi dulu setelah saya kandas di Kristen gitu loh. Setelah saya selesai baca Bible saya 5 tahun lamanya, pagi, siang, sore, malam. Setelah saya mengenal dunia dialektika ini tadi gitu loh. Ya teman-teman, saya lihat karakter seperti Bang Zuma dan teman-teman yang lain. Nyesel aku. Nyeselnya apa? Kok baru sekarang aku kenalnya? Kalau dulu mungkin aku sudah kenal orang seperti Bang Zuma ini, mungkin tak selama itu prosesku mencari Tuhan. Karena apa? Nggak perlu aku baca Bible bertahun-tahun Bang. Udah ada Bang Zumanya. Iya kan? Ini Bang Faruk baca Bible bertahun-tahun. Makanya saya tahu tuh, teman-teman Kristen kalau baca Bible 1 hari 1 jam. Karena di waktu itu pernah aku praktekkan ini. 1 hari 1 jam, 8 bulan selesai kalian baca dari Kejadian sampai Wahyu. Itu sudah tadabur loh. 1 hari 1 jam gitu loh. 8 bulan. Ini kalian selama 15 menit, 10 menit diskusi sama Bang Zuma. Gitu loh. Kalian dapat itu ilmu gratis. Bagi kalian pencari kebenaran ya. Kecuali kalian cari keributan. Benar kata Bang Zuma. Kalau kau mau berantem ke gereja aja, kau jangan di sini. Benar kata Bang Zuma. Kalau di sini di tempat muslim itu nggak boleh ribut-ribut gitu loh. Banyak ilmu yang bisa kalian dapat di sini. Tapi saran saya, karena kembali lagi saya bilang, saya mantan Kristen. Saran saya, ya, sebelum kalian mendengarkan literasi dan juga argumentasi dari lawan diskusi kalian, pastikan dulu pengetahuan kau itu, ya, berdata atau dogma. Pastikan dulu.
takutnya dogma, bukan data. Karena banyak iman, banyak teman-teman Kristen ini yang ada padanya itu sebenarnya dogma, bukan iman. Itu dogma. Bisa dikatakan lagi mimpi dan cita-cita belaka. Karena apa? Gak tertulis dalam Bible. Tak ada tertulis dalam Bible. Pastikan dulu. Gitu loh. Kalau itu tidak kau pastikan, jangan kau salahkan. Debaters Muslim kami terkesan seperti mempermalukanmu. Kami bukan mempermalukanmu, gitu loh. Tapi kondisinya seakan-akan kau itu merasa termalukan. Karena apa? Karena ternyata yang ada padamu dogma. Analoginya begini, teman-teman. Analogi sederhananya begini. Saya Bang Faruk, ini sembari nunggu Oten ya, atau nunggu Bang Zuma selesai live ya, apa selesai sholat ya. Saya Bang Faruk Sianipar beriman, percaya kalau Tanah Abang itu milik saya. Tanah Abang itu milik saya. Untuk membuktikan apa yang ada pada saya, kepercayaan, iman atau angan-angan, saya harus bisa menunjukkan sertifikat Tanah Abang itu atas nama saya. Kalau tidak ada, kalau tidak bisa saya tunjukkan sertifikat tanah itu atas nama saya, berarti yang ada pada saya cuma angan-angan saja. Saya berhayal kalau Tanah Abang itu milik saya. Itulah yang disebut dengan legalitas. Tak bisa sesuatu dikatakan iman jika tidak memiliki legalitas, tidak punya validasi. Mana validasinya? Nah, kembali kita ke topiknya. Ketika teman-teman mengatakan Tuhannya Kristen itu adalah Yesus, validasinya mana? Mana validasinya? Kalau kami ditanya Tuhan Allah, validasinya banyak. Al-Ikhlas ayat yang pertama, Toha ayat 14, banyak datanya di dalam Al-Quran validasi kami. Gitu loh. Jika dikembalikan dalam analogi tadi, itulah sertifikat tanah kami, itu benar-benar tanahku, itu disebut dengan iman. Kalian validasinya mana? Kapan Yesus memberikan validasi bahwasanya dia itu adalah Tuhan bagi Kristen? Kapan? Kalian baca Bible kalian dari Kejadian sampai Wahyu, dari Matius sampai Wahyu, sampai dengan Upin-Ipin Gondrong pun gak akan ada literasi itu. Lalu literasi itu dihadirkan, diada-adakan, dibungkus dalam kemasan doktrin dan dogma. Kalian nggak bisa membedakannya karena apa? Kalian malas pula membaca. Minim literasi data, gitu loh. Minim literasi data, besar pengetahuan dan keyakinan terhadap dogma. Makanya kalau diajak diskusi bawaannya berantem aja, gaduh aja kalian, mau maki orang aja kalian, menghina orang aja kalian. Karena apa? Kalian tidak punya kemampuan, tak punya kapasitas, lebih mengutamakan hawa nafsu kalian, lebih mengutamakan amarah kalian, begitu. Oke, Rongit, selamat bergabung Rongit. Selamat siang. Oke, Islam Kristen Rongit. Saya Kristen. Oke, mau berdiskusi atau ada yang mau disampaikan Dinda Rongit? Kalau mau diskusi wajib on cam Dinda ya. Enggak, saya penasaran dengan pengakuan tadi Bang Faruk bahwa Bang Faruk juga sering menghayal. Jangan ketinggian lah kalau menghayal Bang Faruk. Silakan on cam. Nanti jatuh. Saya tidak ingin nanti kalau menghayal ketinggian, kalau jatuh sakit. Mendengarkan pendapatmu tentang pribadi saya, tidak. Gitu loh, kita diskusi sesuai pengakuanmu tadi kau menghayal dengan terlalu tinggi memiliki Tanah Abang dan lain sebagainya. Nyampe akalmu, itu analogi. Ya, jangan ketinggian lah. Maksud saya kalau menghayal jangan ketinggian lah. Nanti kalau jatuh kan sakit. Kalau ketinggian menghayalnya jatuh sakit. Telepon mamamu ya. Iya, seperti mamamu juga yang sering saya telepon. Nah, mau saya telepon Oke, Gumasa, silakan Dinda Gumasa. Kendalikan Roh Kudus kalian. Adapun kau nggak bisa memahami gitu loh, mana konteks, mana analogi. Yang kunarasikan tadi perihal Tanah Abang itu analogi, bukan konteks. Gumasa. Ya, selamat sore. Iya, silakan on cam Gumasa. Oke.
Barakallahu fikum Bunda Mulianti, jazakillah khair. Oke, gue masak gini ya. Aku kembali kepada prinsipku ya. Aku mau diskusi samamu selama kau tidak gunakan kata Allah. Gimana gue masak? Oke. Mau? Ya. Oke, silakan. Kita tanggapin tema atau kau mau bertanya ke Bang Faruknya karena aku sudah on cam, silakan. Jadi gini, Yesus salah seorang ilah atau salah seorang teos? Oh, berarti atau karena karena salah seorang berarti ada banyak ya? Iya. Karena Yesus itu salah seorang malaikat. Setiap malaikat pasti supranatural. Tunggu dulu, dia supranatural artinya dewa. Tunggu dulu, Yesus tadi salah seorang ilah atau salah seorang malaikat? Setiap yang menjabat sebagai malaikat, maka dia harus seorang ilah. Enggak, Yesus ini dulu loh gue masak. Kita ke Yesus dulu, jangan ke pribadi yang lain dulu. Iya. Tadi kan di awal kau bilang Yesus itu salah seorang ilah karena kau gunakan diksi salah seorang, kan gitu. Berarti lebih dari satu, kan gitu. Iya. Nah, oke, bener kau bilang lebih dari satu gitu loh. Tapi setelah itu kau narasikan lagi bahwasanya Yesus itu salah seorang malaikat. Iya, malaikat itu kan jabatan. Oh, malaikat itu jabatan, bukan makhluk. Gini loh, misalnya gini, saya seorang manusia. Enggak, yang saya tanya gini gue masa. Iya, malaikat itu dalam pemahaman Kristen, malaikat itu jabatan atau makhluk, gelar atau makhluk? Dia adalah makhluk, tapi jabatannya malaikat. Ya, saya jadi kan makhluk. Yesus itu saya kan makhluk. Yesus itu malaikat gitu. Ya, Yesus itu memang salah seorang malaikat. Oh, malaikat. Coba buka Lukas 1:31 gue masak. Lukas 1:31. Lukas 1:31. Ya. Ya. Coba baca gue masak. Teman-teman yang belum follow Bang Faruk, tolong follow teman-teman. Ya, Follow Bang Faruk ya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, berarti terus wujudnya kan manusia ya. Hendaklah. Nah, hendaklah engkau namanya dia Yesus. Oke, di situ seorang anak laki-laki itu Yesus bukan? Iya, wujudnya laki-laki, namanya Yesus. Iya, malaikat mengkabarkan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki atau seorang malaikat lagi? Iya, malaikat mengabarkan malaikat. Tidak tertulis di situ Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki atau malaikat. Yes, tahu nanti beda jabatan dengan nama? Yang saya tanyakan dalam Lukas 1:31, Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki atau malaikat? Yang tertulis. Ini loh kawan, malaikat itu jabatan. Yang saya tanyakan gue masa dalam Lukas 1:31 yang tertulis secara literal, Bible kau jangan kau ludah-ludahin. Iya, sebelum Yesus turun ke dunia, tertulis dalam Lukas 1:31 tertulisnya di situ Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki atau malaikat. Ya. Bisa nggak kau bedakan nama dengan jabatan? Yang saya tanyakan secara literal tertulis di situ seorang anak laki-laki atau malaikat? Iya, anak laki-laki. Ya udah, seorang anak laki-laki. Sekarang berikan data dalam Biblemu di mana Yesus dikatakan adalah seorang malaikat. Oke, baca Ibrani 1 semua. Iya, Ibrani 1 nomor semua. Ya Allah ya Rabbi, kau aja yang baca, gue masak, kami tungguin sampai buka puasa cepet. Tengok baca ya. Ini ada yang lain. Ibrani 1 ayat 5. Buka situ sambil kita baca pelan-pelan. Baca. Judulnya anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Kita gue masak. Jangan pakai kata Allah. Aku mau diskusi sama kau. Ini kan yang tertulis di Bible. Gak usah, jangan pakai kata itu. Oke, gini. Anak ilah
Atau anak Theos? Lebih tinggi? Atau anak dewa? Anak lebih dewa aja. tinggi daripada malaikat-malaikat. Iya. Terus? Nah, baca ayatnya. Maksudnya dari malaikat-malaikat biasa. Kenapa Yesus lebih tinggi dari malaikat-malaikat? Bacalah nomor 5-nya. Kau bilang Ibrani 1 nomor 5. Siapakah? Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan? Nah, terus anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Oke, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Oke, adakah tertulis di situ di mana dikatakan Yesus itu adalah malaikat? Tengok. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan? Siapa yang berkata ini? Yang saya tanyakan, adakah literasi di dalam Ibrani 1 nomor 5 di mana informasi mengatakan Yesus itu adalah malaikat? Tengok di situ, siapa yang berkata-kata di situ? Di dalam nomor 5-nya, adakah literasi yang menginformasikan Yesus itu malaikat? Baca pelan-pelan. Sudah kau baca kan, Dinda? Maka saya tanyakan. Tengah-tengah. Ini Yahweh berkata-kata ini. Yahweh berkata-kata. Ya. Ini kata-kata, ini yang berkata-kata ini Yahweh ya. Iya. Nah, dia berkata-kata kepada semua malaikat. Kepada siapa dia berkata? Kepada malaikat-malaikat. Di antara malaikat-malaikat itu ada satu oknum dikatakan ini, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Karena Yesus berada di antara malaikat-malaikat. Ini kata-kata ini kepada Yesus. Saking bangganya teman Kristen punya kayak si Gumasa ini. Coba pelan-pelan aku baca. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat? Berarti Yesus berada di antara malaikat-malaikat. Enggak, Gumasa, gini Gumasa. Aku dari tadi kejar kau data berdasarkan statementmu yang mengatakan Yesus itu malaikat. Iya kan di sini tengok ini. Nah, maka ini kata-kata Yahweh kepada semua malaikat. Sabar dulu Gumasa. Terus aku berstatement kan Dinda. Aku bilang Yesus itu seorang anak laki-laki. Lukas 1:31. Iya, semua malaikat terus itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Yesus itu malaikat. Kutanyalah, mana datanya? Kau dapat informasi dari mana kalau Yesus itu salah satu dari malaikat? Kan ini kalimatnya ini. Gini aja. Kau percaya nggak perkataan Bapak yang ngutus Yesus? Jadi gini dengarkan ya. Kau percaya nggak perkataan Bapak? Malaikat ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Gue masa. Kau percaya nggak perkataan Bapak yang ngutus Yesus? Iya, Yesus itu salah seorang utusannya. Nah, sekarang buka dalam Matius 3 nomor 17. Di situ dikatakan Yesus itu anak atau malaikat. Nggak bisa kubedakan antara nama dengan malaikat itu banyak laki-laki. Di mana datanya malaikat itu laki-laki? Di mana datanya? Di mana tertulis malaikat itu laki-laki berjenis kelamin malaikat itu? Di mana datanya tertulis? Sabar ya. Kemana-mana diskusi ini. Tak kemana pendeta kalian pula kayak gini naik kemari, aduh. Makanya Yesus itu salah seorang ilah. Salah seorang ilah. Akademis banget. Tengok. Mana datanya? Keluaran 23:20. Apa pertanyaanku tadi? Laki-laki atau perempuan? 23 nomor 20. 23 nomor 20. Oke, saya bacakan ya. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Gak ada di sini Gumasa dikatakan malaikat itu punya jenis kelamin. Iya, seorang itu kan punya kelamin, cuman nih kau. Tuhan aja kok tadi kau katakan seorang Tuhan. Berarti Tuhanmu punya kelamin. Iyalah, Tuhan itu bukan wujud. Tidak, tadi kepada diksi Tuhan aja kau gunakan tadi, mengatakan Tuhan aja kau gunakan kata seorang. Iya, makanya gini kawan.
Tunggu dulu, gue bukan masak, sabar gue masak. Ketika mengatakan Tuhan, kau tadi mengatakan seorang Tuhan. Karena menggunakan diksi seorang berarti memiliki kelamin. Apakah Tuhan kau punya kelamin? Iya. Punya kelamin? Yesus kan salah seorang Tuhan. Tidak, Tuhan yang paling tinggi yang kau sembah punya kelamin apa tidak? Oh, dia kalau Sang Yahweh yang melahirkan langit dan bumi. Oh, langit dan bumi dilahirkan Sang Yahweh, berarti dia perempuan. Bukan melahirkan itu nggak harus perempuan. Loh, jadi laki-laki boleh melahirkan? Bisa. Oh, laki-laki bisa melahirkan. Jadi laki-laki keluarnya bisa dari mana? beranak. Gue masak. Kalau perempuan kan keluarnya dari rahimnya. Kalau Yahweh itu keluarnya dari mana dia langit dan bumi ini ketika dilahirkan? Jadi disebut dia melahirkan karena segala bahan baku malaikat dan dunia ini berasal dari dirinya. Ini kita ngomongin agama atau bisnis dodol atau donat ini, gue masak. Dengarkan. Bahan baku. Kenapa saya beranak? Apakah saya melahirkan? Gini loh gue masak, yang ku tanyakan, Yahweh kau yang laki-laki tadi kau bilang, kan kau bilang Yahwehmu laki-laki kan? Ya kan? Dia laki-laki atau perempuan? Iya. Tidak tadi, sekarang gini, tegaskan dulu gue masak. Yahwehmu itu laki-laki atau perempuan? Tidak laki-laki, tidak ada perempuan. Loh, berarti LG tungki gitu? Jadi gini, kenapa disebut para malaikat adalah anaknya? Kenapa langit dan bumi juga anaknya? Gue masak, sabar dulu gue masak. Yahwehmu itu laki-laki atau perempuan? Tidak laki-laki dan tidak perempuan. Udah aku jawab ya, jangan kau tanya lagi. Iya. Tidak laki-laki, tidak Kau perempuan. bilang tidak laki-laki dan tidak perempuan. Berarti ada kedua kemungkinan. Yang pertama, dia berkelamin ganda, laki dan perempuan. Yang kedua, dia cacat, nggak punya kelamin. Yang mana yang benar? Tidak berkelamin. Berarti cacat. Terserah. Cacat. Gak usah kau ketawa dalam kebodohan kawan. Jadi gini. Tunggu dulu. Sang Yahweh. Akui nggak Tuhan kau cacat? Berarti kau mengakui ya? Terserah. Kalau kau bilang yang nggak berkelamin bercacat. Loh, sekarang ini lebih parah. Pemahaman umum. Seseorang yang tidak punya kelamin dikatakan cacat nggak? Ya terserah. Enggak, akui dulu, nggak boleh terserah. Dalam ya pemahaman umum, seseorang yang tidak punya kelamin cacat nggak? Jadi gini, seseorang terserah yang kau menganggap itu cacat. Nggak? Jawab dulu, jangan kau katakan nanti aku memframing. Seseorang ya terserah kau. Umum menggunakan akal. Sekarang gini nih. Loh, kau tanggung jawab dulu gue masa. Perjelas dulu. Seseorang jadi gini, pemahaman umummu, langit dan bumi yang tidak punya beserta para malaikat adalah anak dari Sang Yahweh. Dengar dulu gue masak. Seseorang yang tidak memiliki kelamin cacat nggak? Kalau kau anggap itu cacat, terserah. Menurutmu? Tidak. Ya, berarti aku berdiskusi dengan orang yang tidak punya akal. Ngapain teruskan lagi gue masak? Apakah Alif Lam Maha berkelamin? Apakah Alif Lam Maha berkelamin? Loh, kenapa kau katakan begitu? Itu huruf. Oknum yang Alif Lam Ha yang disembah Muslim itu. Alif Lam Ha itu huruf gue masak. Apakah huruf itu berkelamin? Kok huruf berkelamin kok bilang? Berarti Alif Lam Ha cacat. Alif Lam Ha cacat. Gue masak. Bedakan huruf sama makhluk. Iya, huruf Alif Lam Ha tidak berkelamin maka cacat. Berarti huruf ABC juga cacat gitu. Iya. Oh. Kan sesuai dengan seleramu. Ini ya Allah ya Tuhanku. Coba pertanyaan saya gini. Gue masak bentar gue masak. Ganti lo kita ngomong gue masak. Bentar gue masak. Jangan timpal-timpalan kita biar enak kedengarannya. Teman-teman ternyata tidak mudah jadi Kristen ya. Harus optimal gitu loh. Harus maksimal meninggalkan akalnya kayak si gue masak ini coba lah. Ya Allah ya Tuhanku. Gue masak.
Gue masak. Iya, huruf berkelamin kan. Bang Mr. M, nggak ada Kristen yang lain, Bang. Ini nggak ada isinya. Jadi gini kawan ya. Diskusi sama si gue masak ini. Kenapa para malaikat juga disebut ilah? Ya, karena para malaikat itu juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Setiap yang memiliki kemampuan yang luar biasa, mereka disebut ilah, artinya supernatural. Gue masak bentar, kita sapa dulu yang baru bergabung ya, gue masak ya. Bentar ya. Ya, Vira setelah bergabung. Kak Vira. Ya. Halo. Ya, Islam Kristen? Islam. Iya, Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan Kak Vira? Ya, Ya, oke. Oke, gue masak gini aja, gue masak. Ya, coba kau ceritakan saja kepada kami, kau narasikan kepada kami sebenarnya konsep ketuhanan dalam Kristen itu seperti apa, gue masak? Yang diajarkan yang oleh tanya Yesus. konsep ketuhanan atau keilahan? Oh, beda ya ketuhanan sama keilahan ya. Beda. Oh, yaudah gini aja. Konsep keilahan dari Kristen itu, konsep keilahan di Kristen itu seperti apa? Berdasarkan yang diajarkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu, gue masak. Silakan. Oke, gini. Sebelum dunia, langit dan bumi dilahirkan oleh Sang Yahweh, ya. Pertama-tama dilahirkan dulu para ilah yang malaikat, para dewa yang malaikat. Udah? Jadi para dewa yang malaikat atau para ilah yang malaikat, mereka disebut para ilah yang anak. Kalau ada ilah yang anak, ada ilah yang bapa. Siapa ilah yang bapa? Itulah Sang Yahweh yang melahirkan langit dan bumi dan para malaikat. Udah ya? Nah, jadi para malaikat ini adalah sosok-sosok yang sangat hebat. Sangat-sangat hebat, tapi tidak melebihi daripada si ilah bapa. Ya, mereka lah yang menjadikan para makhluk di dunia. Para dewa yang malaikat atau para ilah yang malaikat atau para ilah yang anak diperintah oleh ilah bapa untuk menjadikan para makhluk di dunia. Jadi para dewa yang malaikat atau para ilah anak menjadikan para makhluk dari langit dan bumi. Jadi langit dan bumi adalah bahan baku untuk menjadikan makhluk-makhluk di dunia. Jadi para malaikat sangat berperan di dalam menumbuhkan para makhluk di dunia. Jadi makanya ada banyak ilah. Para malaikat disebut ilah anak. Menumbuhkan para makhluk. Iya. Para malaikatlah yang diperintahkan oleh Yahweh menumbuh si paling ilah. Gue masak, tunggu dulu lah, gue masak. Bisa gunakan diksi yang lain, gue masak. Nggak cocok kali ku rasa. Masa menumbuhkan para makhluk, coba. Iya, memang para makhluk itu berasal dari langit dan bumi. Langit dan bumi lah bahan baku untuk menjadikan para makhluk di dunia. Segala macam makhluk dunia bahan bakunya dari langit dan bumi. Jadi para malaikat adalah para staf ahli yang maha ahli atau ilah. Ada staf ahli lah gue. Gue masak bodoh, gue masak. Maha ahli. Gue masak. Kamu jangan asal buat dalil sendiri gitu, bodoh. Tunggu dulu, Laskar ini Islam apa Kristen, Laskar? Kristen ini udah ngawur dia ini.
Oh, Kita uji siapa yang makanya ngaur. tadi saya Kita bilang. uji. Saya udah ingatkan Kita tadi sama uji yang masaknya. ngaur. Kalau kau Kristen gue masak, nah kau jadi mempermalukan Kristen yang di bawah. Gitu. Tidak. Narasi saya ini akan menjamin siapa-siapa pengikut iblis. Ciri-ciri umat iblis. Dengarkan. Tunggu dulu. Ciri-ciri umat iblis adalah Gue masak, bentar dulu gue masak. Si Laskar ini Kristen dia, apakah dia termasuk bagian dari ciri-ciri umat iblis? dia umat iblis tulen. Bodoh. Bodoh. Goblok kau. Ini bisa saya buktikan kalau kau umat iblis. Dengarkan. Goblok. Kau asal ngomong aja goblok kau. Dengar, saya buktikan kalau dia umat iblis. Goblok tolong. Dengar, ini buktinya. Allahu Akbar. Semua umat iblis tidak bertuhan kepada penghuni surga. Tunggu dulu. Semua umat iblis tidak bertuhan kepada penghuni surga. Gue masak klarifikasi dulu. Kita jangan klaim sepihak. Kita tanya Laskarnya. Laskar, apakah kamu bertuhan kepada pejabat surga? Uji dia dulu. Dia ini sebenarnya Kristen atau enggak dia nih? Jangan apa nih dia nih? Penyembah ini apa nih? Berhala dia nih. Loh. Bukan. Coba diuji dulu. Ini Jadi enggak. saya ujian seperti apa, Laskar? Kamu mau ujian seperti apa? Assalamualaikum. Kamu sebut dulu 10 perintah Allah. Kamu sebut dulu 10 perintah Allah. Hancur generasi, hancur. Kamu sebut dulu 10 perintah Allah coba. Coba sebut dulu gue masak. Oke. Jadi kau nggak perlu menguji saya ya. Nggak bisa dia. Lihat di buku. Pakai buku dia. Bukan Kristen kau ini. Terserah. Jadi ciri-ciri umat iblis, dengarkan. Mana? 10 perintah Allah mana? Ciri-ciri umat iblis, dengarkan. Semua umat iblis tidak bertuhan kepada penghuni surga. Ya siapa umatnya? Siapa? Gue masak kita. Kenapa umat iblis tidak bertuhan kepada penghuni surga? Ya kita klarifikasi dulu gue masak. Tadi kan kau bilang dia umat iblis. Ku tanya dulu sama si Laskar. Apakah kamu bertuhan kepada pejabat surga? Aku bertuhan kepada Allah melalui putranya, Tuhan Yesus. Oh berarti bukan kepada pejabat surga ya? Pejabat surga siapa? Pejabat surga ini ngawur nih. Jadi gini, dengarkan. Ngawur dia. Di kerajaan surga ada pejabat surga. Jangan goblok kau. Pejabat surga di mana? Para pejabat surga ialah mereka adalah para ilah yang Tuhan. Bang, ini satanik nih bang. Ini satanik dia nih. Jadi pejabat surga itu artinya pejabat mereka yang memiliki tugas di surga. Mereka yang disebut maha penguasa atau ini Tuhan. Satanik dia nih. Dia ini satanik Tuhan. ini. Satanik dia ini. Ditanya sama dia, klarifikasi aja ke dia, jangan klaim sepihak gitu loh. Tanya dulu coba, ngobrol dulu bagus-bagus coba lah. Ngobrol baik-baik dulu lah, gue masak. Itu aja ciri-ciri umat iblis. Ciri-ciri umat iblis tidak bertuhan kepada penghuni surga. Kenapa? Kenapa umat iblis tidak bertuhan kepada penghuni surga? Karena semua penghuni surga musuh abadi bagi para ilah yang iblis. Ilah yang iblis pasti memusuhi semua penghuni surga. Itulah sebabnya umat iblis tidak ada yang memuliakan atau bertuhan kepada penghuni surga. Itu ciri-cirinya, nggak usah pakai Kristen segala macam. Ya gue masak, gantian lah gue masak. Si Laskar mau ngomong juga lo gue masak. Kita dengar dulu saya tunggu 10 menit. Pendapat dari si Laskar. Tadi kan kau aja ngomong. 10 menit ya. Laskar. Gantian lah gue masak. Ini. Nah, bang, di dalam Alkitab itu enggak ada tertulis pejabat surga, enggak ada bang. Ini satanik dia ini.
Satanik dia ini. Langsung aja ke dia, aja apa Laskar, tanya sama dia data. Ini Nggak usah terserah mau satanik atau enggak. Satanik. Pejabat artinya yang memiliki otoritas. Pejabat Goblok, surga goblok artinya kau, otoritas yang memiliki otoritas di surga. Kok bisa ya? Setiap pejabat Kristen surga gak ada begitu, pasti kamu jangan sembarang. Maha penguasa. Dengarkan ya. Setiap pejabat negara harus ahli dan penguasa. Dengarkan. Aku juga baru dengar ini. Setiap pejabat negara harus ahli dan penguasa. Oke, hafal. Kemudian naik ke surga. Setiap pejabat surga harus maha ahli dan maha penguasa. Maha ahli artinya ilah, maha penguasa artinya Tuhan. Cuman gini gue masak. Dalam struktur kepejabatan surga, Yesus itu jabatannya apa gitu loh? Dia adalah ilah nomor 2. Ini cocok jadi bupati. Cocok jadi bupati. Sebab mana faktanya? Pakai nomor ya. Ilah. Pakai nomor ya. Makanya Yesus adalah salah seorang ilah anak di antara para ilah anak. Tetapi ilah anak yang tertinggi Yesus. Ilah anak itu semua para malaikat disebut ilah yang anak. Oke, tunggu bentar. Gue masak bentar dulu. Aku mau ngobrol sebentar sama si Laskar. Laskar, gimana Laskar? Setelah mendengar narasi si gue masak, masih mau jadi Kristen Laskar? Lah, ini sudah jelas-jelas dia sesat, Bang. Itu nggak ada di dalam Alkitab tuh, nggak ada ilah-ilah anak yang lain-lain tuh nggak ada. Ya kau bantahlah dia. Jangan kau bantahlah. Siapa yang ajarkan kamu ini? Siapa yang ajarkan kamu itu? Jadi tercatat di Bibel. Semua malaikat adalah para ilah level anak. Level anak yang nggak ada tertulis itu. Yang dilahirkan oleh Sang Yahweh, ilah Bapa, ilah tertinggi. Jadi di surga ada 2 golongan ilah anak dan ilah Bapa. Para ilah anak itulah para malaikat. Maksudnya ilah. Gue masak, berarti Yesus masuk ke dalam golongan para malaikat lah ya di pejabat surga ya. Iya, tapi dia malaikat tertinggi. Iya, maksud gue gini loh, kalau di dunia dalam kesatuan dia kesatuan malaikat lah gitu loh. Tapi dia tertinggi gitu ya. Oh, kalau di contoh nih gue masak kayak di Brimob, dia Dansat gitu lah ya. Komandan satuan gitu lah dia ya. Pokoknya hanya satu yang paling ilah. Dinda Faruk. Oh, gini. Yang ditanya paling ilah iblis itu ilah juga Yahweh. tidak? Coba ditanya. Ya, gue masak. Iblis itu ilah juga enggak? Tadi bilang dia iya, Bu. Iblis juga adalah golongan ilah. Kamu sembarang aja kamu. Tetapi sembarang aja. Gini. Jadi para malaikat kan terbagi 2. Ada ilah yang Tuhan, mereka yang bersemayam di surga. Ilah yang iblis atau ilah pendosa bersemayam di luar surga. Paham? Malaikat itu gini perjelas dia gue masa. Arti kata ilah dalam pemahamanmu tuh apa gitu loh. Jangan sampai teman-teman yang salah paham. Dewa atau supranatural. Oh dewa. Rupanya dewa Bang Guma. Dalam pemahaman dia dewa. Oh gitu. Berarti Yesus dengan iblis ini setara, dia sama-sama ilah. Satu generasi. Tetapi Yesus adalah malaikat yang setia. Oh, Yesus malaikat yang setia. Lucifer malaikat yang durhaka, yang tidak mau diperanakkan. Iya. Makanya iblis adalah malaikat atau ilah yang tidak beranak, yang tidak mau diperanakkan Yahweh. Ilah yang iblis adalah para malaikat berdosa atau ilah yang tidak beranak, yang tidak mau diperanakkan Yahweh. Itulah ilah yang iblis. Kamu ilah yang Tuhan adalah
bentar ya. Bang Anda, izin Bang Anda, saya turun Bang Anda ya. Ada panggilan kerja nih ya Bangku. Oke, baik Dinda. Ya, makasih banyak Bang ya. Makasih Sehat selalu ya Bang Zumaya. Ya, Buat teman-teman Masya semua, Allah. Bang Mr. Amin, M, buat amin. teman-teman semua yang ada di bawah. Iya, makasih, Syukran, makasih, jazakallah khair, barakallahu. makasih. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, coba diskusi aja dulu. Gimana supaya diatur bagusnya nih gimana? Gumasa Gini ini loh, ilmunya dari Abang, mana? Saya aja gini nggak loh. pernah baca di Bible. Gini loh bang, ini orang ini nih satanik bang, bukan Kristen dia, satanik dia ini. Terserah. Karena terserah gini, apa? Goblok kamu. narasi saya ini akan memfilter siapa umat daripada ilah yang iblis, siapa umat daripada ilah yang Tuhan. Lah terus Yesus itu datang dari mana? Coba. Dari mana asalnya Yesus dia berada? adalah salah seorang ilah yang Tuhan. Ilah yang Tuhan dari siapa? Dari mana? Yesus adalah salah seorang ilah yang Tuhan. Ya Tuhan dari siapa? Dari Allah Bapa dan dari siapa? Taunya kau maksud apa arti Tuhan di dalam Kristen? Lah berarti kau ini satanik ini, kau bukan Kristen, jangan gitulah, Gumasa. Sekarang gini, di dalam Bible ada dua golongan ilah. Ya. Mana? Tunjukkan di mana? Di mana? Ada Berapa? golongan yang Tuhan, ada golongan yang iblis, ada golongan yang berdosa. Tunjukkan dalilnya, mana datanya? Data apa? Data apa? Lagi tadi yang kamu ngomong. Ada dua golongan ilah. Iya. Kamu nih jangan-jangan lagi kurang waras kamu nih. Jadi gini, dengarkan ya. Para Nggak boleh gitu malaikat lah, termasuk golongan ilah, golongan supranatural, golongan dewa, golongan yang sangat ajaib, golongan yang memiliki kehebatan-kehebatan melebihi daripada manusia-manusia biasa. Sehingga para malaikat Bang Zuma, atau saya yang izin menjabat dibawa sebagai aja ya. malaikat, Oh iya Bang Imam, pusing kan? Pusing. para malaikat memiliki Makasih banyak, pangkat makasih banyak, Bang atau Zuma, ya. kehebatan. Iya sahabatku, waalaikumsalam. Para malaikat memiliki, malaikat itu nama jabatannya. Ya, ibarat menteri ya. Menteri jabatan. Keahliannya disebut ilah. Jadi mereka setiap malaikat memiliki keilahan, kemahaahlian menurut yang diberikan oleh Sang Yahweh. Itu materi-materi itu ada di Bible. Semua ada di Bible itu. Oh alah. Kalau saudara Gumasa ini dari sekte mana? Saya adalah Kristen Tritunggal dan Kristen Trinitas. Oh, satu keluarga semuanya begitu. Apanya? Maksudnya satu di rumah keluargaku? semua. Iya. Atau beda? Oh, enggak. Baru Sendiri aja. Kami katanya di Indonesia ini hanya ada 7 orang. Itu pun kami belum pernah ketemu. Jadi gerejanya di mana? Saya gereja di HKBP. Oh, jadi pernah memberikan pendapat di gereja terkait ini, konsep ini? Iya, terhadap kawan-kawan. Iya, apa responnya teman-teman di gereja? Oh, kalau dia orang-orang IT, orang-orang cerdas, pasti sangat nangkap. Kalau orang di rumah sendiri, istri, anak-anak nangkap nggak? Oh, kalau anak-anak saya, iya jelas. Tapi mereka kan belum punya misi. Oh. Kalau pemahaman iyalah, satu keluarga iyalah. Oh gitu. Yang punya misi mengajarkan ini kan baru saya sendiri dari keluarga saya. Tapi di gereja ndak ada pertentangan. Enggak, karena gini ya. Kalau inti dari kekristenan adalah meyakini bahwa Yesuslah satu-satunya yang memberitahukan, menunjukkan siapa si paling ilah dan si paling Tuhan. Oh, iya. Berarti Si ada paling yang ilah maksudnya si paling dewa, si paling sangat ajaib.
Berarti ada yang setengah-setengah ilahnya. Ya kalaupun istilahnya kau bilang setengah-setengah, sekarang gini ya. Si pencipta langit dan bumi, ya, dialah disebut si paling dewa, si paling sangat ajaib. Karena dia si paling ajaib, ya, si paling sangat ajaib, otomatis dia si paling Tuhan. Tahu artinya si paling Tuhan. Siap. Jadi Tuhan ada yang artinya maha penguasa. Semua malaikat itu yang di surga adalah maha penguasa, Oh, ada juga yang ini ya, ada juga yang tidak full keilahiannya, cuma setengah gitu. Ada yang setengah, ada yang full. Gitu. Saudara Gumasa. Ada yang setengah Tuhan, ada yang full Tuhan, gitu ya. maha penguasa. Artinya maha itu kan sangat. Itu kan sangat. menunjukkan Ada yang tidak sangat. Jauh. Kita sapa dulu. Jadi setiap Saudara malaikat Umar. surga pasti sangat penguasa atau Tuhan. Halo. Udah bang. Iya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana bang? Islam? Iya bang, Madura. Oh, ya, ada yang ingin disampaikan bang? Yang enggak. Cuma nyimak aja katakan tadi bang. Oh siap. Maaf Makasih ya bang ya. Salam kenal. Insyaallah sehat selalu. Assalamualaikum. Iya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita naikkan teman kita Gumasa ya, supaya ada kita aja diskusi ya Gumasa. Supaya mereka mengerti ternyata Kristen itu begitu. Harusnya mereka memahami bahwa ada yang sangat gila. Kristen sejati adalah politeis, mengakui banyak dewa. Karena malaikat masuk kategori dewa. Iya. Tapi dewa tertinggi atau si paling dewa atau si paling ajaib, dialah Sang Yahweh. Dialah yang melahirkan langit dan bumi dan yang melahirkan para malaikat. Iya. Berarti Kristen kesimpulannya itu politeisme ya? Iya. Oh. Harus barang siapa yang ngaku Kristen tidak politeis, dia tuh sesat. Oh. Iya. Artinya kalau ada Kristen nggak mengakui keberadaan malaikat, itu sesat. Sedangkan karena malaikat itu adalah para ilah atau para dewa atau para supranatural yang memiliki kekhususan. Mereka tidak serba bisa, tetapi mereka memiliki jurusan-jurusan yang telah diamanahkan oleh Sang Yahweh. Oh, iya. Makanya Mikael adalah punya jurusan begini. Lucifer dulunya juga punya jurusan begini. Iya, Masya Allah. Gabriel juga punya jurusan begini. Tapi mereka semua adalah dewa atau ilah. Atau sangat-sangat ajaib. Mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Sehingga mereka termasuk golongan ilah. Berarti Kristen yang tidak politeisme itu sesat? Iya, sesat 100%. Oh, Masya Allah. Halo Bunda, Assalamualaikum. Banyak ilah di surga. Salam Bunda. Walaupun ilah banyak di surga, Bang Juma hari tapi ini mereka esa. Ntar malam Bang Juma. Bang Juma, itu kenapa sih dipelihara di atas itu pusing dengerinya dari tadi nggak jelas. Jadi semua malaikat surga, semua malaikat surga orang Kristen tahu mainan ya Bang Juma, mainin ya Bang Juma sampai mampus aja dia Bang Juma. Aku turun dulu Bang Juma. Iya, makasih. Mainin Bang Juma, gue masa nggak jelas itu orang. Assalamualaikum Bang Jadi Juma. para malaikat surga, maksudnya malaikat yang di surga ya, karena ada dua malaikat tadi. Malaikat yang di surga tidak termasuk malaikat yang di luar surga. Semua malaikat surga adalah para ilah yang Tuhan. Maksudnya para ilah yang tidak berdosa. Iya. Arti kata Tuhan adalah jadi Bang, Kristen yang tidak politeisme itu sesat. Sesat bulat-bulat. Wih. Sesat bulat-bulat itu artinya betul-betul sesat. Begitu ya? Karena gini, kenapa ada istilah
ilah Bapa, karena ada istilah ilah yang anak. Oh, ya. Begitu kalau ada tidak istilah politeisme, ilah Bapa, berarti ada sesat dong. ilah yang non Bapa. Iya. Kan otomatis poli kan? Betul. Kalau ada ilah yang Bapa, maka otomatis ada ilah yang non Bapa. Siapa itu? Itulah ilah para anak. Para ilah yang anak. Berarti Maka Kristen begitu ini ada istilah politeisme ilah memang. Bapa atau Allah Bapa di dalam TB, Iya. itu artinya karena ada ilah yang lain, Allah yang lain. Iya. Kata-kata itu sudah menyatakan jamak atau poli. Oh, iya. Kita sapa dulu. Saudara Dirgas, semangat sore. Ya, selamat sore Bang Suma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Bang? Dari Sulawesi, Bang. Katolik, Protestan, Islam? Islam, Bang, Islam. Alhamdulillah. Salam kenal. Ada yang ingin disampaikan, abangku? Sedikit aja penyampaiannya untuk Bang Gumasa itu, Bang, tentang ketuhanan, Bang. Ini dari tadi saya nyimak penyampaiannya ini nih, nggak ngerti-ngerti ini, Bang, yang dia sampaikan ini Pak Gumasa ini. Dia sampaikan kalau Kristen itu mutlak politeisme dan kalau tidak politeisme itu sesat katanya. Gitu, Bang. Iya. Oh gitu ya. Iya, itu kan Karena Kristen gini. dia ngomong Kristen. Kan Trinitas. Masuk akal memang. Trinitas kan 3 dalam 1. Ya. Jadi Trinitas dan Tritunggal itu berbicara bukan Kristen dulu ya. berbicara 3. Oke, siap Bang, siap. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Tritunggal dan Trinitas itu berbicara teknologi. Masuk Tidak deh. ada hubungannya. Iya. Bukan karena 3 oknum makanya dibilang 3 Tritunggal, bukan. Iya. Setiap oknum Allah yang tunggal, setiap oknum ilah. Assalamualaikum Bang Juma. Ya selalu. Waalaikumsalam, Abang. Islam ya, Bang ya? Islam dari Riau, Bang. Saya naik ini gara-gara Abang ini. Tapi saya dengar-dengar Abang ini, Bang Gama ini mengarah ke apa juga? Ke Islam juga. Karena di atasnya Yesus masih ada Tuhan lagi kata dia. Berarti ada Tuhan senior, ada Tuhan junior katanya, Bang. Itu. Jadi kalau kita nggak ada. teruskan aja lah Bang, jelaskan sama dia. Kita dengar jelasannya apa gitu kan. Iya. Yesus itu Oke, Bang, ya, salah satu makasih ya. orang. Itu aja Bang Juma ya. Siap, makasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Jadi kalau Kristen Dengarkan tidak ya. politeisme itu sesat ya? Ya, jadi gini. Kita mulai dulu ya. Ya, mulai lagi. Teoi artinya banyak teos. Teoi artinya banyak teos. Iya. Ya. Teoisme artinya Teoisme. penganut banyak teos. Oh, iya. Ateisme yang tidak menganut banyak teos. Iya. Atau ateis. Barang siapa yang dimaksud dengan ateis adalah orang-orang yang tidak mempercayai banyak dewa, banyak teos. Itu ateis. Iya. Ateis itu berasal dari ateois. Teoi artinya banyak teos, ya. Siap. Jadi ateis. Jadi kalau cuma satu ilahmu, maka Anda termasuk ateis. Karena ateis adalah orang-orang yang mengakui banyak teos, banyak dewa. Iya. Yang mengakui keberadaan para malaikat-malaikat surga. Iya. Barang siapa tidak mengakui keberadaan malaikat-malaikat surga adalah umat iblis. Iya. Jadi Kristen itu mutlak harus politeisme. Iya, harus mengakui banyak dewa, harus mengakui keberadaan para malaikat. Iya. Karena para malaikat adalah para dewa-dewa atau para ilah
yang dilahirkan atau Sabar ya diciptakan oleh teman-teman, Sang sambil Yahweh. kita cari yang oten ya. Iya. Oh begitu. Terus bagaimana ini menurut Gumasa mengenai siapa yang menghalalkan babi? Tadinya kan haram. Ya. Gimana itu? Iya. Jadi memang waktu masa perjanjian lama itu masih haram, tapi setelah datangnya Yesus, ya, segala sesuatu yang makanan itu kalau diucapkan di dalam syukur itu akan dikuduskan oleh Roh Kudus, Roh Suci. Oh begitu. Jadi tidak ada lagi yang haram setelah kalau kita berdoa mendoakan. Jadi memang kalau standarnya itu kemarin dia haram, tapi oleh karena telah diutusnya roh atau energi kudus, energi suci, maka kalau setiap makanan yang telah kita doakan, ya, siang. itu dari mana bang? tidak lagi haram. Pencet Bang Zuma. Makanya makanan tidak lagi menjadi patokan, menjadi batasan suci tidak suci. Iya makasih bang, makasih. Iya makasih. Seru aja dengerinnya ini. Iya. Jadi Roh Kudus, iya makasih ya. atau Roh Suci, atau tenaga suci, atau sinyal suci yang dipancarkan, yang diutus oleh Yesus, yang juga sekalian penghibur, ayo naik dulu ya. Itu akan mensucikan setiap makanan yang telah didoakan. Oh gitu. Jadi kalau dia tidak politeisme itu bukan Kristen sejati. Iya, artinya karena gini, dia harus mengakui ada yang paling ilah, yang paling dewa. Dan mengakui para malaikat adalah ilah-ilah level anak, ilah-ilah yang dilahirkan atau yang diciptakan. Iya. Kita sapa dulu teman kita ini, ada pendeta ini. Ngawur. Dari mana bang? Protestan, Katolik? Oten bang, iya. Oten. Ini beliau berbicara berdasarkan dalil juga, jadi kita nggak bisa mengatakan beliau ngawur. Itu coba naikin Nabi Luga lah, coba biar jelas ini kayak gini nih. Naikin Nabi Luga ini. Nggak ada beliau, nggak ada Luga. Ya sudahlah, itu aja. Naikkan Nabi Luga lah, Nabi Luga ini lawannya nih. Coba itu narasinya kan ini katanya politeisme itu Kristen mutlak katanya. Iyalah, karena kenapa ada istilah ilah Bapa atau Allah Bapa? Karena ada ilah yang lain. Oh. Bapa kan artinya tertinggi. Oh iya. Ilah Bapa artinya ilah segala ilah, Tuhan segala Tuhan juga. Iya. Kita sapa dulu ini. Halo, selamat sore. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Muslim. Ingin sampaikan bang. Oke, makasih bang ya. Ya. Oke. Sehat selalu bang. Bawa aja bang, dibawa aja. Ya bang. Siap. Ya, salam. Kemana ini teman-teman kita yang Kristen ini? Takut sama Gumasa. Gak mau yang naik. Memang gak diterima ajaran Gumasa ini kayak di gereja lain ya? Iya bang. Akan ketahuan. Jadi narasi saya ini akan memfilter ya, yang mana umat iblis, yang mana umat Tuhan. Jadi yang tidak politeisme iblis. Iya, berarti dia masih sekongkol dengan ilah yang iblis. Woi, mama benar-benar. Karena gini, sedangkan si paling ilah atau Sang Yahweh mengakui keberadaan para malaikat-malaikatnya. Oh iya, makasih. Maaf, saya lagi kepencet bang. Siap, makasih ya. Assalamualaikum. Moderator juga sudah pada istirahat. Oknum-oknum yang menjabat sebagai malaikat atau sebagai menteri di surga adalah oknum-oknum yang maha ahli,
Maha ahli artinya ilah. Ya, ya. Ahli apa dia Ilah ini, Bang? artinya maha ahli. Ahli apa dia? Apa ahli dari setiap malaikat? Ahli nujum, Itu- bukan? Bukan. Ada ahli ini dan itu. Setiap malaikat beda-beda jurusannya. Oh. Tapi mereka super hebat atau ilah. Iya, 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 iya. Sudah pernah ketemu malaikat? Sudah pernah. Oh, sudah pernah. Kayaknya belum. Oh, belum. Iya, 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 iya. Jadi gitu. Kalau ada yang mengaku-ngaku cuma sendiri ilah, dia itu sedang menipu itu. Oh. Sebab ilah itu harus- banyak. Siap. Kalau yang Bapak itu juga ilah. Dia ilah tertinggi atau ilah Bapak. Oh. Yang lain ilah rendah. Ilah Kalau Roh anak. Kudus, ya. Kalau Roh Kudus ilah yang tingkatan berapa dia? Iya. Kalau Roh Kudus bukan pribadi. Oh. Jadi dia bukan ilah. Tetapi dia sesuatu yang sangat ajaib, sesuatu yang ilah. Oh, ilah juga. Iya, ya. Halo, semangat Tapi sore. dia bukan Bang Yoni. berwujud, Halo, tapi selamat dia sore. ada di dalam setiap Sore. diri Dari mana, Bang? para ilah-ilah yang tunggal. Assalamualaikum Bang, saya dari Lombok NTB Bang. Ya, Waalaikumsalam. Islam, Bang. Ada yang saya mau sampaikan sedikit ini. Iya, apa Bang. itu? Silakan. Dari Islam ya? Buat kawan-kawan Kristen, ya buat kawan-kawan Kristen yang akan mau naik, silakan naik. Itu yang temannya berdebat itu temannya sendiri itu. Ayo silakan naik. Artinya kan mempersilahkan teman-teman Kristen yang naik, artinya kan mengklarifikasi jawaban yang diberikan oleh Pak Gumasak itu seperti apa gitu. Biar semua teman-teman Kristen ini jelas. Betul, betul. Nah, mungkin hanya itu yang saya perlu sampaikan, Bang. Ya, sekian. Oke, Assalamualaikum makasih, Bang. warahmatullahi Makasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Harus ada dari Kristen yang kalau memang tidak cocok dengan Bang Gumasa, dibantah. Tapi kalau tidak ada bantahan, cuman bila mengatakan sesat, aliran iblis, nah itu ya Anda harus membantah dalilnya, karena Gumasa ini juga punya dasar, nggak mungkin dia ngomong sendiri. Bang Gumasa tidak pernah dicap sebagai orang gila kan sama keluarga? Tidak. Nah, tidak. Masyarakat setempat? Tidak. Di gereja? Tidak. Wah, ini tidak berarti tahu. Wah, ini kalian aja yang mengatakan dia sesat. Aduh, gimana nih teman-teman Kristen ini? Kan gitu nampak. Gini algoritmanya dulu ya. Gambaran sederhananya dulu ya. Iya. Ini sang Yahweh dulu lah. Ini sang Yahweh itu gambarannya gak ada beda seperti manusia biasa. Cuma kualitas diri yang berbeda. Oh, yang ilah yang tinggi ini. Jadi seperti saya ini sekarang, begitulah sang Yahweh itu ada di surga. Ya. Oh, iya, iya, iya. Kita sapa dulu. Motor Honda. Halo, Bang. Alamak. Alamak. Oh, begitu. Jadi gini, sebelum langit dan bumi dilahirkan dan para malaikat dilahirkan, Oh, malaikat sang dilahirkan. Ya, terus? Yahweh sudah berada di surga. Oh. Ya, nah, kemudian dia berencana menciptakan langit dan bumi, ya kan? Sebelum langit dan bumi dijadikannya, diciptakan dulu atau dilahirkan dulu para staf ahli atau maha ahli, itu para malaikat. Oh. Mereka juga disebut para ilah yang dilahirkan atau para ilah yang diperanakkan. Iya, 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 iya. Terus? Kemudian setelah mereka eksis, dilahirkanlah langit dan bumi. Oh, iya, iya. Dilahirkan oleh sang Yahweh. Iya, iya, iya.
Kemudian setelah ada langit dan bumi, diperintahkannya lah para malaikat-malaikat ini, para maha ahli ini, untuk membuat makhluk dari langit dan bumi, bahan bakunya langit dan bumi. Oh, siap. Jadi kita sapa para lagi, malaikat adalah Bang Anwar, ilah atau para maha ahli, sahabat Eli yang Aslan, menjadikan para sore juga makhluk-makhluk di dunia. Makasih. Halo Anwar. Oke, malu-malu dia, takut mendengarkan abang ini. Ini dia ini dia. Dia ini juga kayaknya saliran dengan abang ini. Halo, selamat sore, Bu Rina. Ya, selamat sore Bang Zuma. Sore juga. Dari mana, Bu? Saya Islam dari Kota Padang. Cuman Oh iya. Ya, ada yang ingin disampaikan? ini kita udah pusing dari tadi Bang. Mungkin maksud dari Bang Zumasa ini gini Bang. Nggak kedengaran, Bu. Ilah dia yang paling tinggi itu mungkin maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Terus ilah anak, Bang Gumasa diam dulu ya. Jadi ilah anak yang disampaikannya itu yang harus diakui. Kalau bagi kita umat Islam mungkin itu 25 nabi dan rasul kali ya, Bang. Bukan. Kalau kita tidak ada ilah selain Allah, kalau beliau Para malaikat Iya, lain disebut cuman ilah anak. persepsinya bagi mereka orang Kristen itu berbeda gitu loh, karena mereka tidak mengakui. Kalau bagi kita harus mengakui adanya 25 nabi dan rasul gitu kan. Karena Allah kita cuma satu, kita nggak banyak ilah, nggak ada ilah bapak, nggak ada ilah anak gitu kan. Nah, Jadi kalau mungkin persepsi dari pengertian mereka itu yang berbeda gitu loh. Kalau beliau ini dia mengatakan bahwasanya kalau tidak politeisme berarti bukan Kristen sejati, begitu Ibu. Iya saya paham Bang Zuma. Cuman kalau bagi kita kan, kalau mereka kan kalau tidak meyakini berarti bukan Kristen sejati. Kalau bagi kita umat Islam kalau nggak mengakui, kita harus mengakui adanya 25 nabi dan rasul gitu kan. Siap. Jadi menurut Ibu konsepnya mereka sama kita? Bukan berarti sama. Tetapi Terus? mereka itu mempunyai juga keyakinan harus mengakui adanya, kalau bagi mereka ilah-ilah gitu kan. Kalau bagi kita kan nabi dan rasul. Gitu. Maksud saya gitu loh Bang Zuma. Jadi mungkin cara penyampaian dari Bang Gumasa ini gimana ya? Jauh kali nggak ada ketemunya, Bu. Ya kalau ya terserah Bapak Gumasa, kalau saya menilainya begitu gitu loh. Kalau bagi Jadi kami para Islam, ilah yang saya bicarakan adalah para ilah sebelum dunia diciptakan. Iya, sebelum dunia diciptakan. Iya kan para nabi berarti sebelum dunia ini diciptakan para ilah itu sudah ada gitu. Iya, itu para malaikat. Yang menciptakan mereka siapa? Yang menciptakan ilah anak itu ilah bapak. Pusing saya jadinya. Iya. Ya udahlah Bang Zuma. Para malaikat itu ilah anak. Oke. Iya Bang Zuma, terima kasih kesempatannya ya Bang Zuma, makin pusing saya. Iya. Ini kita berbicara sebelum dunia dilahirkan atau diciptakan. Kalau vitamin otaknya setengah-setengah jangan coba-coba kontak langsung dengan Bang Gumasa, karena dia ini Kristen sejati. Jadi kalau cuma setengah-setengah ilmunya jangan coba-coba berhadapan dengan beliau. Saya aja masih menghitung gimana caranya supaya mengalahkan beliau, tapi nggak bisa karena dia harus politeisme gitu loh. Dia banyak ilah, sementara kita kan cuma satu. Kita nggak bisa ini banyak ininya. Kita sapa dulu Bang ya. Halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Cuman mau informasikan aja lah. Siap. Untuk teman-teman Islam atau Muslim, tolong jangan naik koma lo untuk sekarang. Kita kan mau dengar diskusi lintas agama. Jadi kita jadi pendengar terbaik aja lah.
Itu Betul. aja Bang Zuma ya, ingin nyampaikan Makasih itu Bang, aja. makasih. Tolong jangan ajukan permintaan, itu aja. Makasih ya Bang Zuma. Siap. Makasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling baik abangku ini, paling mengerti sekali. Saya sampai geser atas, geser ke bawah. Karena terlalu banyak ini yang minta, tapi namanya semua nama-nama Islam. Saya cari yang nama-nama Kristen tapi belum ketemu. Gimana dong? Bismillah. Ada lagi yang tertekan tidak muncul di atas. Gimana dong? Tertekan kayaknya ya. Gumasa di kota mana, Bang? Saya di kota Medan. Oh, di Medan juga. Jadi orang Medan yang tidak politeisme kalau dia Kristen itu sesat. Ya sesalah kalau di pemikirannya. Karena gini loh. Kalau ada yang Iya, balas sih. Balas sih. keilahan atau kesangat ajaiban dari para malaikat, Ya. itu namanya sudah sombong. Dompala namanya itu, dompala. Jadi gini, bisa aja ada oknum yang mengakui malaikat tidak ilah, tidak sangat ajaib. Iya. Berarti dia oknum yang lebih hebat dari malaikat. Itu kan relatif. Iya. Ya, gini contoh. Ada orang sangat hebat menurut orang lain. Iya. Tetapi ada orang lain juga yang lainnya menganggap itu tidak hebat. Berarti yang menganggap tidak hebat itu kan lebih hebat dari yang sebenarnya hebat. Contoh. Iya. Waktu dulu saya di kampung, Makasih, barakallah. saya ranking 1. Masya Allah. Subhanallah. Dikata Unik. orang saya itu pintar. Begitu saya pindah ke kota, Ya. Hai. saya tidak lagi ranking Zoro, 1. syukran. Tidak lagi disebut pintar. Karena ketemu saya sudah saingan. masuk. Artinya gitu. Soal ada Lanjut orang yang saingannya. tidak mengakui Makasih, barakallah. keilahan daripada Syukran, barakallah. para malaikat. Iya. Kita sapa ini dulu, Bang. Bang oposisi. Dari Katolik, Protestan. Assalamualaikum Bang, dari Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Ada yang ingin disampaikan? Saya dari Kalimantan Bang. Begini Bang, saya minta waktu sebentar aja Bang. Gini ya. Mungkin assalamualaikum buat teman-teman di bawah. Gini, ada yang mau saya sampaikan untuk saudaraku Muslim semua yang di bawah yang nonton. Siap. Apabila muslim-muslim yang di bawah janganlah naik ke apologet Kristen kayak Edis atau apa yang tidak berilmu. Jadi saya sebagai muslim malu loh. Muslim tidak berilmu naik ke atas dijadikan mainan. Nah, contohnya kayak ini Kristen di atas ini kan contohnya begitu. Jadi tolonglah. Jadi paling tidak kalau Anda itu mendukung komal-komal Islam lebih baik kayak Bang Zuma atau yang lain, minimal ketik-ketik layar, ketop layar atau yang lain gitu, atau mau lempar-lempar mawar itu. Jadi saya gini Bang Zuma, saya sangat malu sekali apabila ada muslim-muslim yang naik ke Edis, Mikan yang lain, tapi nggak ada ilmu. Jadi tanya balik pelangak pelongo. Nah, jadi tolonglah belajar dulu, nonton dulu Bang Zuma, nontonlah apalagi Islam, dalami, resapi, kalau udah bisa naik. Jadi tidak dipermainkan oleh mereka. Mungkin itu Bang Zuma. Terima kasih banyak Bang Zuma. Makasih abangku, makasih. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul itu. Jadi kalau ada yang belum paham, terlalu paham lah gitu ya, masuk berarti dia datang untuk supaya Islam diolok-olok kan gitu. Kalau kita kan memang tidak mengolok-olok, tapi mau kayak mana memang sudah konsepnya begitu teman-teman kita ini. Termasuk Bang Gumasa ini kan itu konsepnya dia. Maka kewajiban Kristen untuk meluruskan kalau memang bengkok, dan tujuan bagian daripada tugas Bang Gumasa ini meluruskan Kristen kalau memang salah kan gitu. Ya, halo gimana Bang Kris? Halo. Ini Bang, saya mau menyampaikan sebentar Bang, sama gue masak ini nih, si bodoh satu ini. Bodoh, kau tahu surat Bible Matius 7 ayat 15?
Orang yang mengaku berbicara atas nama Tuhan namun mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kau itu sudah dijelaskan dalam Matius. Orang-orang seperti kau itu. Oke, saya tes ya, saya tes. Gini. Kau tadi bawa nama-nama dewa. Apakah Kristen pernah mengajarkan atas nama dewa? Kalau dewa itu hanya agama Hindu yang mengajarkan. Ya, setahu saya gitu. Betul. Oke, dengarkan. Sekali kau. Dengarkan. Kristen. Di dalam Bible, arti kata God adalah ilah atau Allah atau dewa atau Theos. Mana ada disebutkan nama dewa di Bible? Mana ada, tunjukin. Dewa bukan wujud, tetapi itu adalah gelar kepada sesuatu yang sangat hebat. Jadi gini, itu gelar yang relatif disebutkan oleh seseorang terhadap sesuatu. Contoh, Leo Messi adalah ilah sepak bola. Artinya dia pakar dalam sepak bola. Segala sesuatu yang sangat pakar disebut ilah atau dewa. Makanya ada dewan pakar. Dewan artinya kumpulan daripada ahli-ahli. Banyak nonton sama Cina nih orang. Bawa dewa. Dewa bukan wujud. Itu arti lain daripada maha ahli. Maha berilmu. Maha bisa. Maha atau sangat. Bukan wujud itu. Sama kayak kata ilah, Allah, dewa, Elohim, itu hanya sebutan kepada oknum-oknum yang sangat ajaib, sangat-sangat hebat. Jadi iblis juga oknum itu yang kau jelaskan hanya asumsi kau sendiri itu. Tidak. Itu narasi kau sendiri. Gak ada ajaran Kristen begitu. Dari mana sih? Coba dulu ambil kamus bahasa Inggris. Penjabaran arti kata God. Penjabaran kata God itu di sana apa dibilangnya? God artinya supranatural. Jadi segala sesuatu yang God, segala sesuatu yang supranatural atau sesuatu yang sangat hebat itu diistilahkan dengan ilah atau God, Theos dan seterusnya. Jangan heran kalianlah yang memframing ada wujud dewa, ada wujud ilah, ada wujud ini. Padahal itu semua hanya istilah untuk menyebut sesuatu yang sangat hebat. Sama kayak sarjana. Mana ada wujud sarjana? Saya izin ke Bang Juma Bang. Tolong Bang, turunin dia aja Bang. Dia ini gak waras Bang. Turunkan dulu saya, nanti naikkan saya. Malu-maluin Kristen aja Bang. Iya. Oke, makasih. Gumasa, makasih Gumasa ilmunya. Oke. Walah. Kok salah pilih? Aduh, teman-teman sekalian. Allahu Akbar, Masya Allah. Gimana ceritanya nih, Gumasa banyak penentangnya. Tapi Gumasa berdasarkan narasi yang dia bangun, ya jujur saya katakan bahwa tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Kenapa? Kan ada konsep Trinitas, Tritunggal. Artinya kan kalau kita berdasar kepada ajaran-ajaran terdahulu, itu bisa disetarakan dengan politeisme. Betul. Politeisme itu kan bukan satu Tuhan atau satu dewa, tapi ada beberapa dewa, kan gitu. Oke, kita lanjut sebentar ya sebelum kita tutup. Semangat sore saudaraku, Raja Siregar, apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Tadi Bang aku mau nanya sama si tukangku masak tadi, karena dibilangnya kan ya, ada jenis kelamin Tuhan dan melahirkan manusia, makanya tadi mau naik, cuman udah turun. Iya, abang dari mana ini? Katolik? Saya Islam, dari Islam. Urusannya lah dia itu sama Oten. Allahu Akbar. Tadi karena bilangnya melahirkan Tuhannya melahirkan dunia kan?
Iya, aku dengar betul. Melahirkan dunia. Iya, makasih Bang Raja Bukan Srega. malaikat katanya. Iya. Oke Bang, makasih. Oke, bagi ya Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Banyaklah saudara-saudara kita yang tidak satu paham dengan Gumasa itu memang. Aduh, gimana Gumasa memberikan satu pengajaran yang tidak umum di Kristen. Jadi wajar kalau orang-orang saudara kita Kristen ini rada-rada nggak terima gitu. Kok bisa kayak gitu Gumasa? Ilmunya dari mana kan gitu. Oke, kita naikkan satu lagi ya sebelum kita istirahat. Jadi materi kita hari ini belum ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan, yang tidak ambigu, selain daripada hanya mentafsirkan. Kalaupun ada yang membawa narasi-narasi kisah para Rasul 7 atau dimanapun itu, rupa-rupanya itu juga tidak berlaku karena tidak ada larangan haram babi kepada orang Kristen. Halo, semangat sore. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada kita istirahat dulu ya. Saya juga harus melakukan aktivitas. Teman-teman sekalian, nggak ada lagi? Saudara, nggak ada lagi ya? Ini Islam semua ini kelihatannya sih. Namanya nama-nama Muslim. Kelihatannya yang ada ini sekitar berapa puluh orang nih salah tekan kayaknya. Salah tekan. Salah tekan, bukan ini, bukan sengaja mau naik. Oh, tidak ada lagi saudara kita non Muslim. Yang pasti bahwa materi ini belum terjawab secara maksimal. Siapa yang menghalalkan babi kan gitu. Karena babi haram, tetap haram di Islam dan di Yahudi. Ya, Kristen pun halal karena memang nggak ada larangan buat Kristen. Halo, semangat sore. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang? Insya Allah Muslim Bang. Sedikit ingin saya sejak tadi malam saya mengikuti Bang Juma. Ada beberapa orang yang non Muslim berdiskusi dengan Bang Juma. Saya lihat banyak blunder. Artinya saya ingin Bang Juma, tolong Bang Juma jelaskan kepada kita kenapa orang gila nggak ngerti dia bahwa dia gila Bang. Mohon maaf Bang. Terima kasih Bang Juma, terima kasih. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren juga, kenapa orang gila tidak bisa jelaskan dirinya gila. Iya, masuk akal juga, masuk akal. Masuk akal. Saya cari yang senior-senior, biasa kan ada senior dari sebelah. Oke, kurasa nggak ada. Baik teman-teman sekalian. Oh, ini Anda, siapa nih? John Travolta. Johnson Sambiring, apa kabar? Masihkah makan babe? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari mana Abang? Saya dari Medan. Itu kan pernah saya ngomong sama Bang Zuma. Gara-gara Bang Zuma saya balik ke Islam. Oh ya? Kristen lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Subhanallah. Saya sebentar aja Bang Zuma. Itu tadi kan ada saudara kita yang Muslim katanya kan orang gila nggak sadarinya dia gila. Sebenarnya orang Kristen bukannya gila Bang, belum waras. Iya. Makanya butuh bimbingan dari kita. Iya, jadi karena saya pernah saya alami, saya bukan gila, tapi belum waras. Sekarang sudah waras. Sekarang sudah masuk Islam. Tadinya Abang apa? Katolik? Protestan Bang, Prosetan.
Masya Allah. Alhamdulillah abangku sekarang udah muslim. Alhamdulillah. Iya bang. Iya siap. Sehat selalu bang ya. Jadi kan, nah, ya bang, sama-sama bang. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya Islam, Masya Allah. Kata beliau tidak sakit lagi, udah sehat. Kita dengarkan dulu ceramah dari Ustadz kita. Cara selanjutnya penyampaian ceramah kultum oleh Bapak Al-Ustaz Bade. Al-Ustaz Bade Jokowi, kepadanya kami persilahkan. Silakan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar Gurunda? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, semoga pun penonton semua yang datang juga, yang menyaksikan semua juga sehat. Bagi yang masih mencintai babi dan memakan babi, cintailah babi dan sayangi babi. Allahu Akbar. Ada yang minta buka kameranya katanya bang. Saya ini enggak pakai baju bang, Guru Zuma, jadi nanti nggak sopan. Tapi saya mau jumpai Bang Zuma karena kangen saya kan. Tadi malam saya nonton sampai hampir mau subuh ya, imsak ya. Luar biasa, nggak anti-ya Guru Zuma. Semoga bermanfaat bagi seluruh umat, bagi kita yang mendengarkan. Tetapi pesan edukasi saya tetap sama Bang Zuma, yaitu bagi orang yang tidak kuat cukup data ataupun referensi, kita hanya sebagai pendengar yang budiman saja. Kita resapi dari pembicara-pembicara di atas untuk menyimpulkan dan gunakan hati kita dan nalar kita yang sehat. Mana yang menurut kita paling mendekati kebenaran dengan asbabun nuzul yang benar, dan itu ditampilkan oleh Allah, gitu kan. Jadi buat teman-teman semoga ya dapat hidayah dari acara-acara seperti ini. Ya, kalau yang buat kurang paham itu kan kita sudah dikatakan dalam jalurnya itu bang, jangan masuk ke dalam satu yang tidak kita ketahui, maka kita akan terlihat konyol. Ya, betul. Ini buat saya tadi saya sedikit kasih sarkas, buat yang masih makan babi, cintailah babi dan sayangi babi. Buat yang udah nggak cinta lagi, kalau yang udah nggak cinta lagi sama babi, silakan syahadat gitulah kira-kira. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, toleransinya luar biasa ya. Bagian cinta silakan cintai dan sayangi babi. Oh, mantap. Oke. Bang Zuma sehat selalu, dan teman-teman di bawah dari agama apapun juga sehat selalu. Tetaplah bijak dan dewasa dalam menyikapi suatu hal. Jangan masuk ke ranah yang tidak kita ketahui. Orang yang membaca ranah tertentu pasti dia mempunyai asbabun nuzul dengan pandangan-pandangan yang benar-benar objektif dan benar-benar nyata. Kalau kita tidak bisa melakukan seperti Bang Zuma dan kawan-kawan yang lain, maka kita menjadilah penonton-penonton yang dewasa dan gunakan hati dan akal sehat kita yang diberikan Tuhan secara gratis. Ya, itu aja pesan saya. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih abangku, Masya Allah. Oke teman-teman sekalian, di kota kita sudah pukul 7 lewat kurang lebih 10 menit. Kita akhiri dulu. Insya Allah habis tarawih sebentar malam kita jumpa lagi. Ya, Masya Allah. Sahabat semuanya yang telah mendukung acara kita, yang telah memberikan infak sedekah gibnya, kita doakan panjang umur, sehat selalu, dimudahkan oleh Allah segala urusannya yang baik-baik, diberkati hidupnya dunia dan akhirat. Dan mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya sendiri, yang pada intinya tujuan saja saya adalah memberikan edukasi, bukan untuk menghina atau mencela ya teman-teman sekalian. Kita akhiri. Ya, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini mendapatkan nilai yang berkah bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Kita tutup teman-teman yang ada di YouTube juga, terima kasih banyak. Ya, jangan lupa besok berpuasa lagi ya. Jangan sampai Anda kemudian ketiduran. Kalau ketiduran pun harus tetap puasa. Ketiduran tidak sholat subuh, bangun jam berapapun, kalau tidak sengaja lanjut sholat subuhnya. Begitu teman-teman ya. Masya Allah. Kita tutup subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.